Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, sorotan kita hari ini terkait titik paling strategis dalam peta energi dunia, yakni Selat Hormuz. Sebagai jalur utama distribusi minyak global, setiap dinamika yang terjadi di Selat Hormuz memiliki dampak luas tidak hanya bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat adanya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Indonesia turut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses negosiasi perizinan kapal yang dilaporkan mengalami hambatan birokrasi, hingga sorotan terhadap praktik operasional kapal atas nama Indonesia yang menjadi perhatian publik yang sampai saat ini masih tertahan di Selat Hormuz karena saat ini Iran masih memblokade atau melakukan pengawasan ketat di Selat Hormuz dan adanya juga blokade dari Amerika Serikat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Tribuners Pakar Kemaritiman Bapak Siswanto Rusdi. Halo, selamat siang Pak Sis. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bapak. Bapak apa kabar juga Pak? Baik, baik. Terima Alhamdulillah kasih ya Pak ya. yang Siap. undang. Baik, Pak, ini menjadi sorotan panjang sejak terjadinya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran terkait dengan penutupan Selat Hormuz yang kemudian juga berdampak pada dua kapal Indonesia atas nama Pertamina International Shipping ya Pak ya, yang dari awal Maret sampai sekarang nih udah menuju akhir April masih tertahan gitu di Selat Hormuz. Ya, Bahkan negara-negara tetangga kita ya Pak ya itu udah dapat izin untuk melewati saat Selat Hormuz kemarin. Sedikit dilonggarkan peraturannya dan sekarang lebih tight lagi, lebih diperkuat lagi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak secara kemaritiman gitu Pak. Ini krusial posisi Selat Hormuz dalam jalur energi global saat ini seperti apa, atau mungkin sudah ada Bapak melihat ada alternatif jalur lain gitu Pak yang jadi opsi potensial Pak? jadi gini, Selat Hormuz ini dari berbagai sumber ya disebut eh, disebut sekitar 20% lalu lintas energi dunia. Jadi 20%. 80% mungkin di tempat lain. Sementara menurut Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, 70-an% melalui Selat eh, Malaka. Cuman kan ini menurut saya perbandingannya tidak seimbang atau apple to apple. Kenapa? Karena kan Selat Hormuz itu komoditasnya kan energi, gas, kemudian BBM, eh, eh, crude oil atau minyak mentah. Jadi eh, jelas dari sisi harga lebih lebih tinggi sedikit atau lebih tinggi banyak gitu ya dengan barang-barang atau komoditas yang melewati Selat Malaka. Selat Malaka itu kan rata-rata kan kapal-kapal peti kemas gitu. Itu kan kayak baju, kemudian furniture, kemudian baju bekas. Tentu ada energi yang melalui Selat Malaka, tetapi uh, tidak sesignifikan lalu lintas energi di Selat Hormuz. Jadi uh, tetap saja Selat Hormuz itu sangat penting gitu loh. Kalau tidak mau kita bilang penting sekali bagi bisnis energi dunia. Nah, bagaimana dengan jalan alternatif? Jalan alternatif itu sebetulnya begini, kan tidak seluruh dunia bergantung pada BBM atau gas dari Selat Hormuz atau negara Teluk. Ada kita saja seperti yang disampaikan oleh Menteri Bahlil, kita mengimpor lebih banyak dari Angola, kemudian dari Nigeria. Belakangan kita mencari dari Rusia, gitu. Jadi eh, alternatif itu lebih kepada kita beli minyaknya dari mana gitu. Kalau kita bergantung dari 100% ya, bergantung dari negara Teluk, ya nggak ada alternatif gitu. Jadi
sepenuhnya itulah satu-satunya jalan gitu. Menurut saya eh, itu yang terjadi. Sekarang ini kan orang melakukan pengalihan rute, kapal-kapal kan mengalihkan rute untuk tidak masuk ke Selat Hormuz. Tetapi menurut saya itu lebih kepada barang-barang non energi gitu loh. Kalau kalau misalnya beli dari Amerika Serikat maksud saya, ya kita nggak perlu lewat Selat Hormuz gitu loh. Kalau kita beli dari Rusia, kita tidak perlu lewat Selat Hormuz. Beli dari Angola, Nigeria juga tidak perlu lewat Selat Hormuz. Seperti itu. Baik, jadi lebih bukan alternatif jalurnya, tapi dipindahkan saja ya Pak ya, pembeliannya Betul, negara-negara potensial lainnya. Oke, baik betul. Pak Asis. Kemudian ini sudah 1 bulan berjalan, dampaknya terasa sekali penumpukan kapal terjadi, harga minyak dunia terpengaruh, bahkan sampai ke barang-barang juga sekarang sudah mulai ikut naik ya Pak ya, karena tertahannya energi tersebut. Ini menurut analisis Bapak, kalau melihat kemarin kan sebenarnya sudah terjadi konsolidasi pertama ya, pertemuan pertama antara Amerika Serikat dan Iran, namun keduanya menyatakan kurang sepakat nih sama usulan-usulan dari kedua negara yang akhirnya membuat sekarang kondisinya makin tegang lagi. Menurut Bapak ini siapakah pihak-pihak yang bisa mendamaikan atau membantu menengahi, karena nampaknya dari posisi Pakistan sebagai mediator kemarin kurang berhasil gitu Pak. Disinilah sebetulnya apa kepercayaan itu perlu gitu ya. Sejauh ini Iran masih percaya dengan Pakistan. Sebelumnya, sebelum perang maksud saya, Iran mempercayai Oman untuk perundingan nuklir. Tetapi lagi berunding nuklir gitu, Iran diserang. Nah, kita sebetulnya masih punya, maksud saya dunia ya, masih punya beberapa opsi platform yang bisa dipakai untuk mendamaikan. Eh, tetapi ya kembali ke Iran atau kembali kepada Amerika. Dia mempercayai nggak platform ini? Misalnya kita ambil contoh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kita, Iran, dan banyak negara Islam lainnya kan anggota di situ gitu loh. Nah, tetapi sejauh ini kan tidak muncul di dalam pemberitaan atau di dalam apa ya gitu ya peran OKI ini gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada platform yang lain namanya non-blok, gerakan non-blok gitu loh. Iran dan Indonesia, kemudian negara-negara lain juga masuk di dalam non-blok itu, kecuali Amerika ya dan sekutunya mungkin tidak tidak ada di situ. Ini bisa dipakai jadi platform untuk berunding. Tetapi kan tidak ada yang paling tidak saya tidak mendengar kedua platform ini atau gerakan non-blok tadi dipakai sebagai tempat untuk bernegosiasi antara Iran dan Amerika. Jadi tetap saja negara-negara atau individu-individu tertentu yang nampaknya harus lebih lebih maju gitu loh. Kita kan Pak Prabowo mencoba menawarkan diri di awal perang, tetapi kan sepertinya Iran tidak berminat gitu loh. Oke, baik. Ini lebih ke pendekatan personal gitu ya, Pak ya? Sepertinya Iran Ya, menginginkan ada personal kedekatan. negara. Ya. Kemudian Oke. personal pemimpinnya gitu loh. Iran ini kan sebagai apa? Sebagai sebuah bangsa, dia dekat dengan Pakistan, dia dekat dengan Oman gitu loh. Terutama dari sisi apa keyakinan Syiahnya gitu. Nah, kita punya nggak atau negara lain punya nggak kualitas seperti ini gitu loh. Kalau ada, mungkin saya kira Iran akan mau mendengar. Oke, jadi ibarat katanya ya Pak ya, ini Pakistan nih masih jadi potensial menjadi mediator, cuman usulan-usulan dari Iran maupun Amerika Serikat nih kalian belum nemu gitu ya Pak ya, Betul, betul, kesepakatannya. betul, Oke, baik. betul. Nah, kemudian bergeser terkait dengan efek kemaritiman, tentunya ada 2 kapal
atas nama Pertamina International Shipping yang saat ini masih tertahan di Teluk Arab ya Pak ya. Ini update terbaru dari Pak Menlu, Pak Sugiono ini mengungkapkan hambatan birokrasi dalam proses negosiasi ini yang jadi hambatan utamanya, terutama terkait dengan implementasi kebijakan yang dinilai tidak selaras Pak antara keputusan pemerintah pusat dengan di lapangannya. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hambatan ini, atau mungkin Indonesia ada saran gitu Pak terkait dengan poin-poin mana yang mungkin bisa menjadi diajukan oleh pemerintah agar dua kapal tersebut bisa melintas di Selat Hormuz, Pak? Sebetulnya dalam sistem politik Iran ya, eh, kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak, apalagi dalam aspek luar negeri itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Said Mujtaba gitu loh. Jadi Menteri Luar Negeri itu dia bisa saja mengusulkan, Presiden bisa saja mengusulkan, tetapi kan di dalam sistem Iran kata putusnya kan di pemimpin agung tadi gitu loh. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono menyebut tidak ada koordinasi di internal Iran. Iran itu sistemnya seperti itu. Presiden itu dia tidak menguasai angkatan bersenjata misalnya. Yang menguasai angkatan bersenjata pemimpin agung Said Mujtaba gitu. Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian-perjanjian kerjasama, mungkin dibahas di parlemen, tetapi diputuskan di pemimpin agung. Pemimpin agung ini punya penasehat-penasehat gitu loh, sehingga mereka inilah yang nanti didengarkan oleh eh, Said Mujtaba gitu loh. Bahwa dari Jakarta atau dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspon, bisa saja tidak mencapai ke pemimpin agung, mungkin karena tidak penting yang dibicarakan itu, atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan gitu loh. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Ya, kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu loh. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu loh. Sementara Iran itu sejak kapal itu ditangkap sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah bernegosiasi untuk melepaskan gitu. Tetapi kan kita memimpong, kita lempar sana lempar sini gitu loh. Saya dapat informasi ini dari pihak kedutaan. Jadi ini diperbaiki dulu gitu loh. Sama kan kalau kita mau baikan sama teman gitu. Kita harus melihatkan niat baik kita. Kita harus melihatkan sikap kita. Kalau nggak ada perubahan ya ngapain berbaik-baikan yang teman tadi gitu loh. Oke, baik. Jadi lebih kepada sepertinya kurang memahami karakter Iran dan ada catatan-catatan ke belakang yang belum diperbaiki gitu ya, Pak ya. Atau mungkin ada sisi lain lagi, Pak, dari mungkin dari sektor lapangan lainnya, Pak, yang membuat alot perundingan Indonesia dengan Iran, Pak. Nah, yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu, turun gunung menyelesaikan ini gitu. Bukan kita gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada eh, apa darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu.
ya wajar dong Iran tidak merespon segera gitu. Dan perlu kita pahami di dalam meloloskan kapal-kapal yang sudah lolos itu, Iran kan bertanya, ini benderanya siapa yang punya? Kemudian muatannya siapa? Terus ownernya siapa? Gitu-gitu loh. Itu pertanyaan standar sebetulnya. Tetapi kan, loh ini yang maju mungkin Pertamina, ESDM. Nah ini benderanya, seperti itu kerumitannya gitu loh. Ntar dulu kata kata otoritas maritim Iran. Gitu. Sampai kalian menyelesaikan ini, kita nggak akan berunding. Oke, boleh dibantu jelaskan Pak, apakah praktik bisnis ini legal dan lazim di industri pelayaran gitu Pak atas nama Pertamina International Shipping tapi benderanya pakai bendera lain atau seperti apa boleh dibantu jelasin Pak? Iya. Eh, Sebetulnya sangat lazim. Jadi di dalam dunia pelayaran itu ada yang namanya ship owner atau pemilik. Kemudian ada ship management, operator kapalnya. Ship owner ini dalam eh, banyak kejadian itu adalah lembaga-lembaga keuangan, perbankan, kemudian eh, apa fund manager. Dia punya duit mau diinvestasikan, investasinya beli kapal, bangun kapal. Nah, di dalam proses pembuatan itu kan dia negosiasi dengan para pemodal sama pemilik. Oke, kapal ini dibiayai oleh sindikasi gitu. Katakanlah dua, tiga atau empat penjandang dana. Oke, dapat duitnya, bikin kapal. Masuk ke level yang kedua, ini kapal mau pakai bendera mana gitu. Nah, biasanya dalam dunia pelayaran, supaya nggak ribet-ribet mengoperasikannya, itu pakai bendera kemudahan. Seperti bendera Panama, Liberia, gitu loh. Kemudian nanti bendera macam-macam. Nah, disebut bendera kemudahan karena memang mudah, gitu loh. Gaji terserah pemilik atau operator kapal, gaji pelaut maksudnya ya. Kemudian pajak sekali sekali bayar waktu beli bendera saja, setelah itu nggak perlu bayar lagi. Nah di Indonesia ini kan nggak bisa gitu loh. Aturan kita kan berlapis-lapis, pajak berlapis-lapis, belum lagi pungli gitu loh. Walhasil bisa saja pemilik kapal atau ship ownernya itu Pertamina, tapi saya meragukan ini. Ya sudahlah, pakai bendera yang mudah aja daripada nanti kita mau keluar pelabuhan ditahan, ini ditahan, pakai bendera Singapura. Nah, itu yang ship owner. Kemudian ada yang namanya ship operator. Jadi ketika kapal itu sudah jadi, lengkap benderanya, kemudian ada namanya, datang pihak ketiga yang namanya ship management. Ship management ini ada Bernard Sulte misalnya untuk contoh ya. Kemudian banyak. Nah, terakhir kan kita lihat eh, kapal Gamsunoro itu dioperasikan oleh satu ship management gitu loh. Dan ship management ini dia charternya kosong. Maksudnya tuh kosong, pelaut harus dia yang cari gitu. Jadi dia nyewa dari pemilik kapal tuh kosongan gitu loh. Jadi dia yang mencari ABK-nya, dia yang mencari muatannya. Pemilik kapal ship owner menerima uang sewa per hari ratusan ribu dolar biasanya gitu. Nah, karena kapal ini sudah dua kali, satu kali ya dari ship owner ke ship management. Nah, udah satu kali perpindahan eh, kepemilikan dalam tanda petik. Ya, terserah ship operatornya atau ship manajemennya mau cari ABK yang mana. Dan ini kan juga tergantung dengan kemudahan-kemudahan tadi. Kalau pakai orang Indonesia dengan segala hormat, bahasa Inggrisnya kurang gitu loh. Atau etosnya eh, rendah, cepat homesickness gitu loh. Berbanding terbalik dengan orang-orang India misalnya. India itu dia bahasa Inggrisnya rata-rata baik. Atau mungkin orang-orang Rusia atau
Ya banyaklah negara di dunia ini yang mensuplai pelaut. Kita memang termasuk penyuplai pelaut juga, tetapi dalam kasus Gamsunoro kemarin sudah viral, pelautnya kebanyakan orang India. Di global sebenarnya wajar ya Pak ya dalam penyewaan Wajar, kapal, wajar. kewenangan penuh itu perekrutan tadi di manajemennya itu di level kedua manajemen itu ya Pak ya? Iya, betul, betul. Oke oke Jadi oke. sebetulnya tidak inilah namanya juga anu ya, model bisnis ya gitu loh. Model bisnis ini sudah berjalan ratusan tahun gitu loh. Kalau kita mau mengubahnya, ya mungkin kita harus memperbaiki sistem keuangan kita, sistem asuransi kita, sehingga orang mau memakai bendera kita gitu. Sekarang memakai bendera Indonesia ribet. Di luar negeri belum tentu mau terima kapal kita. Nah, di dalam negeri sendiri banyak berlapis-lapis pajak, berlapis-lapis PNBP gitu. Orang nggak mau repot ya, sudahlah kita benderakan ke negara lain. Oke. Sebenarnya wajar, cuman kalau ada anomali seperti ini, gangguan seperti ini, jadi bingung ya Pak ya? Ini benderanya Iya. negaranya banyak, jadi harus negara mana yang bertanggung jawab dan menyelesaikan gitu ya Pak ya? Nah, jadi itulah kerumitan atau apa ya, jelimetnya bisnis pelayaran ini. Kapal dibangun oleh galangan atas pembiayaan penyandang dana atau investor. Kemudian begitu kapal keluar dari galangan, dioperasikan oleh orang lain atau perusahaan yang lain. Kemudian nanti perusahaan ini mencari barang muatan. Atau bisa juga barangnya dicarikan oleh pihak yang lain. Akhirnya jadi bingung kita ketika terjadi kasus. Siapa yang harus bertanggung jawab? Gitu. Tetapi secara sederhana, eh, yang bertanggung jawab adalah administrasi yang benderanya dikibarkan di atas kapal itu. Tetapi tadi saya sudah bilang, ini kan benderanya bendera kemudahan gitu loh. Biasanya bendera kemudahan itu nggak mau repot. Setelah benderanya dipakai, dia nggak peduli lagi di kapal mau gimana gitu loh. Yang penting tadi waktu dia dapat bendera itu bayar pajak atau bayar berbagai macam eh, apa ya, pungutan-pungutan yang biasanya itu juga sekali bayar seumur hidup gitu. Udah selesai, kapalnya mau tenggelam nanti ada kasus ada apa mereka nggak mau tahu. Juga dong ya Pak ya di dalam perundingan ini. Ya, fight-nya itu begini, paling tidak kita meyakinkan otoritas maritim Iran bahwa ini minyak. Nah, itu yang sampai sekarang juga belum jelas, itu minyaknya siapa kalau memang ada minyak di Kamsunoro dan Pertamina Pride itu gitu. Karena kan tadi sudah saya sampaikan, ini kan dioperasikan oleh pihak ketiga, tentu dia mengangkut barang pihak lain juga gitu loh. Belum tentu punyanya Pertamina itu gitu loh. Artinya kalau kapal itu keluar belum tentu juga ke Jakarta. Apalagi itu kan kapal gede banget ya. Di Jakarta mungkin nggak masuk tuh kapal. Paling di tengah laut gitu. Paling dibawa ke Singapura untuk disuling minyaknya. Atau dibawa ke Malaysia untuk disuling. Jadi banyak sekali yang perlu dijelaskan oleh Indonesia. Makanya saya selalu bilang, ngapain sih Indonesia repot-repot ngurusin beginian gitu loh. Serahkan saja dari awal itu kepada ekosistemnya bisnis pelayaran, perusahaan asuransi, negosiator internasional. Beres gitu loh. Kan itu juga yang dipakai oleh Malaysia. Mereka menyerahkan kepada negosiator. Dan jangan lupa, ketika bernegosiasi ini nggak gratisan. Kita harus bayar ke berbagai pihak, termasuk Iran. Oke, jadi Seperti itu. ada negosiator tambahan dan juga ada uang gitu Pak ya? Oh iya, nggak gratis. Karena kan ini, anu ya, nggak gratis itu begini. Kapal itu kan ada asuransi-asuransi. Kapal itu kan ada asuransi lambung, permesinan, ada asuransi barang, kemudian ada asuransi untuk ABK-nya. Ini semua kalau tidak ada kejadian yang rawan,
hangus gitu loh, karena ini asuransi sekali jalan gitu loh, kecuali full and machinery insurance tadi ya, kalau saya tidak salah. Jadi ya ini yang harus dimanfaatkan di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ada asuransi memasuki kawasan perang. Wah itu mahal gitu loh. Tapi sekali jalan gitu loh. Kalau nggak ada kapalnya ketembak atau tenggelam, ya nggak keluar itu asuransi, hangus. Oke, baik Pak Asis. Kemudian melihat konteks geopolitik saat ini, apakah praktik bisnis perkapalan Indonesia gitu kita bilangnya sistem bisnisnya kali ini nih bisa berdampak pada persepsi global terhadap armada nasional Indonesia yang mungkin juga bisa menjadi perbaikan gitu buat pemerintah ya Pak Asis ya terkait dengan sistem bisnis perkapalan ini. Gimana Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya saya bukan mau pesimis ya, Pia. Eh, ini udah lama gitu. Bukan hanya karena kasus ini gitu loh. Berapa banyak sih kapal Indonesia yang keluar negeri? Kita kan seingat saya itu 400 500 gitu. Itu kapal berbendera Indonesia yang keluar negeri. Keluar negerinya mana? Nggak jauh-jauh juga gitu loh. Singapura, Malaysia, Thailand. Kita menyebutnya intra-Asia. Untuk sampai ke Selat Hormuz sana gitu loh, atau untuk sampai ke Amerika sana masih agak berat karena kapalnya kecil-kecil gitu loh ya. Nah, akhirnya kan ya udahlah, karena kita membeli atau kita mengimpor mengekspor produk yang berjuta-juta ton, kita mendatangkan kapal besar. Kapal besar ini hampir 100% berbendera asing. Jadi ada capital outflow, ada dolar yang keluar dari kantong kita karena kapalnya berbendera asing. Nah, lagi-lagi Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi, apa, sogok menyogok di kalangan uh, kita yang uh, memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Mau dapat surat persetujuan berlayar, sogok sah bandar gitu. Ini kan diketahui internasional ya. Gimana kita memperbaiki ini? Karena ini udah tahunan gitu. Dan seluruh Menteri Perhubungan bukan ini yang dia urus gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini emang perbaikannya sampai level bawah gitu ya Pak ya, kalau emang mau memperbaiki sistem pelayaran dan bisnis perkapalan Bukan kita bawah ini. dulu, Afia, maaf saya potong. Bukan bawah dulu, di atasnya. Oh, di Menterinya atas ngerti dulu. nggak? Iya, ngerti nggak yang beginian gitu loh. Oke, sebenarnya ya. Kesulitan ini. Mungkin Nah, gimana? sebelum menutup, apakah modal investasi pelayaran perkapalan ini termasuk investasi besar juga yang mungkin bisa harus jadi perhatian eh, menanggapi geopolitik saat ini, Pak? Oh, sangat besar, sangat besar. Di dalam bisnis pelayaran itu, seperti yang sering dibilang oleh para investor itu adalah capital intensive. Sangat masif. Kapal kan nggak ada yang di bawah apa ya, nggak ada yang di bawah eh, 5 5 miliar gitu, uang kita ya. Kalau kapal yang VLCC begitu tuh udah nyundul 1 triliun belinya itu, bahkan lebih. Makin mudah tahunnya, makin mahal gitu loh Api ya. Jadi makanya kita butuh sistem perbankan yang pro bisnis pelayaran gitu. Sekarang kan kalau kita pinjam uang untuk bikin kapal di Indonesia itu sudah 2 digit bunganya. Sementara di Singapura, Malaysia di bawah 1 digit, 7%, 8% gitu loh. Kenapa suku bunga rendah ini diperlukan? Karena bisnis pelayaran ini kembali modalnya lama, puluhan tahun gitu. Kapal belinya mahal, tetapi dia slow yielding. Dikumpulkan dulu seperak dua peraknya gitu. Dan
yang dimaksud capital intensif itu juga biaya operasinya mahal, ya. Belinya mahal, bangunnya mahal, mengoperasikannya mahal, biaya pelaut, gajinya harus gede, kalau nggak ada pelaut yang mau kerja di situ. Kemudian BBM-nya ribuan liter dia nyedot minyak gitu. Di mana murahnya gitu. Tetapi di kita suku bunga tinggi. Kemudian kalaupun pinjam uang, tenornya rendah, singkat. Ya nggak ada yang mau, orang kabur ke Singapura, ke Hong Kong, ke Shanghai. Oke, baik Pak Asis. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, terkait dengan potensi bisnis pelayaran Indonesia ini sepertinya menarik, akan kita bahas berikutnya. Tapi untuk kali ini kita terkait dengan kajian 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang masih tertahan di Selat Hormuz. Terima kasih Pak Siswanto waktunya Pak. Baik. Sama-sama, ya. Baik, Tribuners, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa dinamika di Selat Hormuz ini bukan sekedar isu kawasan, melainkan memiliki implikasi luas mulai dari stabilitas energi global hingga kepentingan nasional Indonesia di sektor maritim. Sejumlah tantangan masih harus dihadapi baik dari sistem diplomasinya, operasional pelayarannya, maupun persepsi terhadap armada nasional. Namun di sisi lain ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi dan juga strategi Indonesia di tengah peta geopolitik yang terus bergerak. Sekian On Fokus kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu loh. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu. Bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Wajar dong Iran tidak merespon segera. Gitu. Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi sogok menyogok di kalangan kita yang memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Halo Tribuners, kembali dengan On Fokus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, sorotan kita hari ini terkait titik paling strategis dalam peta energi dunia, yakni Selat Hormuz. Sebagai jalur utama distribusi minyak global, setiap dinamika yang terjadi di Selat Hormuz memiliki dampak luas tidak hanya bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat adanya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Indonesia turut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses negosiasi perizinan kapal yang dilaporkan mengalami hambatan birokrasi, hingga sorotan terhadap praktik operasional kapal
atas nama Indonesia yang menjadi perhatian publik yang sampai saat ini masih tertahan di Selat Hormuz karena saat ini Iran masih memblokade atau melakukan pengawasan ketat di Selat Hormuz dan adanya juga blokade dari Amerika Serikat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Tribuners Pakar Kemaritiman Bapak Siswanto Rusdi. Halo, selamat siang Pak Sis. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bapak. Bapak apa kabar juga Pak? Baik, baik. Terima Alhamdulillah ya kasih Pak ya. sudah Siap. mengundang. Baik Pak, ini menjadi sorotan panjang sejak terjadinya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran terkait dengan penutupan Selat Hormuz yang kemudian juga berdampak pada 2 kapal Indonesia atas nama Pertamina International Shipping ya Pak ya, yang dari awal Maret sampai sekarang nih udah menuju akhir April masih tertahan gitu di Selat Hormuz. Ya, Bahkan negara-negara tetangga kita ya Pak ya itu udah dapat izin untuk melewati saat Selat Hormuz kemarin. Sedikit dilonggarkan peraturannya dan sekarang lebih tight lagi, lebih diperkuat lagi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak secara kemaritiman gitu Pak. Ini krusial posisi Selat Hormuz dalam jalur energi global saat ini seperti apa, atau mungkin sudah ada Bapak melihat ada alternatif jalur lain gitu Pak yang jadi opsi potensial Pak? Jadi gini, Selat Hormuz ini dari berbagai sumber ya disebut eh, disebut sekitar 20% lalu lintas energi dunia. Jadi 20%. 80% mungkin di tempat lain. Sementara menurut Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, 70-an% melalui Selat Malaka. Cuman kan ini menurut saya perbandingannya tidak seimbang atau apple to apple. Kenapa? Karena kan Selat Hormuz itu komoditasnya kan energi, gas, kemudian BBM, eh, crude oil atau minyak mentah. Jadi jelas dari sisi harga lebih tinggi sedikit atau lebih tinggi banyak gitu ya dengan barang-barang atau komoditas yang melewati Selat Malaka. Selat Malaka itu kan rata-rata kan kapal-kapal peti kemas gitu. Itu kan kayak baju, kemudian furniture, kemudian baju bekas. Tentu ada energi yang melalui Selat Malaka, tetapi tidak sesignifikan lalu lintas energi di Selat Hormuz. Jadi tetap saja Selat Hormuz itu sangat penting gitu loh. Kalau tidak mau kita bilang penting sekali bagi bisnis energi dunia. Nah, bagaimana dengan jalan alternatif? Jalan alternatif itu sebetulnya begini, kan tidak seluruh dunia bergantung pada BBM atau gas dari Selat Hormuz atau negara Teluk. Ada kita saja seperti yang disampaikan oleh Menteri Bahlil, kita mengimpor lebih banyak dari Angola, kemudian dari Nigeria. Belakangan kita mencari dari Rusia. Gitu. Jadi alternatif itu lebih kepada kita beli minyaknya dari mana gitu. Kalau kita bergantung dari 100% ya, bergantung dari negara Teluk, ya nggak ada alternatif gitu. Jadi sepenuhnya itulah satu-satunya jalan gitu. Menurut saya itu yang terjadi. Sekarang ini kan orang melakukan pengalihan rute, kapal-kapal kan mengalihkan rute untuk tidak masuk ke Selat Hormuz. Tetapi menurut saya itu lebih kepada barang-barang non energi gitu loh. Kalau misalnya beli dari Amerika Serikat maksud saya, ya kita nggak perlu lewat Selat Hormuz gitu loh. Kalau kita beli dari Rusia, kita tidak perlu lewat Selat Hormuz. Beli dari Angola, Nigeria juga tidak perlu lewat Selat Hormuz. Seperti itu.
Baik, jadi lebih bukan alternatif jalurnya, tapi dipindahkan saja ya Pak ya, pembeliannya Betul, negara-negara potensial lainnya. Oke, baik Pak betul. Asis. Kemudian ini sudah 1 bulan berjalan, dampaknya terasa sekali penumpukan kapal terjadi, harga minyak dunia terpengaruh, bahkan sampai ke barang-barang juga sekarang sudah mulai ikut naik ya Pak ya, karena tertahannya Betul, betul. energi tersebut. Ini menurut analisis Bapak, kalau melihat kemarin kan sebenarnya sudah terjadi konsolidasi pertama ya, pertemuan pertama antara Amerika Serikat dan Iran, namun keduanya menyatakan kurang sepakat nih sama usulan-usulan dari kedua negara yang akhirnya membuat sekarang kondisinya makin tegang lagi. Menurut Bapak ini siapakah pihak-pihak yang bisa mendamaikan atau membantu menengahi, karena nampaknya dari posisi Pakistan sebagai mediator kemarin kurang berhasil gitu Pak. Disinilah sebetulnya apa kepercayaan itu perlu gitu ya. Sejauh ini Iran masih percaya dengan Pakistan. Sebelumnya, sebelum perang maksud saya, Iran mempercayai Oman untuk perundingan nuklir. Tetapi lagi berunding nuklir gitu, Iran diserang. Nah, kita sebetulnya masih punya, maksud saya dunia ya, masih punya beberapa opsi platform yang bisa dipakai untuk mendamaikan. Eh, tetapi ya kembali ke Iran atau kembali kepada Amerika. Dia mempercayai nggak platform ini? Misalnya kita ambil contoh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kita, Iran, dan banyak negara Islam lainnya kan anggota di situ gitu loh. Nah, tetapi sejauh ini kan tidak muncul di dalam pemberitaan atau di dalam apa ya gitu ya peran OKI ini gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada platform yang lain namanya non-blok, gerakan non-blok gitu loh. Iran dan Indonesia, kemudian negara-negara lain juga masuk di dalam non-blok itu, kecuali Amerika ya, dan sekutunya mungkin tidak ada di situ. Ini bisa dipakai jadi platform untuk berunding, tetapi kan tidak ada yang paling tidak saya tidak mendengar kedua platform ini atau gerakan non-blok tadi dipakai sebagai tempat untuk bernegosiasi antara Iran dan Amerika. Jadi tetap saja negara-negara atau individu-individu tertentu yang nampaknya harus lebih lebih maju gitu loh. Kita kan Pak Prabowo mencoba menawarkan diri di awal perang, tetapi kan sepertinya Iran tidak berminat gitu loh. Oke, baik, ini lebih ke pendekatan personal gitu ya Pak ya, sepertinya Iran Ya, menginginkan ada personal kedekatan. negara, ya. Kemudian Oke. personal pemimpinnya gitu loh. Iran ini kan sebagai apa? Sebagai sebuah bangsa, dia dekat dengan Pakistan, dia dekat dengan Oman gitu loh. Terutama dari sisi apa keyakinan Syiahnya gitu. Nah, kita punya nggak atau negara lain punya nggak kualitas kualitas seperti ini gitu loh. Kalau ada, mungkin saya kira Iran akan mau mendengar. Oke, jadi ibarat katanya ya Pak ya, ini Pakistan nih masih jadi potensial menjadi mediator, cuman usulan-usulan dari Iran maupun Amerika Serikat nih kali ya belum nemu gitu ya Pak ya, Betul, betul, kesepakatannya. betul. Oke, baik. Betul, betul. Nah, kemudian bergeser terkait dengan efek kemaritiman, tentunya ada 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang saat ini masih tertahan di Teluk Arab ya Pak ya. Ini update terbaru Iya. dari Pak Menlu, Pak Sugiono, ini mengungkapkan hambatan birokrasi dalam proses negosiasi ini yang jadi hambatan utamanya, terutama terkait dengan implementasi kebijakan yang dinilai tidak selaras Pak antara keputusan pemerintah pusat dengan di lapangannya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hambatan ini, atau mungkin Indonesia ada saran gitu Pak terkait dengan poin-poin mana yang mungkin bisa menjadi diajukan oleh pemerintah agar 2 kapal tersebut bisa melintas di Selat Hormuz, Pak? Sebetulnya dalam sistem politik Iran ya, eh, kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak, apalagi dalam aspek luar negeri itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Said Mujtaba gitu loh.
Jadi Menteri Luar Negeri itu dia bisa saja mengusulkan, Presiden bisa saja mengusulkan, tetapi kan di dalam sistem Iran kata putusnya kan di pemimpin agung tadi gitu loh. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono menyebut tidak ada koordinasi di internal Iran. Iran itu sistemnya seperti itu. Presiden itu dia tidak menguasai angkatan bersenjata misalnya. Yang menguasai angkatan bersenjata pemimpin agung Said Mujtaba gitu. Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian-perjanjian kerjasama, mungkin dibahas di parlemen, tetapi diputuskan di pemimpin agung. Pemimpin agung ini punya penasehat-penasehat gitu loh, sehingga eh, apa mereka inilah yang nanti didengarkan oleh eh, Said Mujtaba gitu loh. Bahwa dari Jakarta atau dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspon, bisa saja tidak mencapai ke pemimpin agung, mungkin karena tidak penting yang dibicarakan itu, atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan gitu loh. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Ya, kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu loh. Sementara Iran itu sejak kapal itu ditangkap sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah bernegosiasi untuk melepaskan gitu. Tetapi kan kita memimpong, kita lempar sana lempar sini gitu loh. Saya dapat informasi ini dari pihak kedutaan. Jadi ini diperbaiki dulu gitu loh. Sama kan kalau kita mau baikan sama teman gitu. Kita harus melihatkan niat baik kita. Kita harus melihatkan sikap kita. Kalau nggak ada perubahan ya ngapain berbaik-baikan yang teman tadi gitu loh. Oke, baik. Jadi lebih kepada sepertinya kurang memahami karakter Iran dan ada catatan-catatan ke belakang yang belum diperbaiki gitu ya, Pak ya. Atau mungkin ada sisi lain lagi, Pak, dari mungkin dari sektor lapangan lainnya, Pak, yang membuat alot perundingan Indonesia dengan Iran, Pak. Nah, yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu, turun gunung menyelesaikan ini gitu. Bukan kita gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada eh, darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Ya, wajar dong Iran tidak merespon segera gitu. Dan perlu kita pahami di dalam meloloskan kapal-kapal yang sudah lolos itu, Iran kan bertanya, ini benderanya siapa yang punya? Kemudian muatannya siapa? Terus ownernya siapa? Gitu-gitu loh. Itu pertanyaan standar sebetulnya. Tetapi kan, loh ini yang maju mungkin Pertamina, ESDM. Nah ini benderanya, seperti itu kerumitannya gitu loh. Entar dulu kata otoritas maritim Iran. Gitu. Sampai kalian menyelesaikan ini, kita nggak akan berunding. Oke, boleh dibantu jelaskan Pak, apakah praktik bisnis ini legal dan lazim di industri pelayaran gitu Pak atas nama Pertamina International Shipping tapi benderanya pakai bendera lain atau seperti apa boleh dibantu jelasin Pak? Iya. Sebetulnya sangat lazim.
Jadi di dalam dunia pelayaran itu ada yang namanya ship owner atau pemilik. Kemudian ada ship management, operator kapalnya. Ship owner ini dalam eh, banyak kejadian itu adalah lembaga-lembaga keuangan, perbankan, kemudian eh, fund manager. Dia punya duit mau diinvestasikan, investasinya beli kapal, bangun kapal. Nah, di dalam proses pembuatan itu kan dia negosiasi dengan para pemodal sama pemilik. Oke, kapal ini dibiayai oleh sindikasi gitu. Katakanlah 2, 3, atau 4 penjandang dana. Oke, dapat duitnya, bikin kapal. Masuk ke level yang kedua, ini kapal mau pakai bendera mana gitu. Nah, biasanya dalam dunia pelayaran, supaya nggak ribet-ribet mengoperasikannya, itu pakai bendera kemudahan. Seperti bendera Panama, Liberia gitu loh. Kemudian nanti bendera macam-macam. Nah, disebut bendera kemudahan karena memang mudah gitu loh. Gaji terserah pemilik atau operator kapal, gaji pelaut maksudnya ya. Kemudian pajak sekali sekali bayar waktu beli bendera saja, setelah itu nggak perlu bayar lagi. Nah, di Indonesia ini kan nggak bisa gitu loh. Aturan kita kan berlapis-lapis, pajak berlapis-lapis, belum lagi pungli gitu loh. Walhasil bisa saja pemilik kapal atau ship ownernya itu Pertamina, tapi saya meragukan ini. Ya sudahlah, pakai bendera yang mudah aja daripada nanti kita mau keluar pelabuhan ditahan, ini ditahan, pakai bendera Singapura. Nah, itu yang ship owner. Kemudian ada yang namanya ship operator. Jadi ketika kapal itu sudah jadi, lengkap benderanya, kemudian ada namanya, datang pihak ketiga yang namanya ship management. Ship management ini ada Bernard Sulte misalnya untuk contoh ya. Kemudian banyak. Nah, terakhir kan kita lihat eh, kapal Gamsunoro itu dioperasikan oleh satu ship management gitu loh. Dan ship management ini dia charternya kosong. Maksudnya tuh kosong, pelaut harus dia yang cari gitu. Jadi dia nyewa dari pemilik kapal tuh kosongan gitu loh. Jadi dia yang mencari ABK-nya, dia yang mencari muatannya. Pemilik kapal, ship owner menerima uang sewa per hari ratusan ribu dolar biasanya gitu. Nah, karena kapal ini sudah 2 kali, 1 kali ya dari ship owner ke ship management. Nah, udah 1 kali perpindahan eh, kepemilikan dalam tanda kutip. Ya, terserah ship operatornya atau ship manajemennya mau cari ABK yang mana. Dan ini kan juga tergantung dengan kemudahan-kemudahan tadi. Kalau pakai orang Indonesia dengan segala hormat, bahasa Inggrisnya kurang gitu loh. Atau etosnya rendah, cepat homesickness gitu loh. Berbanding terbalik dengan orang-orang India misalnya. India itu dia bahasa Inggrisnya rata-rata baik. Atau mungkin orang-orang Rusia atau ya banyaklah negara di dunia ini yang mensuplai pelaut. Kita memang termasuk penyuplai pelaut juga, tetapi dalam kasus Gamsunoro kemarin sudah viral, pelautnya kebanyakan orang India. Di global sebenarnya wajar ya Pak ya dalam penyewaan Wajar, kapal, wajar. kewenangan penuh itu perekrutan tadi di manajemennya itu di level kedua manajemen itu ya Pak ya? Iya, betul, betul. Oke, oke, Jadi oke. sebetulnya tidak inilah namanya juga ya, model bisnis ya gitu loh. Model bisnis ini sudah berjalan ratusan tahun gitu loh. Kalau kita mau mengubahnya, ya mungkin kita harus memperbaiki sistem keuangan kita, sistem asuransi kita, sehingga orang mau memakai bendera kita gitu. Sekarang memakai bendera Indonesia ribet. Di luar negeri belum tentu mau terima kapal kita.
Nah, di dalam negeri sendiri banyak berlapis-lapis pajak, berlapis-lapis PNBP gitu. Orang nggak mau repot ya, sudahlah kita benderakan ke negara lain. Oke. Sebenarnya wajar, cuman kalau ada anomali seperti ini, gangguan seperti ini, jadi bingung ya Pak ya? Ini benderanya Iya. negaranya banyak, jadi harus negara mana yang bertanggung jawab dan menyelesaikan gitu ya Pak ya? Nah, jadi itulah kerumitan atau apa ya, jelimetnya bisnis pelayaran ini. Kapal dibangun oleh galangan atas pembiayaan penyandang dana atau investor. Kemudian begitu kapal keluar dari galangan, dioperasikan oleh orang lain atau perusahaan yang lain. Kemudian nanti perusahaan ini mencari barang muatan. Atau bisa juga barangnya dicarikan oleh pihak yang lain. Akhirnya jadi bingung kita ketika terjadi kasus. Siapa yang harus bertanggung jawab? Gitu. Tetapi secara sederhana, eh, yang bertanggung jawab adalah administrasi yang benderanya dikibarkan di atas kapal itu. Tetapi tadi saya sudah bilang, ini kan benderanya bendera kemudahan gitu loh. Biasanya bendera kemudahan itu nggak mau repot. Setelah benderanya dipakai, dia nggak peduli lagi di kapal mau gimana gitu loh. Yang penting tadi waktu dia dapat bendera itu bayar pajak atau bayar berbagai macam eh, apa ya, pungutan-pungutan yang biasanya itu juga sekali bayar seumur hidup gitu. Udah selesai, kapalnya mau tenggelam nanti ada kasus ada apa, mereka nggak mau tahu. Juga dong ya Pak ya di dalam perundingan ini. Ya, fight-nya itu begini, paling tidak kita meyakinkan otoritas maritim Iran bahwa ini minyak. Nah, itu yang sampai sekarang juga belum jelas, itu minyaknya siapa kalau memang ada minyak di Kamsunoro dan Pertamina Pride itu gitu. Karena kan tadi sudah saya sampaikan, ini kan dioperasikan oleh pihak ketiga, tentu dia mengangkut barang pihak lain juga gitu loh. Belum tentu punyanya Pertamina itu gitu loh. Artinya kalau kapal itu keluar belum tentu juga ke Jakarta. Apalagi itu kan kapal gede banget ya. Di Jakarta mungkin nggak masuk tuh kapal. Paling di tengah laut gitu. Paling dibawa ke Singapura untuk disuling minyaknya. Atau dibawa ke Malaysia untuk disuling. Jadi banyak sekali yang perlu dijelaskan oleh Indonesia. Makanya saya selalu bilang, ngapain sih Indonesia repot-repot ngurusin beginian gitu loh. Serahkan saja dari awal itu kepada ekosistemnya bisnis pelayaran, perusahaan asuransi, negosiator internasional. Beres gitu loh. Kan itu juga yang dipakai oleh Malaysia. Mereka menyerahkan kepada negosiator. Dan jangan lupa, ketika bernegosiasi ini nggak gratisan. Kita harus bayar ke berbagai pihak, termasuk Iran. Oke, jadi Seperti itu. ada negosiator tambahan dan juga ada uang gitu Pak ya? Oh iya, nggak Hmm. gratis. Karena kan ini, anu ya, nggak gratis itu begini. Kapal itu kan ada asuransi-asuransi. Kapal itu kan ada asuransi lambung, permesinan, ada asuransi barang, kemudian ada asuransi untuk ABK-nya. Ini semua kalau tidak ada kejadian yang rawan, hangus gitu loh. Karena ini asuransi sekali jalan gitu loh. Kecuali full and machinery insurance tadi ya, kalau saya tidak salah. Jadi ya ini yang harus dimanfaatkan di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ada asuransi memasuki kawasan perang. Wah itu mahal gitu loh. Tapi sekali jalan gitu loh. Kalau nggak ada kapalnya ketembak atau tenggelam, ya nggak keluar itu asuransi, hangus. Oke, baik Pak Asis. Kemudian melihat konteks geopolitik saat ini, apakah praktik bisnis perkapalan Indonesia gitu kita bilangnya sistem bisnisnya kali ini nih bisa berdampak pada persepsi global terhadap armada nasional Indonesia yang mungkin juga bisa menjadi perbaikan gitu buat pemerintah ya Pak Asis ya terkait dengan sistem bisnis perkapalan ini. Gimana Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya saya bukan mau pesimis ya, Pia. Eh, ini nih udah lama gitu. Bukan hanya karena kasus ini gitu. Berapa banyak sih kapal Indonesia yang keluar negeri? Kita kan
seingat saya itu 400-500 gitu. Itu kapal berbendera Indonesia yang keluar negeri. Keluar negerinya mana? Nggak jauh-jauh juga gitu loh. Singapura, Malaysia, Thailand, kita menyebutnya intra-Asia. Untuk sampai ke Selat Hormuz sana gitu loh, atau untuk sampai ke Amerika sana masih agak berat karena kapalnya kecil-kecil gitu loh ya. Nah, akhirnya kan ya udahlah, karena kita membeli atau kita mengimpor mengekspor produk yang berjuta-juta ton, kita mendatangkan kapal besar. Kapal besar ini hampir 100% berbendera asing. Jadi ada capital outflow, ada dolar yang keluar dari kantong kita karena kapalnya berbendera asing. Nah, lagi-lagi Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi, sogok menyogok di kalangan kita yang uh, memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Mau dapat surat persetujuan berlayar, sogok sah bandar gitu. Ini kan diketahui internasional ya. Gimana kita memperbaiki ini? Karena ini udah tahunan gitu. Dan seluruh Menteri Perhubungan bukan ini yang dia urus gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini emang perbaikannya sampai level bawah gitu ya Pak ya, kalau emang mau memperbaiki sistem pelayaran dan bisnis perkapalan Bukan kita bawah ini. dulu, maaf saya foto. Bukan bawah dulu, di atasnya. Oh, di Menterinya atas ngerti dulu. nggak? Iya, ngerti nggak yang beginian gitu loh. Oke, sebenarnya ya. Kesulitan ini. Mungkin sebelum menutup, apakah modal investasi pelayaran perkapalan ini termasuk investasi besar juga yang mungkin bisa harus jadi perhatian menanggapi geopolitik saat ini, Pak? Oh, sangat besar, sangat besar. Di dalam bisnis pelayaran itu, seperti yang sering dibilang oleh para investor itu adalah capital intensive. Sangat masif. Kapal kan nggak ada yang di bawah apa ya, nggak ada yang di bawah eh, 5 miliar gitu, uang kita ya. Kalau kapal yang VLCC begitu tuh udah nyundul 1 triliun belinya itu, bahkan lebih. Makin muda tahunnya, makin mahal gitu loh Api ya. Jadi makanya kita butuh sistem perbankan yang pro bisnis pelayaran gitu. Sekarang kan kalau kita pinjam uang untuk bikin kapal di Indonesia itu sudah 2 digit bunganya. Sementara di Singapura, Malaysia di bawah 1 digit, 7%, 8% gitu loh. Kenapa suku bunga rendah ini diperlukan? Karena bisnis pelayaran ini kembali modalnya lama, puluhan tahun gitu. Kapal belinya mahal, tetapi dia slow yielding. Dikumpulkan dulu seperak, 2 peraknya gitu. Dan yang dimaksud capital intensif itu juga biaya operasinya mahal, ya. Belinya mahal, bangunnya mahal, mengoperasikannya mahal, biaya pelaut, gajinya harus gede, kalau nggak ada pelaut yang mau kerja di situ. Kemudian BBM-nya ribuan liter dia nyedot minyak gitu. Di mana murahnya gitu. Tetapi di kita suku bunga tinggi. Kemudian kalaupun pinjam uang, tenornya rendah, singkat. Ya nggak ada yang mau, orang kabur ke Singapura, ke Hong Kong, ke Shanghai. Oke, baik Pak Asis, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, terkait dengan potensi bisnis pelayaran Indonesia ini sepertinya menarik, akan kita bahas berikutnya. Tapi untuk kali ini kita terkait dengan kajian 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang masih tertahan di Selat Hormuz. Terima kasih Pak Siswanto waktunya Pak. Sama-sama ya.
Baik, Tribuners, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa dinamika di Selat Hormuz ini bukan sekedar isu kawasan, melainkan memiliki implikasi luas mulai dari stabilitas energi global hingga kepentingan nasional Indonesia di sektor maritim. Sejumlah tantangan masih harus dihadapi baik dari sistem diplomasinya, operasional pelayarannya, maupun persepsi terhadap armada nasional. Namun di sisi lain ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi dan juga strategi Indonesia di tengah peta geopolitik yang terus bergerak. Sekian On Fokus kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu. Bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Wajar dong Iran tidak merespon segera. Gitu. Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi sogok menyogok di kalangan kita yang memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Halo Tribuners, kembali dengan On Fokus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, sorotan kita hari ini terkait titik paling strategis dalam peta energi dunia, yakni Selat Hormuz. Sebagai jalur utama distribusi minyak global, setiap dinamika yang terjadi di Selat Hormuz memiliki dampak luas tidak hanya bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat adanya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Indonesia turut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses negosiasi perizinan kapal yang dilaporkan mengalami hambatan birokrasi, hingga sorotan terhadap praktik operasional kapal atas nama Indonesia yang menjadi perhatian publik yang sampai saat ini masih tertahan di Selat Hormuz karena saat ini Iran masih memblokade atau melakukan pengawasan ketat di Selat Hormuz dan adanya juga blokade dari Amerika Serikat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Tribuners pakar kemaritiman Bapak Siswanto Rusdi. Halo, selamat siang Pak Sis. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bapak. Bapak apa kabar juga Pak? Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Siap. Baik Pak, ini menjadi sorotan panjang sejak terjadinya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran terkait dengan penutupan Selat Hormuz yang kemudian juga berdampak pada 2 kapal Indonesia atas nama Pertamina International Shipping ya Pak ya, yang dari awal Maret sampai sekarang nih udah menuju akhir April masih tertahan gitu di Selat Hormuz. Bahkan negara-negara tetangga kita ya Pak ya itu udah dapat izin
lain untuk melewati saat Selat Hormuz kemarin sedikit dilonggarkan peraturannya dan sekarang lebih tight lagi, lebih diperkuat lagi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak secara kemaritiman gitu Pak. Ini krusial posisi Selat Hormuz dalam jalur energi global saat ini seperti apa atau mungkin sudah ada Bapak melihat ada alternatif jalur lain gitu Pak yang jadi opsi potensial Pak? Jadi gini, Selat Hormuz ini dari berbagai sumber ya eh, disebut sekitar 20% lalu lintas energi dunia. Jadi 20%. 80% mungkin di tempat lain. Sementara menurut Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, 70-an% melalui Selat Malaka. Cuman kan ini menurut saya perbandingannya tidak seimbang atau apple to apple. Kenapa? Karena kan Selat Hormuz itu komoditasnya kan energi, gas, kemudian BBM, eh, eh, crude oil atau minyak mentah. Jadi eh, jelas dari sisi harga lebih lebih tinggi sedikit atau lebih tinggi banyak gitu ya dengan barang-barang atau komoditas yang melewati Selat Malaka. Selat Malaka itu kan rata-rata kan kapal-kapal peti kemas gitu. Itu kan kayak baju, kemudian furniture, kemudian baju bekas. Tentu ada energi yang melalui Selat Malaka, tetapi tidak sesignifikan lalu lintas energi di Selat Hormuz. Jadi eh, tetap saja Selat Hormuz itu sangat penting gitu loh. Kalau tidak mau kita bilang penting sekali bagi bisnis energi dunia. Nah, bagaimana dengan jalan alternatif? Jalan alternatif itu sebetulnya begini, kan tidak seluruh dunia bergantung pada BBM atau gas dari Selat Hormuz atau negara Teluk. Ada kita saja seperti yang disampaikan oleh Menteri Bahlil, kita mengimpor lebih banyak dari Angola, kemudian dari Nigeria. Belakangan kita mencari dari Rusia. Gitu. Jadi eh, alternatif itu lebih kepada kita beli minyaknya dari mana gitu. Kalau kita bergantung dari 100% ya, bergantung dari negara Teluk, ya nggak ada alternatif gitu. Jadi sepenuhnya itulah satu-satunya jalan gitu. Menurut saya eh, itu yang terjadi. Sekarang ini kan orang melakukan pengalihan rute, kapal-kapal kan mengalihkan rute untuk tidak masuk ke Selat Hormuz. Tetapi menurut saya itu lebih kepada barang-barang non energi gitu loh. Kalau kalau misalnya beli dari Amerika Serikat maksud saya, ya kita nggak perlu lewat Selat Hormuz gitu loh. Kalau kita beli dari Rusia, kita tidak perlu lewat Selat Hormuz. Beli dari Angola, Nigeria juga tidak perlu lewat Selat Hormuz. Seperti itu. Baik, jadi lebih bukan alternatif jalurnya, tapi dipindahkan saja ya Pak ya, pembeliannya negara-negara potensial lainnya. Oke, baik Pak Asis. Kemudian ini sudah 1 bulan berjalan, dampaknya terasa sekali penumpukan kapal terjadi, harga minyak dunia terpengaruh, bahkan sampai ke barang-barang juga sekarang sudah mulai ikut naik ya Pak ya, karena tertahannya energi tersebut. Ini menurut analisis Bapak, kalau melihat kemarin kan sebenarnya sudah terjadi konsolidasi pertama ya, pertemuan pertama antara Amerika Serikat dan Iran, namun keduanya menyatakan kurang sepakat nih sama usulan-usulan dari kedua negara yang akhirnya membuat sekarang kondisinya makin tegang lagi. Menurut Bapak ini siapakah pihak-pihak yang bisa mendamaikan atau membantu menengahi, karena nampaknya dari posisi Pakistan sebagai mediator kemarin kurang berhasil gitu Pak? Disinilah sebetulnya kepercayaan itu
perlu gitu ya. Sejauh ini Iran masih percaya dengan Pakistan. Sebelumnya, sebelum perang maksud saya, Iran mempercayai Oman untuk perundingan nuklir. Tetapi lagi berunding nuklir gitu, Iran diserang. Nah, kita sebetulnya masih punya, maksud saya dunia ya, masih punya beberapa opsi platform yang bisa dipakai untuk mendamaikan. Eh, tetapi ya kembali ke Iran atau kembali kepada Amerika. Dia mempercayai nggak platform ini? Misalnya kita ambil contoh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kita, Iran, dan banyak negara Islam lainnya kan anggota di situ gitu loh. Nah, tetapi sejauh ini kan tidak muncul di dalam pemberitaan atau di dalam apa ya gitu ya peran OKI ini gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada platform yang lain namanya non-blok, gerakan non-blok gitu loh. Iran dan Indonesia kemudian negara-negara lain juga masuk di dalam non-blok itu, kecuali Amerika ya, dan sekutunya mungkin tidak ada di situ. Ini bisa dipakai jadi platform untuk berunding, tetapi kan tidak ada yang paling tidak saya tidak mendengar kedua platform ini atau gerakan non-blok tadi dipakai sebagai tempat untuk bernegosiasi antara Iran dan Amerika. Jadi tetap saja negara-negara atau individu-individu tertentu yang nampaknya harus lebih maju gitu loh. Kita kan Pak Prabowo mencoba menawarkan diri di awal perang, tetapi kan sepertinya Iran tidak berminat gitu loh. Oke, baik ini lebih ke pendekatan personal gitu ya Pak ya, sepertinya Iran Ya, menginginkan ada personal kedekatan. negara. Ya. Kemudian Oke. personal pemimpinnya gitu loh. Iran ini kan sebagai apa? Sebagai sebuah bangsa, dia dekat dengan Pakistan, dia dekat dengan Oman gitu loh. Terutama dari sisi apa keyakinan Syiahnya gitu. Nah, kita punya nggak atau negara lain punya nggak kualitas seperti ini gitu loh. Kalau ada, mungkin saya kira Iran akan mau mendengar. Oke, jadi ibarat katanya ya Pak ya, ini Pakistan nih masih jadi potensial menjadi mediator, cuman usulan-usulan dari Iran maupun Amerika Serikat nih kali belum nemu gitu ya Pak ya, kesepakatannya. Oke, baik. Betul. Nah, kemudian bergeser terkait dengan efek kemaritiman, tentunya ada dua kapal atas nama Pertamina International Shipping yang saat ini masih tertahan di Teluk Arab ya Pak ya. Ini update terbaru dari Pak Menlu, Pak Sugiono ini mengungkapkan hambatan birokrasi dalam proses negosiasi ini yang jadi hambatan utamanya. Terutama terkait dengan implementasi kebijakan yang dinilai tidak selaras Pak antara keputusan pemerintah pusat dengan di lapangannya. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hambatan ini? Atau mungkin Indonesia ada saran gitu Pak terkait dengan poin-poin mana yang mungkin bisa menjadi diajukan oleh pemerintah agar dua kapal tersebut bisa melintas di Selat Hormuz, Pak? Sebetulnya dalam sistem politik Iran ya, kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak, apalagi dalam aspek luar negeri itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Said Mujtaba gitu loh. Jadi menteri luar negeri itu dia bisa saja mengusulkan, presiden bisa saja mengusulkan, tetapi kan di dalam sistem Iran kata putusnya kan di pemimpin agung tadi gitu loh. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono menyebut tidak ada koordinasi di internal Iran. Iran itu sistemnya seperti itu. Presiden itu dia tidak menguasai angkatan bersenjata misalnya. Yang menguasai angkatan bersenjata pemimpin agung Said Mujtaba gitu. Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian-perjanjian kerjasama, mungkin dibahas di parlemen, tetapi diputuskan di pemimpin agung. Pemimpin agung ini punya penasehat-penasehat gitu loh, sehingga mereka inilah yang nanti didengarkan oleh
Said Mujtaba gitu loh, bahwa dari Jakarta atau dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspon, bisa saja tidak mencapai ke pemimpin agung, mungkin karena tidak penting yang dibicarakan itu, atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan gitu loh. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Ya, kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu loh. Sementara Iran itu sejak kapal itu ditangkap sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah bernegosiasi untuk melepaskan gitu. Tetapi kan kita memimpong, kita lempar sana lempar sini gitu loh. Saya dapat informasi ini dari pihak kedutaan. Jadi ini diperbaiki dulu gitu loh. Sama kan kalau kita mau baikan sama teman gitu. Kita harus melihatkan niat baik kita. Kita harus melihatkan sikap kita. Kalau nggak ada perubahan ya ngapain berbaik-baikan yang teman tadi gitu loh. Oke, baik. Jadi lebih kepada sepertinya kurang memahami karakter Iran dan ada catatan-catatan ke belakang yang belum diperbaiki gitu ya, Pak ya. Atau mungkin ada sisi lain lagi, Pak, dari mungkin dari sektor lapangan lainnya, Pak, yang membuat alot perundingan Indonesia dengan Iran, Pak. Nah, yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu, turun gunung menyelesaikan ini gitu. Bukan kita gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada eh, darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Ya, wajar dong Iran tidak merespon segera gitu. Dan perlu kita pahami di dalam meloloskan kapal-kapal yang sudah lolos itu, Iran kan bertanya, ini benderanya siapa yang punya? Kemudian muatannya siapa? Terus ownernya siapa? Gitu-gitu loh. Itu pertanyaan standar sebetulnya. Tetapi kan, loh ini yang maju mungkin Pertamina, ESDM. Nah ini benderanya, seperti itu kerumitannya gitu loh. Ntar dulu kata otoritas maritim Iran. Gitu. Sampai kalian menyelesaikan ini, kita nggak akan berunding. Oke, boleh dibantu jelaskan Pak, apakah praktik bisnis ini legal dan lazim di industri pelayaran gitu Pak atas nama Pertamina International Shipping tapi benderanya pakai bendera lain atau seperti apa boleh dibantu jelasin Pak? Iya. Sebetulnya sangat lazim. Jadi di dalam dunia pelayaran itu ada yang namanya ship owner atau pemilik. Kemudian ada ship management, operator kapalnya. Ship owner ini dalam banyak kejadian itu adalah lembaga-lembaga keuangan, perbankan, kemudian fund manager. Dia punya duit mau diinvestasikan, investasinya beli kapal, bangun kapal. Nah, di dalam proses pembuatan itu kan dia negosiasi dengan para pemodal sama pemilik. Oke, kapal ini dibiayai oleh sindikasi gitu. Katakanlah 2, 3, atau 4 penjandang dana. Oke, dapat duitnya, bikin kapal. Masuk ke level yang kedua, ini kapal mau pakai bendera mana gitu.
Nah, biasanya dalam dunia pelayaran, supaya nggak ribet-ribet mengoperasikannya, itu pakai bendera kemudahan. Seperti bendera Panama, Liberia gitu loh, kemudian nanti bendera macam-macam. Nah, disebut bendera kemudahan karena memang mudah gitu loh. Gaji terserah pemilik atau operator kapal, gaji pelaut maksudnya ya. Kemudian pajak sekali sekali bayar waktu beli bendera saja, setelah itu nggak perlu bayar lagi. Nah, di Indonesia ini kan nggak bisa gitu loh. Aturan kita kan berlapis-lapis, pajak berlapis-lapis, belum lagi pungli gitu loh. Walhasil bisa saja pemilik kapal atau ship ownernya itu Pertamina, tapi saya meragukan ini. Ya sudahlah, pakai bendera yang mudah aja daripada nanti kita mau keluar pelabuhan ditahan, ini ditahan, pakai bendera Singapura. Nah, itu yang ship owner. Kemudian ada yang namanya ship operator. Jadi ketika kapal itu sudah jadi, lengkap benderanya, kemudian ada namanya, datang pihak ketiga yang namanya ship management. Ship management ini ada Bernard Sulte misalnya untuk contoh ya. Kemudian banyak. Nah, terakhir kan kita lihat eh, kapal Gamsunoro itu dioperasikan oleh satu ship management gitu loh. Dan ship management ini dia charternya kosong. Maksudnya tuh kosong, pelaut harus dia yang cari gitu. Jadi dia nyewa dari pemilik kapal tuh kosongan gitu loh. Jadi dia yang mencari ABK-nya, dia yang mencari muatannya. Pemilik kapal, ship owner menerima uang sewa per hari ratusan ribu dolar biasanya gitu. Nah, karena kapal ini sudah dua kali, satu kali ya dari ship owner ke ship management. Nah, udah satu kali perpindahan eh, kepemilikan dalam tanda petik. Ya, terserah ship operatornya atau ship manajemennya mau cari ABK yang mana. Dan ini kan juga tergantung dengan kemudahan-kemudahan tadi. Kalau pakai orang Indonesia dengan segala hormat, bahasa Inggrisnya kurang, gitu loh. Atau etosnya rendah, cepat homesickness, gitu loh. Berbanding terbalik dengan orang-orang India misalnya. India itu dia bahasa Inggrisnya rata-rata baik. Atau mungkin orang-orang Rusia atau ya banyaklah negara di dunia ini yang mensuplai pelaut. Kita memang termasuk penyuplai pelaut juga, tetapi dalam kasus Gamsunoro kemarin sudah viral, pelautnya kebanyakan orang India. Di global sebenarnya wajar ya Pak ya dalam penyewaan Wajar, kapal, wajar. kewenangan penuh itu perekrutan tadi di manajemennya itu di level kedua manajemen itu ya Pak ya? Iya, betul, betul. Oke, oke, Jadi oke. sebetulnya tidak inilah namanya juga ya, model bisnis ya gitu loh. Model bisnis ini sudah berjalan ratusan tahun gitu loh. Kalau kita mau mengubahnya, ya mungkin kita harus memperbaiki sistem keuangan kita, sistem asuransi kita, sehingga orang mau memakai bendera kita gitu. Sekarang memakai bendera Indonesia ribet. Di luar negeri belum tentu mau terima kapal kita. Nah, di dalam negeri sendiri banyak berlapis-lapis pajak, berlapis-lapis PNBP gitu. Orang nggak mau repot, ya sudahlah kita benderakan ke negara lain. Oke. Sebenarnya wajar, cuman kalau ada anomali seperti ini, gangguan seperti ini, jadi bingung ya Pak ya? Ini benderanya Iya. negaranya banyak, jadi harus negara mana yang bertanggung jawab dan menyelesaikan gitu ya Pak ya? Nah, jadi itulah kerumitan atau apa ya, jelimetnya bisnis pelayaran ini. Kapal dibangun oleh galangan atas pembiayaan penyandang dana atau investor. Kemudian begitu kapal keluar dari galangan, dioperasikan oleh orang lain atau perusahaan yang lain. Kemudian nanti perusahaan ini mencari barang muatan. Atau bisa juga barangnya dicarikan oleh pihak yang lain. Akhirnya
Jadi bingung kita ketika terjadi kasus, siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Tetapi secara sederhana eh, yang bertanggung jawab adalah administrasi yang benderanya dikibarkan di atas kapal itu. Tetapi tadi saya sudah bilang, ini kan benderanya bendera kemudahan gitu loh. Biasanya bendera kemudahan itu nggak mau repot. Setelah benderanya dipakai, dia nggak peduli lagi di kapal mau gimana gitu loh. Yang penting tadi waktu dia dapat bendera itu bayar pajak atau bayar berbagai macam eh, apa ya pungutan-pungutan. Yang biasanya itu juga sekali bayar seumur hidup gitu. Udah selesai kapalnya mau tenggelam nanti ada kasus ada apa mereka nggak mau tahu. Juga dong ya Pak ya di dalam perundingan ini. Ya, fight-nya itu begini. Paling tidak kita meyakinkan otoritas maritim Iran bahwa ini minyak. Nah, itu yang sampai sekarang juga belum jelas itu minyaknya siapa kalau memang ada minyak di Kamsunoro dan Pertamina Pride itu gitu. Karena kan tadi sudah saya sampaikan, ini kan dioperasikan oleh pihak ketiga, tentu dia mengangkut barang pihak lain juga gitu loh. Belum tentu punyanya Pertamina itu gitu loh. Artinya kalau kapal itu keluar belum tentu juga ke Jakarta. Apalagi itu kan kapal gede banget ya. Di Jakarta mungkin nggak masuk tuh kapal. Paling di tengah laut gitu. Paling dibawa ke Singapura untuk disuling minyaknya. Atau dibawa ke Malaysia untuk disuling. Jadi banyak sekali yang perlu dijelaskan oleh Indonesia. Makanya saya selalu bilang, ngapain sih Indonesia repot-repot ngurusin beginian gitu loh. Serahkan saja dari awal itu kepada ekosistemnya bisnis pelayaran, perusahaan asuransi, negosiator internasional. Beres gitu loh. Kan itu juga yang dipakai oleh Malaysia. Mereka menyerahkan kepada negosiator. Dan jangan lupa, ketika bernegosiasi ini nggak gratisan. Kita harus bayar ke berbagai pihak, termasuk Iran. Oke, jadi ada Seperti itu. ada negosiator tambahan dan juga ada uang gitu Pak ya? Oh iya, nggak Hmm. gratis. Karena kan ini, ya, nggak gratis itu begini. Kapal itu kan ada asuransi-asuransi. Kapal itu kan ada asuransi lambung, permesinan, ada asuransi barang, kemudian ada asuransi untuk ABK-nya. Ini semua kalau tidak ada kejadian eh, eh, yang rawan, hangus gitu loh. Karena ini asuransi sekali jalan gitu loh. Kecuali full and machinery insurance tadi ya, kalau saya tidak salah. Jadi ya ini yang harus dimanfaatkan di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ada asuransi memasuki kawasan perang. Wah itu mahal gitu loh. Tapi sekali jalan gitu loh. Kalau nggak ada kapalnya ketembak atau tenggelam, ya nggak keluar itu asuransi hangus. Oke, baik Pak Asis. Kemudian melihat konteks geopolitik saat ini, apakah praktik bisnis perkapalan Indonesia gitu kita bilangnya sistem bisnisnya kali ini bisa berdampak pada persepsi global terhadap armada nasional Indonesia yang mungkin juga bisa menjadi perbaikan gitu buat pemerintah ya Pak Asis ya terkait dengan sistem bisnis perkapalan ini. Gimana Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya saya bukan mau pesimis ya, Pia. Eh, ini udah lama gitu. Bukan hanya karena kasus ini gitu loh. Berapa banyak sih kapal Indonesia yang keluar negeri? Kita kan seingat saya itu 400 500 gitu. Itu kapal berbendera Indonesia yang keluar negeri. Keluar negerinya mana? Nggak jauh-jauh juga gitu loh. Singapura, Malaysia, Thailand. Kita menyebutnya intra-Asia. Untuk sampai ke Selat Hormuz sana gitu loh atau untuk sampai ke Amerika sana masih agak berat karena kapalnya kecil-kecil gitu loh ya. Nah, akhirnya kan eh, ya udahlah karena kita membeli atau kita mengimpor mengekspor produk yang berjuta-juta ton kita mendatangkan kapal besar. Kapal besar ini hampir 100% berbendera asing. Jadi ada capital outflow, ada dolar yang keluar dari kantong kita karena kapalnya berbendera asing. Nah,
lagi-lagi Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi, sogok menyogok di kalangan kita yang eh, memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Mau dapat surat persetujuan berlayar, sogok sah bandar gitu. Ini kan diketahui internasional ya. Gimana kita memperbaiki ini? Karena ini udah tahunan gitu. Dan seluruh Menteri Perhubungan bukan ini yang dia urus gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini emang perbaikannya sampai level bawah gitu ya Pak ya, kalau emang mau memperbaiki sistem pelayaran dan bisnis perkapalan Bukan kita bawah ya. dulu, ya maaf saya foto, bukan bawah dulu, di atasnya Oh, di menterinya atas ngerti dulu. nggak? Iya, ngerti nggak yang beginian gitu loh. Oke, sebenarnya iya. Kesulitan ini. Mungkin sebelum menutup, apakah modal investasi pelayaran perkapalan ini termasuk investasi besar juga yang mungkin bisa harus jadi perhatian menanggapi geopolitik saat ini, Pak? Oh, sangat besar, sangat besar. Di dalam bisnis pelayaran itu seperti yang sering dibilang oleh para investor itu adalah capital intensive, sangat masif. Kapal kan nggak ada yang di bawah apa ya, nggak ada yang di bawah eh, 5 miliar gitu, uang kita ya. Kalau kapal yang VLCC begitu tuh udah nyundul 1 triliun belinya itu, bahkan lebih. Makin mudah tahunnya, makin mahal gitu loh Afi ya. Jadi makanya kita butuh sistem perbankan yang pro bisnis pelayaran gitu. Sekarang kan kalau kita pinjam uang untuk bikin kapal di Indonesia itu sudah 2 digit bunganya. Sementara di Singapura, Malaysia di bawah 1 digit, 7%, 8% gitu loh. Kenapa suku bunga rendah ini diperlukan? Karena bisnis pelayaran ini kembali modalnya lama, puluhan tahun gitu. Kapal belinya mahal, tetapi dia slow yielding. Dikumpulkan dulu seperak, 2 peraknya gitu. Dan yang dimaksud capital intensif itu juga biaya operasinya mahal, ya. Belinya mahal, bangunnya mahal, mengoperasikannya mahal, biaya pelaut, gajinya harus gede, kalau nggak ada pelaut yang mau kerja di situ. Kemudian BBM-nya ribuan liter dia nyedot minyak gitu, di mana murahnya gitu. Tetapi di kita suku bunga tinggi. Kemudian kalaupun pinjam uang, tenornya rendah, singkat. Ya nggak ada yang mau, orang kabur ke Singapura, ke Hong Kong, ke Shanghai. Oke, baik Pak Asis. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, terkait dengan potensi bisnis pelayaran Indonesia ini sepertinya menarik, akan kita bahas berikutnya. Tapi untuk kali ini kita terkait dengan kajian 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang masih tertahan di Selat Hormuz. Terima kasih Pak Siswanto waktunya Pak. Sama-sama, ya. Baik, Tribuners, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa dinamika di Selat Hormuz ini bukan sekedar isu kawasan, melainkan memiliki implikasi luas mulai dari stabilitas energi global hingga kepentingan nasional Indonesia di sektor maritim. Sejumlah tantangan masih harus dihadapi baik dari sistem diplomasinya, operasional pelayarannya, maupun persepsi terhadap armada nasional. Namun di sisi lain ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi dan juga strategi Indonesia di tengah peta geopolitik yang terus bergerak. Sekian On Focus kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter
Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu loh. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu. Bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Wajar dong Iran tidak merespon segera. Gitu. Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi sogok menyogok di kalangan kita yang eh, memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, sorotan kita hari ini terkait titik paling strategis dalam peta energi dunia yakni Selat Hormuz. Sebagai jalur utama distribusi minyak global, setiap dinamika yang terjadi di Selat Hormuz memiliki dampak luas tidak hanya bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat adanya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Indonesia turut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses negosiasi perizinan kapal yang dilaporkan mengalami hambatan birokrasi, hingga sorotan terhadap praktik operasional kapal atas nama Indonesia yang menjadi perhatian publik yang sampai saat ini masih tertahan di Selat Hormuz karena saat ini Iran masih memblokade atau melakukan pengawasan ketat di Selat Hormuz dan adanya juga blokade dari Amerika Serikat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Tribuners pakar kemaritiman Bapak Siswanto Rusdi. Halo, selamat siang Pak Sis. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bapak. Bapak apa kabar juga Pak? Baik, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Siap. Baik Pak, ini menjadi sorotan panjang sejak terjadinya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran terkait dengan penutupan Selat Hormuz yang kemudian juga berdampak pada 2 kapal Indonesia atas nama Pertamina International Shipping ya Pak ya, yang dari awal Maret sampai sekarang nih udah menuju akhir April masih tertahan gitu di Selat Hormuz. Bahkan negara-negara tetangga kita ya Pak ya itu udah dapat izin untuk melewati saat Selat Hormuz kemarin. Sedikit dilonggarkan peraturannya dan sekarang lebih tight lagi, lebih diperkuat lagi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak secara kemaritiman gitu Pak. Ini krusial posisi Selat Hormuz dalam jalur energi global saat ini seperti apa, atau mungkin sudah ada Bapak melihat ada alternatif jalur lain gitu Pak yang jadi opsi potensial Pak? Jadi gini, Selat Hormuz ini dari berbagai sumber ya disebut disebut sekitar 20% lalu lintas energi dunia. Jadi 20%. 80% mungkin di tempat lain. Sementara menurut Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, 70-an% melalui Selat Malaka. Cuman kan ini menurut saya perbandingannya tidak seimbang atau apple to apple. Kenapa? Karena kan Selat Hormuz itu komoditasnya kan energi, gas, kemudian
BBM, eh, crude oil atau minyak mentah. Jadi eh, jelas dari sisi harga lebih lebih tinggi sedikit atau lebih tinggi banyak gitu ya dengan barang-barang atau komoditas yang melewati Selat Malaka. Selat Malaka itu kan rata-rata kan kapal-kapal peti kemas gitu. Itu kan kayak baju, kemudian furniture, kemudian baju bekas. Tentu ada energi yang melalui Selat Malaka, tetapi tidak sesignifikan lalu lintas energi di Selat Hormuz. Jadi eh, tetap saja Selat Hormuz itu sangat penting gitu loh. Kalau tidak mau kita bilang penting sekali bagi bisnis energi dunia. Nah, bagaimana dengan jalan alternatif? Jalan alternatif itu sebetulnya begini, kan tidak seluruh dunia bergantung pada BBM atau gas dari Selat Hormuz atau negara Teluk. Ada kita saja seperti yang disampaikan oleh Menteri Bahlil, kita mengimpor lebih banyak dari Angola, kemudian dari Nigeria. Belakangan kita mencari dari Rusia. Gitu. Jadi eh, alternatif itu lebih kepada kita beli minyaknya dari mana gitu. Kalau kita bergantung dari 100% ya, bergantung dari negara Teluk, ya nggak ada alternatif gitu. Jadi sepenuhnya itulah satu-satunya jalan gitu. Menurut saya eh, itu yang terjadi. Sekarang ini kan orang melakukan pengalihan rute, kapal-kapal kan mengalihkan rute untuk tidak masuk ke Selat Hormuz. Tetapi menurut saya itu lebih kepada barang-barang non energi gitu loh. Kalau kalau misalnya beli dari Amerika Serikat maksud saya, ya kita nggak perlu lewat Selat Hormuz gitu loh. Kalau kita beli dari Rusia, kita tidak perlu lewat Selat Hormuz. Beli dari Angola, Nigeria juga tidak perlu lewat Selat Hormuz. Seperti itu. Baik, jadi lebih bukan alternatif jalurnya, tapi dipindahkan saja ya Pak ya, pembeliannya Betul. negara-negara potensial lainnya. Oke, baik Pak Betul. Asis. Kemudian ini sudah 1 bulan berjalan, dampaknya terasa sekali penumpukan kapal terjadi, harga minyak dunia terpengaruh, bahkan sampai ke barang-barang juga sekarang sudah mulai ikut naik ya Pak ya, karena tertahannya Betul. energi tersebut. Ini menurut analisis Bapak, kalau melihat kemarin kan sebenarnya sudah terjadi konsolidasi pertama ya, pertemuan pertama antara Amerika Serikat dan Iran, namun keduanya menyatakan kurang sepakat nih sama usulan-usulan dari kedua negara yang akhirnya membuat sekarang kondisinya makin tegang lagi. Menurut Bapak ini siapakah pihak-pihak yang bisa mendamaikan atau membantu menengahi, karena nampaknya dari posisi Pakistan sebagai mediator kemarin kurang berhasil gitu Pak? Disinilah sebetulnya apa kepercayaan itu perlu gitu ya. Sejauh ini Iran masih percaya dengan Pakistan. Sebelumnya, sebelum perang maksud saya, Iran mempercayai Oman untuk perundingan nuklir. Tetapi lagi berunding nuklir gitu, Iran diserang. Nah, kita sebetulnya masih punya, maksud saya dunia ya, masih punya beberapa opsi platform yang bisa dipakai untuk mendamaikan. Eh, tetapi ya kembali ke Iran atau kembali kepada Amerika. Dia mempercayai nggak platform ini? Misalnya kita ambil contoh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kita, Iran, dan banyak negara Islam lainnya kan anggota di situ gitu loh. Nah, tetapi sejauh ini kan tidak muncul di dalam pemberitaan atau di dalam apa ya gitu ya peran OKI ini gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada platform yang lain namanya non-blok, gerakan non-blok gitu loh. Iran dan Indonesia, kemudian negara-negara lain juga masuk di dalam non-blok itu, kecuali Amerika ya.
dan sekutunya mungkin tidak ada di situ. Ini bisa dipakai jadi platform untuk berunding, tetapi kan tidak ada yang paling tidak saya tidak mendengar kedua platform ini atau gerakan non-blok tadi dipakai sebagai tempat untuk bernegosiasi antara Iran dan Amerika. Jadi tetap saja negara-negara atau individu-individu tertentu yang nampaknya harus lebih maju gitu loh. Kita kan Pak Prabowo mencoba menawarkan diri di awal perang, tetapi kan sepertinya Iran tidak berminat gitu. Oke, baik. Ini lebih ke pendekatan personal gitu ya, Pak ya? Sepertinya Iran Ya, menginginkan ada personal kedekatan. negara. Ya. Kemudian Oke. personal pemimpinnya gitu loh. Iran ini kan sebagai sebuah bangsa, dia dekat dengan Pakistan, dia dekat dengan Oman gitu loh. Terutama dari sisi keyakinan Syiahnya gitu. Nah, kita punya nggak atau negara lain punya nggak kualitas seperti ini gitu loh. Kalau ada, mungkin saya kira Iran akan mau mendengar. Oke, jadi ibarat katanya ya Pak ya, ini Pakistan nih masih jadi potensial menjadi mediator, cuman usulan-usulan dari Iran maupun Amerika Serikat nih kalian belum nemu gitu ya Pak ya, kesepakatannya. Oke, baik. Betul. Nah, kemudian bergeser terkait dengan efek kemaritiman, tentunya ada 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang saat ini masih tertahan di Teluk Arab ya Pak ya. Ini update terbaru dari Pak Menlu, Pak Sugiono ini mengungkapkan hambatan birokrasi dalam proses negosiasi ini yang jadi hambatan utamanya. Terutama terkait dengan implementasi kebijakan yang dinilai tidak selaras Pak antara keputusan pemerintah pusat dengan di lapangannya. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hambatan ini? Atau mungkin Indonesia ada saran gitu Pak terkait dengan poin-poin mana yang mungkin bisa menjadi diajukan oleh pemerintah agar 2 kapal tersebut bisa melintas di Selat Hormuz, Pak? Sebetulnya dalam sistem politik Iran ya, kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak, apalagi dalam aspek luar negeri itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Said Mujtaba gitu loh. Jadi Menteri Luar Negeri itu dia bisa saja mengusulkan, Presiden bisa saja mengusulkan, tetapi kan di dalam sistem Iran kata putusnya kan di pemimpin agung tadi gitu loh. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono menyebut tidak ada koordinasi di internal Iran. Iran itu sistemnya seperti itu. Presiden itu dia tidak menguasai angkatan bersenjata misalnya. Yang menguasai angkatan bersenjata pemimpin agung Said Mujtaba gitu. Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian-perjanjian kerjasama, mungkin dibahas di parlemen, tetapi diputuskan di pemimpin agung. Pemimpin agung ini punya penasehat-penasehat gitu loh, sehingga mereka inilah yang nanti didengarkan oleh Said Mujtaba gitu loh, bahwa dari Jakarta atau dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspon, bisa saja tidak mencapai ke pemimpin agung, mungkin karena tidak penting yang dibicarakan itu, atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan gitu loh. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Ya, kalau menurut saya pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu loh. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu loh.
Sementara Iran itu sejak kapal itu ditangkap sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah bernegosiasi untuk melepaskan gitu. Tetapi kan kita memimpong, kita lempar sana lempar sini gitu loh. Saya dapat informasi ini dari pihak kedutaan. Jadi ini diperbaiki dulu gitu loh. Sama kan kalau kita mau baikan sama teman gitu. Kita harus melihatkan niat baik kita. Kita harus melihatkan sikap kita. Kalau nggak ada perubahan ya ngapain berbaik-baikan yang teman tadi gitu loh. Oke, baik. Jadi lebih kepada sepertinya kurang memahami karakter Iran dan ada catatan-catatan ke belakang yang belum diperbaiki gitu ya, Pak ya. Atau mungkin ada sisi lain lagi, Pak, dari mungkin dari sektor lapangan lainnya, Pak, yang membuat alot perundingan Indonesia dengan Iran, Pak. Nah, yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu, turun gunung menyelesaikan ini gitu. Bukan kita gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada eh, darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Ya, wajar dong Iran tidak merespon segera gitu. Dan perlu kita pahami di dalam meloloskan kapal-kapal yang sudah lolos itu, Iran kan bertanya, ini benderanya siapa yang punya? Kemudian muatannya siapa? Terus ownernya siapa? Gitu-gitu loh. Itu pertanyaan standar sebetulnya. Tetapi kan, loh ini yang maju mungkin Pertamina, ESDM. Nah ini benderanya, seperti itu kerumitannya gitu loh. Entar dulu kata otoritas maritim Iran. Gitu. Sampai kalian menyelesaikan ini, kita nggak akan berunding. Oke, boleh dibantu jelaskan Pak, apakah praktik bisnis ini legal dan lazim di industri pelayaran gitu Pak atas nama Pertamina International Shipping tapi benderanya pakai bendera lain atau seperti apa boleh dibantu jelasin Pak? Iya. Sebetulnya sangat lazim. Jadi di dalam dunia pelayaran itu ada yang namanya ship owner atau pemilik. Kemudian ada ship management, operator kapalnya. Ship owner ini dalam banyak kejadian itu adalah lembaga-lembaga keuangan, perbankan, kemudian eh, fund manager. Dia punya duit mau diinvestasikan, investasinya beli kapal, bangun kapal. Nah, di dalam proses pembuatan itu kan dia negosiasi dengan para pemodal sama pemilik. Oke, kapal ini dibiayai oleh sindikasi gitu. Katakanlah 2, 3, atau 4 penjandang dana. Oke, dapat duitnya, bikin kapal. Masuk ke level yang kedua, ini kapal mau pakai bendera mana gitu. Nah, biasanya dalam dunia pelayaran, supaya nggak ribet-ribet mengoperasikannya, itu pakai bendera kemudahan. Seperti bendera Panama, Liberia, gitu loh. Kemudian nanti bendera macam-macam. Nah, disebut bendera kemudahan karena memang mudah, gitu loh. Gaji terserah pemilik atau operator kapal, gaji pelaut maksudnya ya. Kemudian pajak sekali bayar waktu beli bendera saja, setelah itu nggak perlu bayar lagi. Nah, di Indonesia ini kan nggak bisa gitu loh. Aturan kita kan berlapis-lapis, pajak berlapis-lapis, belum lagi pungli gitu loh. Walhasil bisa saja pemilik kapal atau ship ownernya itu Pertamina, tapi saya meragukan ini. Ya sudahlah, pakai bendera yang mudah aja daripada nanti kita mau keluar pelabuhan ditahan, ini ditahan, pakai bendera Singapura. Nah, itu yang ship owner. Kemudian ada yang namanya ship operator. Jadi ketika kapal itu sudah jadi, lengkap benderanya, kemudian ada namanya, datang pihak ketiga yang namanya ship management.
ship manajemen ini ada Bernard Schulte misalnya untuk contoh ya. Kemudian banyak. Nah, terakhir kan kita lihat kapal Gamsunoro itu dioperasikan oleh satu ship manajemen gitu loh. Dan ship manajemen ini dia charternya kosong. Maksudnya tuh kosong, pelaut harus dia yang cari gitu. Jadi dia nyewa dari pemilik kapal tuh kosongan gitu loh. Jadi dia yang mencari ABK-nya, dia yang mencari muatannya. Pemilik kapal, ship owner menerima uang sewa per hari ratusan ribu dolar biasanya gitu. Nah, karena kapal ini sudah satu kali ya dari ship owner ke ship management. Nah, udah satu kali perpindahan eh, kepemilikan dalam tanda petik. Ya, terserah ship operatornya atau ship manajemennya mau cari ABK yang mana. Dan ini kan juga tergantung dengan kemudahan-kemudahan tadi. Kalau pakai orang Indonesia dengan segala hormat, bahasa Inggrisnya kurang, gitu loh. Atau etosnya rendah, cepat homesickness, gitu loh. Berbanding terbalik dengan orang-orang India misalnya. India itu dia bahasa Inggrisnya rata-rata baik. Atau mungkin orang-orang Rusia atau ya banyaklah negara di dunia ini yang mensuplai pelaut. Kita memang termasuk penyuplai pelaut juga, tetapi dalam kasus Gamsunoro kemarin sudah viral, pelautnya kebanyakan orang India. Di global sebenarnya wajar ya Pak ya dalam penyewaan kapal, Wajar. kewenangan penuh itu perekrutan tadi di manajemennya itu di level kedua manajemen itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Jadi sebetulnya tidak inilah namanya juga model bisnis ya gitu loh. Model bisnis ini sudah berjalan ratusan tahun gitu loh. Kalau kita mau mengubahnya, ya mungkin kita harus memperbaiki sistem keuangan kita, sistem asuransi kita, sehingga orang mau memakai bendera kita gitu. Sekarang memakai bendera Indonesia ribet. Di luar negeri belum tentu mau terima kapal kita. Nah, di dalam negeri sendiri banyak berlapis-lapis pajak, berlapis-lapis PNBP gitu. Orang nggak mau repot ya, sudahlah kita benderakan ke negara lain. Oke. Sebenarnya wajar, cuman kalau ada anomali seperti ini, gangguan seperti ini, jadi bingung ya Pak ya? Ini benderanya negaranya banyak, jadi harus negara mana yang bertanggung jawab dan menyelesaikan gitu ya Pak ya? Nah, jadi itulah kerumitan atau jelimetnya bisnis pelayaran ini. Kapal dibangun oleh galangan atas pembiayaan penyandang dana atau investor. Kemudian begitu kapal keluar dari galangan, dioperasikan oleh orang lain atau perusahaan yang lain. Kemudian nanti perusahaan ini mencari barang muatan. Atau bisa juga barangnya dicarikan oleh pihak yang lain. Akhirnya jadi bingung kita ketika terjadi kasus. Siapa yang harus bertanggung jawab? Gitu. Tetapi secara sederhana, yang bertanggung jawab adalah administrasi yang benderanya dikibarkan di atas kapal itu. Tetapi tadi saya sudah bilang, ini kan benderanya bendera kemudahan gitu loh. Biasanya bendera kemudahan itu nggak mau repot. Setelah benderanya dipakai, dia nggak peduli lagi di kapal mau gimana gitu loh. Yang penting tadi waktu dia dapat bendera itu bayar pajak atau bayar berbagai macam eh, pungutan-pungutan. Yang biasanya itu juga sekali bayar seumur hidup gitu. Udah selesai kapalnya mau tenggelam, nanti ada kasus, ada apa. Mereka nggak mau tahu. Juga dong ya Pak ya di dalam perundingan ini? Ya, fight-nya itu begini. Paling tidak kita meyakinkan otoritas maritim Iran bahwa ini minyak. Nah, itu yang sampai sekarang juga belum jelas itu minyaknya siapa kalau memang ada minyak di Gamsunoro dan Pertamina Pride itu gitu.
Karena kan tadi sudah saya sampaikan, ini kan dioperasikan oleh pihak ketiga, tentu dia mengangkut barang pihak lain juga gitu loh. Belum tentu punyanya Pertamina itu gitu loh. Artinya kalau kapal itu keluar, belum tentu juga ke Jakarta. Apalagi itu kan kapal gede banget ya. Di Jakarta mungkin nggak masuk tuh kapal. Paling di tengah laut gitu. Paling dibawa ke Singapura untuk disuling minyaknya. Atau dibawa ke Malaysia untuk disuling. Jadi banyak sekali yang perlu dijelaskan oleh Indonesia. Makanya saya selalu bilang, ngapain sih Indonesia repot-repot ngurusin beginian gitu loh. Serahkan saja dari awal itu kepada ekosistemnya bisnis pelayaran, perusahaan asuransi, negosiator internasional. Beres gitu loh. Kan itu juga yang dipakai oleh Malaysia. Mereka menyerahkan kepada negosiator. Dan jangan lupa, ketika bernegosiasi ini nggak gratisan. Kita harus bayar ke berbagai pihak, termasuk Iran. Oke, jadi ada Seperti itu. ada negosiator tambahan dan juga ada uang gitu Pak ya? Oh iya, nggak Hmm. gratis. Karena kan ini, ya, nggak gratis itu begini. Kapal itu kan ada asuransi-asuransi. Kapal itu kan ada asuransi lambung, permesinan, ada asuransi barang, kemudian ada asuransi untuk ABK-nya. Ini semua kalau tidak ada kejadian yang rawan, hangus gitu loh. Karena ini asuransi sekali jalan gitu loh. Kecuali full and machinery insurance tadi ya, kalau saya tidak salah. Jadi ya ini yang harus dimanfaatkan di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ada asuransi memasuki kawasan perang. Wah itu mahal gitu loh. Tapi sekali jalan gitu loh. Kalau nggak ada kapalnya ketembak atau tenggelam, ya nggak keluar itu asuransi, hangus. Oke, baik Pak Asis. Kemudian melihat konteks geopolitik saat ini, apakah praktik bisnis perkapalan Indonesia gitu kita bilangnya sistem bisnisnya kali ini nih bisa berdampak pada persepsi global terhadap armada nasional Indonesia yang mungkin juga bisa menjadi perbaikan gitu buat pemerintah ya Pak Asis ya terkait dengan sistem bisnis perkapalan ini. Gimana Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya saya bukan mau pesimis ya, Pia. Eh, ini udah lama gitu. Bukan hanya karena kasus ini gitu loh. Berapa banyak sih kapal Indonesia yang keluar negeri? Kita kan seingat saya itu 400 500 gitu. Itu kapal berbendera Indonesia yang keluar negeri. Keluar negerinya mana? Nggak jauh-jauh juga gitu loh. Singapura, Malaysia, Thailand. Ini kita menyebutnya intra-Asia. Untuk sampai ke Selat Hormuz sana gitu loh, atau untuk sampai ke Amerika sana masih agak berat karena kapalnya kecil-kecil gitu loh ya. Nah, akhirnya kan eh, ya udahlah, karena kita membeli atau kita mengimpor mengekspor produk yang berjuta-juta ton, kita mendatangkan kapal besar. Kapal besar ini hampir 100% berbendera asing. Jadi ada capital outflow, ada dolar yang keluar dari kantong kita karena kapalnya berbendera asing. Nah, lagi-lagi Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi, sogok menyogok di kalangan uh, kita yang uh, memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Mau dapat surat persetujuan berlayar, sogok sah bandar gitu. Ini kan diketahui internasional ya. Gimana kita memperbaiki ini? Karena ini udah tahunan gitu. Dan seluruh Menteri Perhubungan bukan ini yang dia urus gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini emang perbaikannya sampai level bawah gitu ya Pak ya kalau emang mau memperbaiki sistem pelayaran dan bisnis perkapalan Bukan kita bawah ya. dulu, ya maaf saya potong. Bukan bawah dulu, di atasnya. Oh, di Menterinya atas ngerti dulu. nggak? Iya, ngerti nggak yang beginian gitu loh. Oke. Sebenarnya ya, Kesulitan-kesulitan ini.
Mungkin Nah, sebelum menutup, apakah modal investasi pelayaran perkapalan ini termasuk investasi besar juga yang mungkin bisa harus jadi perhatian eh, menanggapi geopolitik saat ini, Pak? oh, sangat besar, sangat besar. Di dalam bisnis pelayaran itu seperti yang sering dibilang oleh para investor itu adalah capital intensive, sangat masif. Kapal kan nggak ada yang di bawah apa ya, nggak ada yang di bawah eh, 5 5 miliar gitu, uang kita ya. Kalau kapal yang VLCC begitu tuh udah nyundul 1 triliun belinya itu, bahkan lebih. Makin mudah tahunnya, makin mahal gitu loh, Afi ya. Jadi makanya kita butuh sistem perbankan yang pro bisnis pelayaran gitu. Sekarang kan kalau kita pinjam uang untuk bikin kapal di Indonesia itu sudah 2 digit bunganya. Sementara di Singapura, Malaysia di bawah 1 digit, 7%, 8% gitu loh. Kenapa suku bunga rendah ini diperlukan? Karena bisnis pelayaran ini kembali modalnya lama, puluhan tahun gitu. Kapal belinya mahal, tetapi dia slow yielding. Dikumpulkan dulu seperak, 2 peraknya gitu. Dan eh, yang dimaksud capital intensif itu juga biaya operasinya mahal, ya. Belinya mahal, bangunnya mahal, mengoperasikannya mahal, biaya pelaut, gajinya harus gede, kalau nggak ada pelaut yang mau kerja di situ. Kemudian BBM-nya ribuan liter dia nyedot minyak gitu. Di mana murahnya gitu. Tetapi di kita suku bunga tinggi. Kemudian kalaupun pinjam uang, tenornya rendah, singkat. Ya nggak ada yang mau, orang kabur ke Singapura, ke Hong Kong, ke Shanghai. Oke, baik Pak Asis. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, terkait dengan potensi bisnis pelayaran Indonesia ini sepertinya menarik, akan kita bahas berikutnya. Tapi untuk kali ini kita terkait dengan kajian 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang masih tertahan di Selat Hormuz. Terima kasih Pak Siswanto waktunya Sama-sama. Pak. Baik. Sama-sama, Pia. Baik, Tribuners, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa dinamika di Selat Hormuz ini bukan sekedar isu kawasan, melainkan memiliki implikasi luas mulai dari stabilitas energi global hingga kepentingan nasional Indonesia di sektor maritim. Sejumlah tantangan masih harus dihadapi baik dari sistem diplomasinya, operasional pelayarannya, maupun persepsi terhadap armada nasional. Namun di sisi lain ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi dan juga strategi Indonesia di tengah peta geopolitik yang terus bergerak. Sekian On Fokus kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu loh. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu. Bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Wajar dong Iran
tidak merespon segera, gitu, Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi, sogok menyogok di kalangan kita yang eh, memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sorotan kita hari ini terkait titik paling strategis dalam peta energi dunia yakni Selat Hormuz. Sebagai jalur utama distribusi minyak global, setiap dinamika yang terjadi di Selat Hormuz memiliki dampak luas tidak hanya bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat adanya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Indonesia turut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses negosiasi perizinan kapal yang dilaporkan mengalami hambatan birokrasi, hingga sorotan terhadap praktik operasional kapal atas nama Indonesia yang menjadi perhatian publik yang sampai saat ini masih tertahan di Selat Hormuz karena saat ini Iran masih memblokade atau melakukan pengawasan ketat di Selat Hormuz dan adanya juga blokade dari Amerika Serikat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Tribuners pakar kemaritiman Bapak Siswanto Rusdi. Halo, selamat siang Pak Sis. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bapak. Bapak apa kabar juga Pak? Baik, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Siap. Baik Pak, ini menjadi sorotan panjang sejak terjadinya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran terkait dengan penutupan Selat Hormuz yang kemudian juga berdampak pada 2 kapal Indonesia atas nama Pertamina International Shipping ya Pak ya, yang dari awal Maret sampai sekarang nih udah menuju akhir April masih tertahan gitu di Selat Hormuz. Bahkan negara-negara tetangga kita ya Pak ya itu udah dapat izin untuk melewati saat Selat Hormuz kemarin. Sedikit dilonggarkan peraturannya dan sekarang lebih tight lagi, lebih diperkuat lagi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak secara kemaritiman gitu Pak. Ini krusial posisi Selat Hormuz dalam jalur energi global saat ini seperti apa, atau mungkin sudah ada Bapak melihat ada alternatif jalur lain gitu Pak yang jadi opsi potensial Pak? Jadi gini, Selat Hormuz ini dari berbagai sumber ya disebut disebut sekitar 20% lalu lintas energi dunia. Jadi 20%. 80% mungkin di tempat lain. Sementara menurut Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, 70-an% melalui Selat Malaka. Cuman kan ini menurut saya perbandingannya tidak seimbang atau apple to apple. Kenapa? Karena kan Selat Hormuz itu komoditasnya kan energi, gas, kemudian BBM, crude oil atau minyak mentah. Jadi jelas dari sisi harga lebih tinggi sedikit atau lebih tinggi banyak gitu ya dengan barang-barang atau komoditas yang melewati Selat Malaka. Selat Malaka itu kan rata-rata kan kapal-kapal peti kemas gitu. Itu kan kayak baju, kemudian furniture, kemudian baju bekas. Tentu ada energi yang melalui Selat Malaka, tetapi tidak sesignifikan lalu lintas energi di Selat Hormuz. Jadi tetap saja Selat Hormuz itu sangat penting gitu loh. Kalau tidak mau kita bilang penting sekali bagi bisnis energi dunia. Nah, bagaimana dengan jalan alternatif? Jalan alternatif itu sebetulnya begini,
kan tidak seluruh dunia bergantung pada BBM atau gas dari Selat Hormuz atau negara Teluk. Kita saja seperti yang disampaikan oleh Menteri Bahlil, kita mengimpor lebih banyak dari Angola, kemudian dari Nigeria. Belakangan kita mencari dari Rusia, gitu. Jadi eh, alternatif itu lebih kepada kita beli minyaknya dari mana, gitu. Kalau kita bergantung dari 100% ya, bergantung dari negara Teluk, ya nggak ada alternatif, gitu. Jadi sepenuhnya itulah satu-satunya jalan, gitu. Menurut saya eh, itu yang terjadi. Sekarang ini kan orang melakukan pengalihan rute, kapal-kapal kan mengalihkan rute untuk tidak masuk ke Selat Hormuz. Tetapi menurut saya itu lebih kepada barang-barang non energi, gitu loh. Kalau kalau misalnya beli dari Amerika Serikat, maksud saya, ya kita nggak perlu lewat Selat Hormuz, gitu loh. Kalau kita beli dari Rusia, kita tidak perlu lewat Selat Hormuz. Beli dari Angola, Nigeria juga tidak perlu lewat Selat Hormuz. Seperti itu. Baik, jadi lebih bukan alternatif jalurnya, tapi dipindahkan saja ya Pak ya, pembeliannya Betul, negara-negara potensial lainnya. Oke, baik Pak betul. Asis. Kemudian ini sudah 1 bulan berjalan, dampaknya terasa sekali penumpukan kapal terjadi, harga minyak dunia terpengaruh, bahkan sampai ke barang-barang juga sekarang sudah mulai ikut naik ya Pak ya, karena tertahannya Betul. energi tersebut. Ini menurut analisis Bapak, kalau melihat kemarin kan sebenarnya sudah terjadi konsolidasi pertama ya, pertemuan pertama antara Amerika Serikat dan Iran, namun keduanya menyatakan kurang sepakat nih sama usulan-usulan dari kedua negara yang akhirnya membuat sekarang kondisinya makin tegang lagi. Menurut Bapak ini siapakah pihak-pihak yang bisa mendamaikan atau membantu menengahi, karena nampaknya dari posisi Pakistan sebagai mediator kemarin kurang berhasil gitu Pak. Disinilah sebetulnya apa kepercayaan itu perlu, gitu ya. Sejauh ini Iran masih percaya dengan Pakistan. Sebelum perang maksud saya, Iran mempercayai Oman untuk perundingan nuklir, tetapi lagi berunding nuklir gitu Iran diserang. Nah, kita sebetulnya masih punya, maksud saya dunia ya masih punya beberapa opsi platform yang bisa dipakai untuk mendamaikan. Eh, tetapi ya kembali ke Iran atau kembali kepada Amerika. Dia mempercayai nggak platform ini? Misalnya kita ambil contoh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kita, Iran, dan banyak negara Islam lainnya kan anggota di situ, gitu loh. Nah, tetapi sejauh ini kan tidak muncul di dalam pemberitaan atau di dalam apa ya, gitu ya, peran OKI ini, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada platform yang lain namanya non-blok, gerakan non-blok, gitu loh. Iran dan Indonesia, kemudian negara-negara lain juga masuk di dalam non-blok itu, kecuali Amerika ya, dan sekutunya mungkin tidak ada di situ. Ini bisa dipakai jadi platform untuk berunding, tetapi kan tidak ada yang paling tidak saya tidak mendengar kedua platform ini atau gerakan non-blok tadi dipakai sebagai tempat untuk bernegosiasi antara Iran dan Amerika. Jadi tetap saja negara-negara atau individu-individu tertentu yang nampaknya harus lebih lebih maju, gitu loh. Kita kan Pak Prabowo mencoba menawarkan diri di awal perang, tetapi kan sepertinya Iran tidak berminat, gitu loh. Oke, baik. Ini lebih ke pendekatan personal gitu ya, Pak ya? Sepertinya Iran Ya, menginginkan ada personal kedekatan. negara, ya. Kemudian Oke. personal pemimpinnya, gitu loh. Iran ini kan sebagai apa? Sebagai sebuah bangsa, dia dekat dengan Pakistan, dia dekat dengan Oman, gitu loh. Terutama dari sisi
keyakinan Syiahnya gitu. Nah, kita punya nggak atau negara lain punya nggak kualitas seperti ini gitu loh. Kalau ada, mungkin saya kira Iran akan mau mendengar. Oke, jadi ibarat katanya ya Pak ya, ini Pakistan nih masih jadi potensial menjadi mediator, cuman usulan-usulan dari Iran maupun Amerika Serikat nih kali belum nemu gitu ya Pak ya, Betul, betul, kesepakatannya. betul, Oke, baik. betul, betul. Nah, kemudian bergeser terkait dengan efek kemaritiman, tentunya ada dua kapal atas nama Pertamina International Shipping yang saat ini masih tertahan di Teluk Arab ya Pak ya. Ini update terbaru Iya. dari Pak Menlu, Pak Sugiono ini mengungkapkan hambatan birokrasi dalam proses negosiasi ini yang jadi hambatan utamanya, terutama terkait dengan implementasi kebijakan yang dinilai tidak selaras Pak antara keputusan pemerintah pusat dengan di lapangannya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hambatan ini, atau mungkin Indonesia ada saran gitu Pak terkait dengan poin-poin mana yang mungkin bisa menjadi diajukan oleh pemerintah agar dua kapal tersebut bisa melintas di Selat Hormuz, Pak? Sebetulnya dalam sistem politik Iran ya, eh, kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak, apalagi dalam aspek luar negeri itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Said Mujtaba gitu loh. Jadi Menteri Luar Negeri itu dia bisa saja mengusulkan, Presiden bisa saja mengusulkan, tetapi kan di dalam sistem Iran kata putusnya kan di pemimpin agung tadi gitu loh. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono menyebut tidak ada koordinasi di internal Iran. Iran itu sistemnya seperti itu. Presiden itu dia tidak menguasai angkatan bersenjata misalnya. Yang menguasai angkatan bersenjata pemimpin agung Said Mujtaba gitu. Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian-perjanjian kerjasama, mungkin dibahas di parlemen, tetapi diputuskan di pemimpin agung. Pemimpin agung ini punya penasehat-penasehat gitu loh, sehingga eh, apa mereka inilah yang nanti didengarkan oleh eh, Said Mujtaba gitu loh. Bahwa dari Jakarta atau dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspon, bisa saja tidak mencapai ke pemimpin agung, mungkin karena tidak penting yang dibicarakan itu, atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan gitu loh. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Ya, kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu loh. Sementara Iran itu sejak kapal itu ditangkap sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah bernegosiasi untuk melepaskan gitu. Tetapi kan kita memimpong, kita lempar sana lempar sini gitu loh. Saya dapat informasi ini dari pihak kedutaan. Jadi ini diperbaiki dulu gitu loh. Sama kan kalau kita mau baikan sama teman gitu. Kita harus melihatkan niat baik kita. Kita harus melihatkan sikap kita. Kalau nggak ada perubahan ya ngapain berbaik-baikan yang teman tadi gitu loh. Oke, baik. Jadi lebih kepada sepertinya kurang memahami karakter Iran dan ada catatan-catatan ke belakang yang belum diperbaiki gitu ya, Pak ya. Atau mungkin ada sisi lain lagi, Pak, dari mungkin dari sektor lapangan lainnya, Pak, yang membuat alot perundingan Indonesia dengan Iran, Pak. Nah, yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride benderanya Singapura.
biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu, turun gunung menyelesaikan ini gitu. Bukan kita gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus apa Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada eh, apa darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Ya, wajar dong Iran tidak merespon segera gitu. Dan perlu kita pahami di dalam meloloskan kapal-kapal yang sudah lolos itu, Iran kan bertanya, ini benderanya siapa yang punya? Kemudian muatannya siapa? Terus ownernya siapa? Gitu-gitu loh. Itu pertanyaan standar sebetulnya. Tetapi kan, loh ini yang maju mungkin Pertamina, ESDM. Nah ini benderanya, seperti itu kerumitannya gitu loh. Entar dulu kata kata otoritas maritim Iran. Gitu. Sampai kalian menyelesaikan ini, kita nggak akan berunding. Oke, boleh dibantu jelaskan Pak, apakah praktik bisnis ini legal dan lazim di industri pelayaran gitu Pak atas nama Pertamina International Shipping tapi benderanya pakai bendera lain atau seperti apa boleh dibantu jelasin Pak? Iya. Sebetulnya sangat lazim. Jadi di dalam dunia pelayaran itu ada yang namanya ship owner atau pemilik. Kemudian ada ship management, operator kapalnya. Ship owner ini dalam eh, banyak kejadian itu adalah lembaga-lembaga keuangan, perbankan, kemudian eh, fund manager. Dia punya duit mau diinvestasikan, investasinya beli kapal, bangun kapal. Nah, di dalam proses pembuatan itu kan dia negosiasi dengan para pemodal sama pemilik. Oke, kapal ini dibiayai oleh sindikasi gitu. Katakanlah 2, 3, atau 4 penjandang dana. Oke, dapat duitnya, bikin kapal. Masuk ke level yang kedua, ini kapal mau pakai bendera mana gitu. Nah, biasanya dalam dunia pelayaran, supaya nggak ribet-ribet mengoperasikannya, itu pakai bendera kemudahan. Seperti bendera Panama, Liberia gitu loh. Kemudian nanti bendera macam-macam. Nah, disebut bendera kemudahan karena memang mudah gitu loh. Gaji terserah pemilik atau operator kapal, gaji pelaut maksudnya ya. Kemudian pajak sekali sekali bayar waktu beli bendera saja, setelah itu nggak perlu bayar lagi. Nah di Indonesia ini kan nggak bisa gitu loh. Aturan kita kan berlapis-lapis, pajak berlapis-lapis, belum lagi pungli gitu loh. Walhasil bisa saja pemilik kapal atau ship ownernya itu Pertamina, tapi saya meragukan ini. Ya sudahlah pakai bendera yang mudah aja daripada nanti kita mau keluar pelabuhan ditahan, ini ditahan pakai bendera Singapura. Nah, itu yang ship owner. Kemudian ada yang namanya ship operator. Jadi ketika kapal itu sudah jadi, lengkap benderanya, kemudian ada namanya, datang pihak ketiga yang namanya ship management. Ship management ini ada Bernard Sulte misalnya untuk contoh ya. Kemudian banyak. Nah, terakhir kan kita lihat eh, kapal Gamsunoro itu dioperasikan oleh satu ship management gitu loh. Dan ship management ini dia charternya kosong. Maksudnya tuh kosong, pelaut harus dia yang cari gitu. Jadi dia nyewa dari pemilik kapal tuh kosongan gitu loh. Jadi dia yang mencari ABK-nya, dia yang mencari muatannya. Pemilik kapal ship owner menerima uang sewa per hari ratusan ribu dolar biasanya gitu. Nah karena kapal ini sudah 2 kali, 1 kali ya dari ship owner ke ship management. Nah, udah 1 kali perpindahan eh, kepemilikan dalam tanda petik. Ya terserah ship operatornya atau ship manajemennya mau cari ABK yang mana. Dan ini kan juga tergantung dengan kemudahan-kemudahan tadi.
Kalau pakai orang Indonesia dengan segala hormat, bahasa Inggrisnya kurang, gitu loh. Atau etosnya rendah, cepat homesickness, gitu loh. Berbanding terbalik dengan orang-orang India misalnya. India itu dia bahasa Inggrisnya rata-rata baik. Atau mungkin orang-orang Rusia atau ya banyaklah negara di dunia ini yang mensuplai pelaut. Kita memang termasuk penyuplai pelaut juga, tetapi dalam kasus Gamsunoro kemarin sudah viral, pelautnya kebanyakan orang India. Di global sebenarnya wajar ya Pak ya dalam penyewaan Wajar, kapal, wajar. kewenangan penuh itu perekrutan tadi di manajemennya itu di level kedua manajemen itu ya Pak ya? Iya, Hmm, betul, betul. oke oke Jadi oke. sebetulnya inilah namanya juga ya, model bisnis ya gitu loh. Model bisnis ini sudah berjalan ratusan tahun gitu loh. Kalau kita mau mengubahnya, ya mungkin kita harus memperbaiki sistem keuangan kita, sistem asuransi kita, sehingga orang mau memakai bendera kita gitu. Sekarang memakai bendera Indonesia ribet. Di luar negeri belum tentu mau terima kapal kita. Nah, di dalam negeri sendiri banyak berlapis-lapis pajak, berlapis-lapis PNBP gitu. Orang nggak mau repot, ya sudahlah kita benderakan ke negara lain. Oke. Sebenarnya wajar, cuman kalau ada anomali seperti ini, gangguan seperti ini, jadi bingung ya Pak ya? Ini benderanya Iya. negaranya banyak, jadi harus negara mana yang bertanggung jawab dan menyelesaikan gitu ya Pak ya? Nah, jadi itulah kerumitan atau apa ya, jelimetnya bisnis pelayaran ini. Kapal dibangun oleh galangan atas pembiayaan penyandang dana atau investor. Kemudian begitu kapal keluar dari galangan, dioperasikan oleh orang lain atau perusahaan yang lain. Kemudian nanti perusahaan ini mencari barang muatan. Atau bisa juga barangnya dicarikan oleh pihak yang lain. Akhirnya jadi bingung kita ketika terjadi kasus, siapa yang harus bertanggung jawab. Gitu. Tetapi secara sederhana, eh, yang bertanggung jawab adalah administrasi yang benderanya dikibarkan di atas kapal itu. Tetapi tadi saya sudah bilang, ini kan benderanya bendera kemudahan gitu loh. Biasanya bendera kemudahan itu nggak mau repot. Setelah benderanya dipakai, dia nggak peduli lagi di kapal mau gimana gitu loh. Yang penting tadi waktu dia dapat bendera itu bayar pajak atau bayar berbagai macam eh, apa ya, pungutan-pungutan yang biasanya itu juga sekali bayar seumur hidup gitu. Udah selesai, kapalnya mau tenggelam nanti ada kasus ada apa, mereka nggak mau tahu. Juga dong ya Pak ya di dalam perundingan ini. Ya, fight-nya itu begini, paling tidak kita meyakinkan otoritas maritim Iran bahwa ini minyak. Nah, itu yang sampai sekarang juga belum jelas, itu minyaknya siapa kalau memang ada minyak di Gamsunoro dan Pertamina Pride itu gitu. Karena kan tadi sudah saya sampaikan, ini kan dioperasikan oleh pihak ketiga, tentu dia mengangkut barang pihak lain juga gitu loh. Belum tentu punyanya Pertamina itu gitu loh. Artinya kalau kapal itu keluar belum tentu juga ke Jakarta. Apalagi itu kan kapal gede banget ya. Di Jakarta mungkin nggak masuk tuh kapal. Paling di tengah laut gitu. Paling dibawa ke Singapura untuk disuling minyaknya. Atau dibawa ke Malaysia untuk disuling. Jadi banyak sekali yang perlu dijelaskan oleh Indonesia. Makanya saya selalu bilang, ngapain sih Indonesia repot-repot ngurusin beginian gitu loh. Serahkan saja dari awal itu kepada ekosistemnya bisnis pelayaran, perusahaan asuransi, negosiator internasional. Beres gitu loh. Kan itu juga yang dipakai oleh Malaysia. Mereka menyerahkan kepada negosiator. Dan jangan lupa, ketika bernegosiasi ini nggak gratisan. Kita harus bayar ke berbagai pihak, termasuk Iran. Oke, jadi Seperti itu. ada negosiator tambahan dan juga ada uang gitu Pak ya?
Oh iya, nggak Hmm. gratis karena kan ini anu ya, nggak gratis itu begini. Kapal itu kan ada asuransi-asuransi. Kapal itu kan ada asuransi lambung, permesinan, ada asuransi barang, kemudian ada asuransi untuk ABK-nya. Ini semua kalau tidak ada kejadian yang rawan, hangus gitu loh. Karena ini asuransi sekali jalan gitu loh. Kecuali full and machinery insurance tadi ya, kalau saya tidak salah. Jadi ya ini yang harus dimanfaatkan di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ada asuransi memasuki kawasan perang. Wah itu mahal gitu loh. Tapi sekali jalan gitu loh. Kalau nggak ada kapalnya ketembak atau tenggelam, ya nggak keluar itu asuransi hangus. Oke, baik Pak Asis. Kemudian melihat konteks geopolitik saat ini, apakah praktik bisnis perkapalan Indonesia gitu kita bilangnya sistem bisnisnya kali ini nih bisa berdampak pada persepsi global terhadap armada nasional Indonesia yang mungkin juga bisa menjadi perbaikan gitu buat pemerintah ya Pak Asis ya terkait dengan sistem bisnis perkapalan ini. Gimana Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya saya bukan mau pesimis ya, Pia. Eh, ini nih udah lama gitu. Bukan hanya karena kasus ini gitu loh. Berapa banyak sih kapal Indonesia yang keluar negeri? Kita kan seingat saya itu 400 500 gitu. Itu kapal berbendera Indonesia yang keluar negeri. Keluar negerinya mana? Nggak jauh-jauh juga gitu loh. Singapura, Malaysia, Thailand. Kita menyebutnya intra-Asia. Untuk sampai ke Selat Hormuz sana gitu loh, atau untuk sampai ke Amerika sana masih agak berat karena kapalnya kecil-kecil gitu loh ya. Nah, akhirnya kan eh, ya udahlah karena kita membeli atau kita mengimpor mengekspor produk yang berjuta-juta ton, kita mendatangkan kapal besar. Kapal besar ini hampir 100% berbendera asing. Jadi ada capital outflow, ada dolar yang keluar dari kantong kita karena kapalnya berbendera asing. Nah, lagi-lagi Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi sogok menyogok di kalangan kita yang eh, memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Mau dapat surat persetujuan berlayar, sogok sah bandar gitu. Ini kan diketahui internasional ya. Gimana kita memperbaiki ini? Karena ini udah tahunan gitu. Dan seluruh Menteri Perhubungan bukan ini yang dia urus gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini emang perbaikannya sampai level bawah gitu ya Pak ya kalau emang mau memperbaiki sistem pelayaran dan bisnis Bukan perkapalan kita bawah ini. dulu, ya maaf saya potong. Bukan bawah dulu, di atasnya. Oh, di Menterinya atas ngerti dulu. nggak? Iya, ngerti nggak yang beginian gitu loh. Oke. Sebenarnya ya. Kesulitan-kesulitan ini. Mungkin Gimana? sebelum menutup, apakah modal investasi pelayaran perkapalan ini termasuk investasi besar juga yang mungkin bisa harus jadi perhatian menanggapi geopolitik saat ini, Pak? Oh, sangat besar, sangat besar. Di dalam bisnis pelayaran itu, seperti yang sering dibilang oleh para investor itu adalah capital intensive. Sangat masif. Kapal kan nggak ada yang di bawah apa ya, nggak ada yang di bawah eh, 5 5 miliar gitu. Uang-uang kita ya. Kalau kapal yang VLCC begitu tuh udah nyundul 1 triliun belinya itu. Bahkan lebih. Makin muda tahunnya, makin mahal gitu loh api ya. Jadi makanya kita butuh sistem perbankan yang pro bisnis pelayaran gitu. Sekarang kan kalau kita pinjam uang untuk bikin kapal di Indonesia itu sudah 2 digit bunganya. Sementara di Singapura, Malaysia di bawah 1 digit, 7%, 8% gitu loh. Kenapa suku bunga rendah ini diperlukan?
Karena bisnis pelayaran ini kembali modalnya lama, puluhan tahun gitu. Kapal belinya mahal, tetapi dia slow yielding. Dikumpulkan dulu seperak, dua peraknya gitu. Dan yang dimaksud capital intensif itu juga biaya operasinya mahal, belinya mahal, bangunnya mahal, mengoperasikannya mahal, biaya pelaut, gajinya harus gede, kalau nggak ada pelaut yang mau kerja di situ. Kemudian BBM-nya ribuan liter dia nyedot minyak gitu, di mana murahnya gitu. Tetapi di kita suku bunga tinggi. Kemudian kalaupun pinjam uang, tenornya rendah, singkat. Ya nggak ada yang mau, orang kabur ke Singapura, ke Hong Kong, ke Shanghai. Oke, baik Pak Asis, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, terkait dengan potensi bisnis pelayaran Indonesia ini sepertinya menarik, akan kita bahas berikutnya. Tapi untuk kali ini kita terkait dengan kajian dua kapal atas nama Pertamina International Shipping yang masih tertahan di Selat Hormuz. Terima kasih Pak Siswanto waktunya Pak. Sama-sama ya. Baik, Tribuners, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa dinamika di Selat Hormuz ini bukan sekedar isu kawasan, melainkan memiliki implikasi luas mulai dari stabilitas energi global hingga kepentingan nasional Indonesia di sektor maritim. Sejumlah tantangan masih harus dihadapi baik dari sistem diplomasinya, operasional pelayarannya, maupun persepsi terhadap armada nasional. Namun di sisi lain ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi dan juga strategi Indonesia di tengah peta geopolitik yang terus bergerak. Sekian On Focus kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu. Bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Wajar dong Iran tidak merespon segera. Gitu. Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi sogok menyogok di kalangan kita yang memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, sorotan kita hari ini terkait titik paling strategis dalam peta energi dunia, yakni Selat Hormuz. Sebagai jalur utama distribusi minyak global, setiap dinamika yang terjadi di Selat Hormuz memiliki dampak luas tidak hanya bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia.
Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat adanya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Indonesia turut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses negosiasi perizinan kapal yang dilaporkan mengalami hambatan birokrasi hingga sorotan terhadap praktik operasional kapal atas nama Indonesia yang menjadi perhatian publik yang sampai saat ini masih tertahan di Selat Hormuz karena saat ini Iran masih memblokade atau melakukan pengawasan ketat di Selat Hormuz dan adanya juga blokade dari Amerika Serikat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Tribuners Pakar Kemaritiman Bapak Siswanto Rusdi. Halo, selamat siang Pak Sis. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bapak. Bapak apa kabar juga Pak? Baik, baik. Terima Alhamdulillah kasih ya Pak ya. sudah Siap. mengundang. Baik Pak, ini menjadi sorotan panjang sejak terjadinya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran terkait dengan penutupan Selat Hormuz yang kemudian juga berdampak pada 2 kapal Indonesia atas nama Pertamina International Shipping ya Pak ya, yang dari awal Maret sampai sekarang nih udah menuju akhir April masih tertahan gitu di Selat Hormuz. Ya, Bahkan negara-negara tetangga kita ya Pak ya itu udah dapat izin untuk melewati saat Selat Hormuz kemarin. Sedikit dilonggarkan peraturannya dan sekarang lebih tight lagi, lebih diperkuat lagi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak secara kemaritiman gitu Pak. Ini krusial posisi Selat Hormuz dalam jalur energi global saat ini seperti apa, atau mungkin sudah ada Bapak melihat ada alternatif jalur lain gitu Pak yang jadi opsi potensial Pak? Jadi gini, Selat Hormuz ini dari berbagai sumber ya eh, disebut sekitar 20% lalu lintas energi dunia. Jadi 20%. 80% mungkin di tempat lain. Sementara menurut Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, 70-an% melalui Selat Malaka. Cuman kan ini menurut saya perbandingannya tidak seimbang atau apple to apple. Kenapa? Karena kan Selat Hormuz itu komoditasnya kan energi, gas, kemudian BBM, eh, crude oil atau minyak mentah. Jadi eh, jelas dari sisi harga lebih lebih tinggi sedikit atau lebih tinggi banyak gitu ya dengan barang-barang atau komoditas yang melewati Selat Malaka. Selat Malaka itu kan rata-rata kan kapal-kapal peti kemas gitu. Itu kan kayak baju, kemudian furniture, kemudian baju bekas. Tentu ada energi yang melalui Selat Malaka, tetapi tidak sesignifikan lalu lintas energi di Selat Hormuz. Jadi tetap saja Selat Hormuz itu sangat penting gitu loh. Kalau tidak mau kita bilang penting sekali bagi bisnis energi dunia. Nah, bagaimana dengan jalan alternatif? Jalan alternatif itu sebetulnya begini, kan tidak seluruh dunia bergantung pada BBM atau gas dari Selat Hormuz atau negara Teluk. Ada kita saja seperti yang disampaikan oleh Menteri Bahlil, kita mengimpor lebih banyak dari Angola, kemudian dari Nigeria. Belakangan kita mencari dari Rusia. Gitu. Jadi eh, alternatif itu lebih kepada kita beli minyaknya dari mana gitu. Kalau kita bergantung dari 100% ya, bergantung dari negara Teluk, ya nggak ada alternatif gitu. Jadi sepenuhnya itulah satu-satunya jalan gitu. Menurut saya eh, itu yang terjadi. Sekarang ini kan orang melakukan pengalihan rute, kapal-kapal kan mengalihkan rute untuk tidak masuk ke Selat Hormuz. Tetapi menurut saya itu lebih kepada barang-barang non energi gitu loh. Kalau kalau misalnya beli dari Amerika,
Serikat maksud saya, ya kita nggak perlu lewat Selat Hormuz gitu loh. Kalau kita beli dari Rusia, kita tidak perlu lewat Selat Hormuz. Beli dari Angola, Nigeria juga tidak perlu lewat Selat Hormuz. Seperti itu. Baik, jadi lebih bukan alternatif jalurnya, tapi dipindahkan saja ya Pak ya, pembeliannya Betul. negara-negara potensial lainnya. Oke, baik Pak Betul. Asis. Kemudian ini sudah 1 bulan berjalan, dampaknya terasa sekali penumpukan kapal terjadi, harga minyak dunia terpengaruh, bahkan sampai ke barang-barang juga sekarang sudah mulai ikut naik ya Pak ya, karena tertahannya Betul. energi tersebut. Ini menurut analisis Bapak, kalau melihat kemarin kan sebenarnya sudah terjadi konsolidasi pertama ya, pertemuan pertama antara Amerika Serikat dan Iran, namun keduanya menyatakan kurang sepakat nih sama usulan-usulan dari kedua negara yang akhirnya membuat sekarang kondisinya makin tegang lagi. Menurut Bapak ini siapakah pihak-pihak yang bisa mendamaikan atau membantu menengahi, karena nampaknya dari posisi Pakistan sebagai mediator kemarin kurang berhasil gitu Pak? Disinilah sebetulnya apa kepercayaan itu perlu gitu ya. Sejauh ini Iran masih percaya dengan Pakistan. Sebelumnya, sebelum perang maksud saya, Iran mempercayai Oman untuk perundingan nuklir. Tetapi lagi berunding nuklir gitu, Iran diserang. Nah, kita sebetulnya masih punya, maksud saya dunia ya, masih punya beberapa opsi platform yang bisa dipakai untuk mendamaikan. Eh, tetapi ya kembali ke Iran atau kembali kepada Amerika. Dia mempercayai nggak platform ini? Misalnya kita ambil contoh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kita, Iran, dan banyak negara Islam lainnya kan anggota di situ gitu loh. Nah, tetapi sejauh ini kan tidak muncul di dalam pemberitaan atau di dalam apa ya gitu ya peran OKI ini gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada platform yang lain namanya non-blok, gerakan non-blok gitu loh. Iran dan Indonesia, kemudian negara-negara lain juga masuk di dalam non-blok itu, kecuali Amerika ya, dan sekutunya mungkin tidak ada di situ. Ini bisa dipakai jadi platform untuk berunding. Tetapi kan tidak ada yang paling tidak saya tidak mendengar kedua platform ini atau gerakan non-blok tadi dipakai sebagai tempat untuk bernegosiasi antara Iran dan Amerika. Jadi tetap saja negara-negara atau individu-individu tertentu yang nampaknya harus lebih lebih maju gitu loh. Kita kan Pak Prabowo mencoba menawarkan diri di awal perang, tetapi kan sepertinya Iran tidak berminat gitu loh. Oke, baik, ini lebih ke pendekatan personal gitu ya Pak ya, sepertinya Iran Ya, menginginkan ada personal kedekatan. negara, ya. Kemudian Oke. personal pemimpinnya gitu loh. Iran ini kan sebagai apa? Sebagai sebuah bangsa, dia dekat dengan Pakistan, dia dekat dengan Oman gitu loh. Terutama dari sisi apa keyakinan Syiahnya gitu. Nah, kita punya nggak atau negara lain punya nggak kualitas kualitas seperti ini gitu loh. Kalau ada, mungkin saya kira Iran akan mau mendengar. Oke, jadi ibarat katanya ya Pak ya, ini Pakistan nih masih jadi potensial menjadi mediator, cuman usulan-usulan dari Iran maupun Amerika Serikat nih kali belum nemu gitu ya Pak ya, Betul, betul, kesepakatannya. betul. Oke, baik. Betul. Nah, kemudian bergeser terkait dengan efek kemaritiman, tentunya ada 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang saat ini masih tertahan di Teluk Arab ya Pak ya. Ini update terbaru dari Pak Menlu, Pak Sugiono, ini mengungkapkan hambatan birokrasi dalam proses negosiasi ini yang jadi hambatan utamanya, terutama terkait dengan implementasi kebijakan yang dinilai tidak selaras Pak antara keputusan pemerintah pusat dengan di lapangannya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hambatan ini, atau mungkin Indonesia ada saran gitu Pak terkait dengan poin-poin mana yang mungkin bisa menjadi diajukan oleh pemerintah agar 2 kapal tersebut bisa melintas di Selat Hormuz, Pak? Sebetulnya dalam sistem politik Iran ya, eh,
kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak, apalagi dalam aspek luar negeri itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Said Mujtaba gitu loh. Jadi Menteri Luar Negeri itu dia bisa saja mengusulkan, Presiden bisa saja mengusulkan, tetapi kan di dalam sistem Iran kata putusnya kan di pemimpin agung tadi gitu loh. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono menyebut tidak ada koordinasi di internal Iran. Iran itu sistemnya seperti itu. Presiden itu dia tidak menguasai angkatan bersenjata misalnya. Yang menguasai angkatan bersenjata pemimpin agung Said Mujtaba gitu. Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian-perjanjian kerjasama, mungkin dibahas di parlemen, tetapi diputuskan di pemimpin agung. Pemimpin agung ini punya penasehat-penasehat gitu loh, sehingga eh, apa mereka inilah yang nanti didengarkan oleh Said Mujtaba gitu loh. Bahwa dari Jakarta atau dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspon, bisa saja tidak mencapai ke pemimpin agung, mungkin karena tidak penting yang dibicarakan itu, atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan gitu loh. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Ya, kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu loh. Sementara Iran itu sejak kapal itu ditangkap sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah bernegosiasi untuk melepaskan gitu. Tetapi kan kita memimpong, kita lempar sana lempar sini gitu loh. Saya dapat informasi ini dari pihak kedutaan. Jadi ini diperbaiki dulu gitu loh. Sama kan kalau kita mau baikan sama teman gitu. Kita harus melihatkan niat baik kita. Kita harus melihatkan sikap kita. Kalau nggak ada perubahan ya ngapain berbaik-baikan yang teman tadi gitu loh. Oke, baik. Jadi lebih kepada sepertinya kurang memahami karakter Iran dan ada catatan-catatan ke belakang yang belum diperbaiki gitu ya, Pak ya. Atau mungkin ada sisi lain lagi, Pak, dari mungkin dari sektor lapangan lainnya, Pak, yang membuat alot perundingan Indonesia dengan Iran, Pak. Nah, yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu, turun gunung menyelesaikan ini gitu. Bukan kita gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada eh, darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Ya, wajar dong Iran tidak merespon segera gitu. Dan perlu kita pahami di dalam meloloskan kapal-kapal yang sudah lolos itu, Iran kan bertanya, ini benderanya siapa yang punya? Kemudian muatannya siapa? Terus ownernya siapa? Gitu-gitu loh. Itu pertanyaan standar sebetulnya. Tetapi kan, loh ini yang maju mungkin Pertamina, ESDM. Nah ini benderanya, seperti itu kerumitannya gitu loh. Entar dulu kata otoritas maritim Iran. Gitu. Sampai kalian menyelesaikan ini, kita nggak akan berunding.
Oke, boleh dibantu jelaskan, Pak, apakah praktik bisnis ini legal dan lazim di industri pelayaran gitu, Pak, atas nama Pertamina International Shipping, tapi benderanya pakai bendera lain, atau seperti apa? Boleh dibantu jelasin, Pak? Iya. Sebetulnya sangat lazim. Jadi di dalam dunia pelayaran itu ada yang namanya ship owner atau pemilik. Kemudian ada ship management, operator kapalnya. Ship owner ini dalam eh, banyak kejadian itu adalah lembaga-lembaga keuangan, perbankan, kemudian eh, fund manager. Dia punya duit mau diinvestasikan, investasinya beli kapal, bangun kapal. Nah, di dalam proses pembuatan itu kan dia negosiasi dengan para pemodal sama pemilik. Oke, kapal ini dibiayai oleh sindikasi gitu. Katakanlah dua, tiga atau empat penjandang dana. Oke, dapat duitnya, bikin kapal. Masuk ke level yang kedua, ini kapal mau pakai bendera mana gitu. Nah, biasanya dalam dunia pelayaran, supaya nggak ribet-ribet mengoperasikannya, itu pakai bendera kemudahan. Seperti bendera Panama, Liberia gitu loh. Kemudian nanti bendera macam-macam. Nah, disebut bendera kemudahan karena memang mudah gitu loh. Gaji terserah pemilik atau operator kapal, gaji pelaut maksudnya ya. Kemudian pajak sekali bayar waktu beli bendera saja, setelah itu nggak perlu bayar lagi. Nah, di Indonesia ini kan nggak bisa gitu loh. Aturan kita kan berlapis-lapis, pajak berlapis-lapis, belum lagi pungli gitu loh. Walhasil bisa saja pemilik kapal atau ship ownernya itu Pertamina, tapi saya meragukan ini. Ya sudahlah, pakai bendera yang mudah aja daripada nanti kita mau keluar pelabuhan ditahan, ini ditahan, pakai bendera Singapura. Nah, itu yang ship owner. Kemudian ada yang namanya ship operator. Jadi ketika kapal itu sudah jadi, lengkap benderanya, kemudian ada namanya, datang pihak ketiga yang namanya ship management. Ship management ini ada Bernard Sulte misalnya untuk contoh ya. Kemudian banyak. Nah, terakhir kan kita lihat eh, kapal Gamsunoro itu dioperasikan oleh satu ship management gitu loh. Dan ship management ini dia charternya kosong. Maksudnya tuh kosong, pelaut harus dia yang cari gitu. Jadi dia nyewa dari pemilik kapal tuh kosongan gitu loh. Jadi dia yang mencari ABK-nya, dia yang mencari muatannya. Pemilik kapal, ship owner menerima uang sewa per hari ratusan ribu dolar biasanya gitu. Nah, karena kapal ini sudah dua kali, satu kali ya dari ship owner ke ship management. Nah, udah satu kali perpindahan eh, kepemilikan dalam tanda petik. Ya, terserah ship operatornya atau ship manajemennya mau cari ABK yang mana. Dan ini kan juga tergantung dengan kemudahan-kemudahan tadi. Kalau pakai orang Indonesia dengan segala hormat, bahasa Inggrisnya kurang gitu loh. Atau etosnya eh, rendah, cepat homesickness gitu loh. Berbanding terbalik dengan orang-orang India misalnya. India itu dia bahasa Inggrisnya rata-rata baik. Atau mungkin orang-orang Rusia atau ya banyaklah negara di dunia ini yang mensuplai pelaut. Kita memang termasuk penyuplai pelaut juga, tetapi dalam kasus Gamsunoro kemarin sudah viral, pelautnya kebanyakan orang India. Di global sebenarnya wajar ya Pak ya dalam penyewaan Wajar, kapal, wajar. kewenangan penuh itu perekrutan tadi di manajemennya itu di level kedua manajemen itu ya Pak ya? Iya, betul, betul. Oke, oke, Jadi oke. sebetulnya tidak tidak inilah namanya juga ya, model bisnis ya gitu loh. Model bisnis ini sudah berjalan ratusan tahun gitu loh. Kalau kita mau mengubahnya,
Ya, mungkin kita harus memperbaiki sistem keuangan kita, sistem asuransi kita, sehingga orang mau memakai bendera kita gitu. Sekarang memakai bendera Indonesia ribet. Di luar negeri belum tentu mau terima kapal kita. Nah, di dalam negeri sendiri banyak berlapis-lapis pajak, berlapis-lapis PNBP gitu. Orang nggak mau repot ya, sudahlah kita benderakan ke negara lain. Oke. Sebenarnya wajar, cuman kalau ada anomali seperti ini, gangguan seperti ini, jadi bingung ya Pak ya? Ini benderanya Iya. negaranya banyak, jadi harus negara mana yang bertanggung jawab dan menyelesaikan gitu ya Pak ya? Nah, jadi itulah kerumitan atau apa ya, jelimetnya bisnis pelayaran ini. Kapal dibangun oleh galangan atas pembiayaan penyandang dana atau investor. Kemudian begitu kapal keluar dari galangan, dioperasikan oleh orang lain atau perusahaan yang lain. Kemudian nanti perusahaan ini mencari barang muatan. Atau bisa juga barangnya dicarikan oleh pihak yang lain. Akhirnya jadi bingung kita ketika terjadi kasus. Siapa yang harus bertanggung jawab? Gitu. Tetapi secara sederhana, eh, yang bertanggung jawab adalah administrasi yang benderanya dikibarkan di atas kapal itu. Tetapi tadi saya sudah bilang, ini kan benderanya bendera kemudahan gitu loh. Biasanya bendera kemudahan itu nggak mau repot. Setelah benderanya dipakai, dia nggak peduli lagi di kapal mau gimana gitu loh. Yang penting tadi waktu dia dapat bendera itu bayar pajak atau bayar berbagai macam eh, apa ya, pungutan-pungutan. Yang biasanya itu juga sekali bayar seumur hidup gitu. Udah selesai, kapalnya mau tenggelam, nanti ada kasus, ada apa, mereka nggak mau tahu. Juga dong ya Pak ya di dalam perundingan ini. Ya, fight-nya itu begini, paling tidak kita meyakinkan otoritas maritim Iran bahwa ini minyak. Nah, itu yang sampai sekarang juga belum jelas, itu minyaknya siapa kalau memang ada minyak di Kamsunoro dan Pertamina Pride itu gitu. Karena kan tadi sudah saya sampaikan, ini kan dioperasikan oleh pihak ketiga, tentu dia mengangkut barang pihak lain juga gitu loh. Belum tentu punyanya Pertamina itu gitu loh. Artinya kalau kapal itu keluar belum tentu juga ke Jakarta. Apalagi itu kan kapal gede banget ya. Di Jakarta mungkin nggak masuk tuh kapal. Paling di tengah laut gitu. Paling dibawa ke Singapura untuk disuling minyaknya. Atau dibawa ke Malaysia untuk disuling. Jadi banyak sekali yang perlu dijelaskan oleh Indonesia. Makanya saya selalu bilang, ngapain sih Indonesia repot-repot ngurusin beginian gitu loh. Serahkan saja dari awal itu kepada ekosistemnya bisnis pelayaran, perusahaan asuransi, negosiator internasional. Beres gitu loh. Kan itu juga yang dipakai oleh Malaysia. Mereka menyerahkan kepada negosiator. Dan jangan lupa, ketika bernegosiasi ini nggak gratisan. Kita harus bayar ke berbagai pihak, termasuk Iran. Oke, jadi ada Seperti itu. ada negosiator tambahan dan juga ada uang gitu Pak ya? Oh iya, nggak Hmm. gratis. Karena kan ini, anu ya, nggak gratis itu begini. Kapal itu kan ada asuransi-asuransi. Kapal itu kan ada asuransi lambung, permesinan, ada asuransi barang, kemudian ada asuransi untuk ABK-nya. Ini semua kalau tidak ada kejadian eh, eh, yang rawan, hangus gitu loh. Karena ini asuransi sekali jalan gitu loh. Kecuali full and machinery insurance tadi ya, kalau saya tidak salah. Jadi ya ini yang harus dimanfaatkan di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ada asuransi memasuki kawasan perang. Wah itu mahal gitu loh. Tapi sekali jalan gitu loh. Kalau nggak ada kapalnya ketembak atau tenggelam, ya nggak keluar itu asuransi, hangus.
Oke, baik Pak Sis. Kemudian melihat konteks geopolitik saat ini, apakah praktik bisnis perkapalan Indonesia gitu kita bilangnya sistem bisnisnya kali ini nih bisa berdampak pada persepsi global terhadap armada nasional Indonesia yang mungkin juga bisa menjadi perbaikan gitu buat pemerintah ya Pak Sis ya terkait dengan sistem bisnis perkapalan ini. Gimana Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya saya bukan mau pesimis ya, Pia. Eh, ini udah lama gitu, bukan hanya karena kasus ini gitu loh. Berapa banyak sih kapal Indonesia yang keluar negeri? Kita kan seingat saya itu 400 500 gitu. Itu kapal berbendera Indonesia yang keluar negeri. Keluar negerinya mana? Nggak jauh-jauh juga gitu loh. Singapura, Malaysia, Thailand, ini kita menyebutnya intra-Asia. Untuk sampai ke Selat Hormuz sana gitu loh, atau untuk sampai ke Amerika sana masih agak berat karena kapalnya kecil-kecil gitu loh, ya. Nah, akhirnya kan eh, ya udahlah, karena kita membeli atau kita mengimpor mengekspor produk yang berjuta-juta ton, kita mendatangkan kapal besar. Kapal besar ini hampir 100% berbendera asing. Jadi ada capital outflow, ada dolar yang keluar dari kantong kita karena kapalnya berbendera asing. Nah, lagi-lagi Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi, sogok menyogok di kalangan uh, kita yang uh, memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Mau dapat surat persetujuan berlayar, sogok sah bandar gitu. Ini kan diketahui internasional, ya. Gimana kita memperbaiki ini? Karena ini udah tahunan gitu. Dan seluruh Menteri Perhubungan bukan ini yang dia urus gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini emang perbaikannya sampai level bawah gitu ya Pak ya kalau emang mau memperbaiki sistem pelayaran dan bisnis perkapalan Bukan kita bawah ini. dulu, ya maaf saya foto. Bukan bawah dulu, di atasnya. Oh, di Menterinya atas ngerti dulu. nggak? Iya, ngerti nggak yang beginian gitu loh. Oke. Sebenarnya iya. Kesulitan-kesulitan ini. Mungkin sebelum menutup, apakah modal investasi pelayaran perkapalan ini termasuk investasi besar juga yang mungkin bisa harus jadi perhatian menanggapi geopolitik saat ini, Pak? Oh, sangat besar, sangat besar. Di dalam bisnis pelayaran itu, seperti yang sering dibilang oleh para investor itu adalah capital intensive. Sangat masif. Kapal kan nggak ada yang di bawah apa ya, nggak ada yang di bawah eh, 5 5 miliar gitu, uang kita ya. Kalau kapal yang VLCC begitu tuh udah nyundul 1 triliun belinya itu, bahkan lebih. Makin mudah tahunnya, makin mahal gitu loh, Afi ya. Jadi makanya kita butuh sistem perbankan yang pro bisnis pelayaran gitu. Sekarang kan kalau kita pinjam uang untuk bikin kapal di Indonesia itu sudah 2 digit bunganya. Sementara di Singapura, Malaysia di bawah 1 digit, 7%, 8% gitu loh. Kenapa suku bunga rendah ini diperlukan? Karena bisnis pelayaran ini kembali modalnya lama, puluhan tahun gitu. Kapal belinya mahal, tetapi dia slow yielding. Dikumpulkan dulu seperak, 2 peraknya gitu. Dan yang dimaksud capital intensif itu juga biaya operasinya mahal, ya. Belinya mahal, bangunnya mahal, mengoperasikannya mahal, biaya pelaut, gajinya harus gede, kalau nggak ada pelaut yang mau kerja di situ. Kemudian BBM-nya ribuan liter dia nyedot minyak gitu. Di mana murahnya gitu. Tetapi di kita suku bunga tinggi. Kemudian kalaupun
pinjam uang, tenornya rendah, singkat. Ya nggak ada yang mau, orang kabur ke Singapura, ke Hong Kong, ke Shanghai. Oke, baik Pak Asis, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, terkait dengan potensi bisnis pelayaran Indonesia ini sepertinya menarik, akan kita bahas berikutnya. Tapi untuk kali ini kita terkait dengan kajian dua kapal atas nama Pertamina International Shipping yang masih tertahan di Selat Hormuz. Terima kasih Pak Siswanto waktunya Sama-sama. Pak. Baik. Sama-sama, Pia. Baik, Tribuners, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa dinamika di Selat Hormuz ini bukan sekedar isu kawasan, melainkan memiliki implikasi luas mulai dari stabilitas energi global hingga kepentingan nasional Indonesia di sektor maritim. Sejumlah tantangan masih harus dihadapi baik dari sistem diplomasinya, operasional pelayarannya, maupun persepsi terhadap armada nasional. Namun di sisi lain ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi dan juga strategi Indonesia di tengah peta geopolitik yang terus bergerak. Sekian On Fokus kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu loh. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu. Bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Wajar dong Iran tidak merespon segera. Gitu. Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu loh. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi sogok menyogok di kalangan kita yang memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Halo Tribuners, kembali dengan On Fokus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, sorotan kita hari ini terkait titik paling strategis dalam peta energi dunia, yakni Selat Hormuz. Sebagai jalur utama distribusi minyak global, setiap dinamika yang terjadi di Selat Hormuz memiliki dampak luas tidak hanya bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat adanya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Indonesia turut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses negosiasi perizinan kapal yang dilaporkan mengalami hambatan birokrasi, hingga sorotan terhadap praktik operasional kapal atas nama Indonesia yang menjadi perhatian publik yang sampai saat ini masih tertahan di Selat Hormuz karena saat ini Iran masih memblokade atau melakukan pengawasan ketat di Selat Hormuz dan adanya juga blokade dari Amerika Serikat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Tribuners pakar kemaritiman Bapak Siswanto Rusdi. Halo, selamat siang Pak Sis. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bapak. Bapak apa kabar juga Pak? Baik, baik.
Terima Alhamdulillah kasih ya Pak ya. yang Siap. Dadan. Baik Pak, ini menjadi sorotan panjang sejak terjadinya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran terkait dengan penutupan Selat Hormuz yang kemudian juga berdampak pada 2 kapal Indonesia atas nama Pertamina International Shipping ya Pak ya, yang dari awal Maret sampai sekarang nih udah menuju akhir April masih tertahan gitu di Selat Hormuz. Ya, Bahkan negara-negara tetangga kita ya Pak ya itu udah dapat izin untuk melewati saat Selat Hormuz kemarin. Sedikit dilonggarkan peraturannya dan sekarang lebih tight lagi, lebih diperkuat lagi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak secara kemaritiman gitu Pak. Ini krusial posisi Selat Hormuz dalam jalur energi global saat ini seperti apa, atau mungkin sudah ada Bapak melihat ada alternatif jalur lain gitu Pak yang jadi opsi potensial Pak? Jadi gini, Selat Hormuz ini dari berbagai sumber ya eh, disebut sekitar 20% lalu lintas energi dunia. Jadi 20%. 80% mungkin di tempat lain. Sementara menurut Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, 70-an% melalui Selat Malaka. Cuman kan ini menurut saya perbandingannya tidak seimbang atau apple to apple. Kenapa? Karena kan Selat Hormuz itu komoditasnya kan energi, gas, kemudian BBM, eh, crude oil atau minyak mentah. Jadi eh, jelas dari sisi harga lebih lebih tinggi sedikit atau lebih tinggi banyak gitu ya dengan barang-barang atau komoditas yang melewati Selat Malaka. Selat Malaka itu kan rata-rata kan kapal-kapal peti kemas gitu. Itu kan kayak baju, kemudian furniture, kemudian baju bekas. Tentu ada energi yang melalui Selat Malaka, tetapi tidak sesignifikan lalu lintas energi di Selat Hormuz. Jadi tetap saja Selat Hormuz itu sangat penting gitu loh. Kalau tidak mau kita bilang penting sekali bagi bisnis energi dunia. Nah, bagaimana dengan jalan alternatif? Jalan alternatif itu sebetulnya begini, kan tidak seluruh dunia bergantung pada BBM atau gas dari Selat Hormuz atau negara Teluk. Ada kita saja seperti yang disampaikan oleh Menteri Bahlil, kita mengimpor lebih banyak dari Angola, kemudian dari Nigeria. Belakangan kita mencari dari Rusia. Gitu. Jadi eh, alternatif itu lebih kepada kita beli minyaknya dari mana gitu. Kalau kita bergantung dari 100% ya, bergantung dari negara Teluk, ya nggak ada alternatif gitu. Jadi sepenuhnya itulah satu-satunya jalan gitu. Menurut saya itu yang terjadi. Sekarang ini kan orang melakukan pengalihan rute, kapal-kapal kan mengalihkan rute untuk tidak masuk ke Selat Hormuz. Tetapi menurut saya itu lebih kepada barang-barang non energi gitu loh. Kalau misalnya beli dari Amerika Serikat maksud saya, ya kita nggak perlu lewat Selat Hormuz gitu loh. Kalau kita beli dari Rusia, kita tidak perlu lewat Selat Hormuz. Beli dari Angola, Nigeria juga tidak perlu lewat Selat Hormuz. Seperti itu. Baik, jadi lebih bukan alternatif jalurnya, tapi dipindahkan saja ya Pak ya, pembeliannya negara-negara potensial lainnya. Oke, baik Pak Asis. Kemudian ini sudah 1 bulan berjalan, dampaknya terasa sekali penumpukan kapal terjadi, harga minyak dunia terpengaruh, bahkan sampai ke barang-barang juga sekarang sudah mulai ikut naik ya Pak ya, karena tertahannya energi tersebut. Ini menurut analisis Bapak,
kalau melihat kemarin kan sebenarnya sudah terjadi konsolidasi pertama ya, pertemuan pertama antara Amerika Serikat dan Iran, namun keduanya menyatakan kurang sepakat nih sama usulan-usulan dari kedua negara yang akhirnya membuat sekarang kondisinya makin tegang lagi. Menurut Bapak ini siapakah pihak-pihak yang bisa mendamaikan atau membantu menengahi, karena nampaknya dari posisi Pakistan sebagai mediator kemarin kurang berhasil gitu, Pak? Disinilah sebetulnya apa kepercayaan itu perlu gitu ya. Sejauh ini Iran masih percaya dengan Pakistan. Sebelumnya, sebelum perang maksud saya, Iran mempercayai Oman untuk perundingan nuklir. Tetapi lagi berunding nuklir gitu, Iran diserang. Nah, kita sebetulnya masih punya, maksud saya dunia ya, masih punya beberapa opsi platform yang bisa dipakai untuk mendamaikan. Eh, tetapi ya kembali ke Iran atau kembali kepada Amerika. Dia mempercayai nggak platform ini? Misalnya kita ambil contoh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kita, Iran, dan banyak negara Islam lainnya kan anggota di situ gitu loh. Nah, tetapi sejauh ini kan tidak muncul di dalam pemberitaan atau di dalam apa ya gitu ya peran OKI ini gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada platform yang lain namanya non-blok, gerakan non-blok gitu loh. Iran dan Indonesia, kemudian negara-negara lain juga masuk di dalam non-blok itu, kecuali Amerika ya, dan sekutunya mungkin tidak ada di situ. Ini bisa dipakai jadi platform untuk berunding, tetapi kan tidak ada yang paling tidak saya tidak mendengar kedua platform ini atau gerakan non-blok tadi dipakai sebagai tempat untuk bernegosiasi antara Iran dan Amerika. Jadi tetap saja negara-negara atau individu-individu tertentu yang nampaknya harus lebih maju gitu loh. Kita kan Pak Prabowo mencoba menawarkan diri di awal perang, tetapi kan sepertinya Iran tidak berminat gitu. Oke, baik, ini lebih ke pendekatan personal gitu ya Pak ya, sepertinya Iran Ya, menginginkan ada personal kedekatan. negara. Ya. Kemudian Oke. personal pemimpinnya gitu loh. Iran ini kan sebagai sebuah bangsa, dia dekat dengan Pakistan, dia dekat dengan Oman gitu loh. Terutama dari sisi keyakinan Syiahnya gitu. Nah, kita punya nggak atau negara lain punya nggak kualitas seperti ini gitu loh. Kalau ada, mungkin saya kira Iran akan mau mendengar. Oke, jadi ibarat katanya ya Pak ya, ini Pakistan nih masih jadi potensial menjadi mediator, cuman usulan-usulan dari Iran maupun Amerika Serikat nih kalian belum nemu gitu ya Pak ya, kesepakatannya. Oke, baik. Betul. Nah, kemudian bergeser terkait dengan efek kemaritiman, tentunya ada dua kapal atas nama Pertamina International Shipping yang saat ini masih tertahan di Teluk Arab ya Pak ya. Ini update terbaru dari Pak Menlu, Pak Sugiono, ini mengungkapkan hambatan birokrasi dalam proses negosiasi ini yang jadi hambatan utamanya. Terutama terkait dengan implementasi kebijakan yang dinilai tidak selaras Pak antara keputusan pemerintah pusat dengan di lapangannya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hambatan ini? Atau mungkin Indonesia ada saran gitu Pak, terkait dengan poin-poin mana yang mungkin bisa diajukan oleh pemerintah agar dua kapal tersebut bisa melintas di Selat Hormuz, Pak? Sebetulnya dalam sistem politik Iran ya, kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak, apalagi dalam aspek luar negeri itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Said Mujtaba gitu loh. Jadi Menteri Luar Negeri itu dia bisa saja mengusulkan, Presiden bisa saja mengusulkan, tetapi kan di dalam sistem Iran kata putusnya kan di pemimpin agung tadi gitu loh. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono menyebut tidak ada koordinasi di internal Iran. Iran itu sistemnya seperti itu. Presiden itu dia tidak menguasai angkatan bersenjata misalnya.
yang menguasai angkatan bersenjata pemimpin agung Said Mujtaba gitu. Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian-perjanjian kerjasama, mungkin dibahas di parlemen, tetapi diputuskan di pemimpin agung. Pemimpin agung ini punya penasehat-penasehat gitu loh, sehingga mereka inilah yang nanti didengarkan oleh Said Mujtaba gitu loh, bahwa dari Jakarta atau dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspon, bisa saja tidak mencapai ke pemimpin agung, mungkin karena tidak penting yang dibicarakan itu, atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan gitu. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Ya, kalau menurut saya pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu. Artinya itu begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang. Sementara Iran itu sejak kapal itu ditangkap sekitar 3 tahun yang lalu, itu sudah bernegosiasi untuk melepaskan. Tetapi kan kita memimpong, kita lempar sana lempar sini gitu. Saya dapat informasi ini dari pihak berita. Jadi ini diperbaiki dulu gitu loh. Sama kan kalau kita mau baikan sama teman gitu, kita harus melihatkan niat baik kita harus melihatkan sikap kita. Kalau nggak ada perubahan, ya ngapain berbaik-baikan yang teman tadi gitu. Oke, baik. Jadi lebih kepada sepertinya kurang memahami karakter Iran dan ada catatan-catatan ke belakang yang belum diperbaiki gitu ya Pak ya. Atau mungkin ada sisi lain lagi Pak dari mungkin dari sektor lapangan lainnya Pak yang membuat alot perundingan Indonesia dengan Iran Pak? Yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal gitu. Yang tertahannya itu kan Gang Sunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu, turun gunung menyelesaikan ini, bukan kita gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu. Hampir tidak ada darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Ya, wajar dong Iran tidak merespon segera gitu. Dan perlu kita pahami, di dalam meloloskan kapal-kapal yang sudah lolos itu, Iran kan bertanya, ini benderanya siapa yang punya? Kemudian muatannya siapa? Terus ownernya siapa? Gitu-gitu loh, itu pertanyaan standar sebetulnya. Tetapi kan ini yang maju mungkin Pertamina, ESDM. Nah ini benderanya seperti itu kerumitannya gitu loh. Entar dulu kata otoritas maritim kita. Sampai kalian menyelesaikan ini, kita nggak akan berunding. Oke, boleh dibantu jelaskan Pak, apakah praktik bisnis ini legal dan lazim di industri pelayaran gitu Pak, atas nama Pertamina International Shipping tapi benderanya pakai bendera lain, atau seperti apa, boleh dibantu jelasin Pak? Sebetulnya sangat lazim. Jadi di dalam dunia pelayaran itu ada yang namanya ship owner atau pemilik. Kemudian ada ship management, operator kapal. Ship owner ini dalam banyak kejadian itu adalah lembaga-lembaga keuangan, perbankan, kemudian fund manager. Dia punya duit mau diinvestasikan, investasinya
beli kapal, bangun kapal. Nah, di dalam proses pembuatan itu kan dia negosiasi dengan para pemodal sama pemilik. Oke, kapal ini dibiayai oleh sindikasi, gitu. Katakanlah 2, 3, atau 4 penjantan dana. Oke, dapat duitnya, bikin kapal. Masuk ke level yang kedua, ini kapal mau pakai bendera mana? Gitu. Nah, biasanya dalam dunia pelayaran, supaya nggak ribet-ribet mengoperasikannya, itu pakai bendera kemudahan. Seperti bendera Panama, Liberia, gitu loh. Kemudian nanti bendera macam-macam. Nah, disebut bendera kemudahan karena memang mudah, gitu loh. Gaji terserah pemilik atau operator kapal, gaji pelaut maksudnya ya. Kemudian pajak sekali bayar waktu beli bendera saja, setelah itu nggak perlu bayar lagi. Nah, di Indonesia ini kan nggak bisa, gitu loh. Aturan kita kan berlapis-lapis, pajak berlapis-lapis, belum lagi pungli, gitu loh. Walhasil bisa saja pemilik kapal atau ship owner-nya itu Pertamina, tapi saya meragukan ini. Ya sudahlah, pakai bendera yang mudah aja, daripada nanti kita mau keluar pelabuhan ditahan, ini ditahan, pakai bendera Singapura. Nah, itu yang ship owner. Kemudian ada yang namanya ship operator. Jadi ketika kapal itu sudah jadi, lengkap benderanya, kemudian ada namanya, datang pihak ketiga yang namanya ship management. Ship management ini ada Bernard Sulte misalnya, untuk contoh ya. Kemudian banyak. Nah, terakhir kan kita lihat kapal Gamsunoro itu dioperasikan oleh satu ship management, gitu. Dan ship management ini dia charternya kosong. Maksudnya tuh kosong, pelaut harus dia yang cari. Jadi dia nyewa dari pemilik kapal tuh kosongan, gitu. Jadi dia yang mencari ABK-nya, dia yang mencari muatannya. Pemilik kapal, ship owner, menerima uang sewa per hari ratusan ribu dolar biasanya. Nah, karena kapal ini sudah satu kali ya, dari ship owner ke ship management, sudah satu kali perpindahan kepemilikan dalam tanda kutip. Ya, terserah ship operatornya atau ship manajemennya mau cari ABK yang mana. Dan ini kan juga tergantung dengan kemudahan-kemudahan tadi. Kalau pakai orang Indonesia, dengan segala hormat, bahasa Inggrisnya kurang, atau etosnya rendah, cepat homesickness, gitu. Terbalik dengan orang-orang India misalnya. India itu dia bahasa Inggrisnya rata-rata baik, atau mungkin orang-orang Rusia, atau ya banyaklah negara di dunia ini yang mensuplai pelaut. Kita memang termasuk penyuplai pelaut juga, tetapi dalam kasus Gamsunoro kemarin sudah viral, pelautnya kebanyakan orang India. Di global sebenarnya wajar ya Pak ya dalam penyewaan kapal, wajar. Kewenangan penuh itu perekrutan tadi di manajemennya itu di level kedua manajemen itu ya Pak? Iya. Betul. Oke. Jadi sebetulnya tidak inilah namanya juga model bisnis ya, gitu. Model bisnis ini sudah berjalan ratusan tahun, gitu. Kalau kita mau mengubahnya, ya mungkin kita harus memperbaiki sistem keuangan kita, sistem asuransi kita, sehingga orang mau memakai bendera kita, gitu. Sekarang memakai bendera Indonesia ribet. Di luar negeri belum tentu mau terima kapal kita. Di dalam negeri sendiri banyak berlapis-lapis pajak, berlapis-lapis PNBP, gitu. Orang nggak mau repot, ya sudah kita benderakan kenegaraan. Oke. Sebenarnya wajar, cuman kalau ada anomali seperti ini, gangguan seperti ini, jadi bingung ya Pak ya? Ini benderanya, negaranya banyak, jadi harus negara mana yang bertanggung jawab dan menyelesaikan gitu ya Pak ya? Nah, jadi
Jadi itulah kerumitan atau apa ya, jelimetnya bisnis pelayaran ini. Kapal dibangun oleh galangan atas pembiayaan penyandang dana atau investor. Kemudian begitu kapal keluar dari galangan, dioperasikan oleh orang lain atau perusahaan yang lain. Kemudian nanti perusahaan ini mencari barang muatan. Atau bisa juga barangnya dicarikan oleh pihak yang lain. Akhirnya jadi bingung kita ketika terjadi kasus, siapa yang harus bertanggung jawab. Gitu. Tetapi secara sederhana, eh, yang bertanggung jawab adalah administrasi yang benderanya dikibarkan di atas kapal itu. Tetapi tadi saya sudah bilang, ini kan benderanya bendera kemudahan gitu loh. Biasanya bendera kemudahan itu nggak mau repot. Setelah benderanya dipakai, dia nggak peduli lagi di kapal mau gimana gitu loh. Yang penting tadi waktu dia dapat bendera itu bayar pajak atau bayar berbagai macam eh, apa ya pungutan-pungutan. Yang biasanya itu juga sekali bayar seumur hidup gitu. Udah selesai kapalnya mau tenggelam nanti ada kasus ada apa mereka nggak mau tahu. Juga dong ya Pak ya di dalam perundingan ini. Ya, fight-nya itu begini, paling tidak kita meyakinkan otoritas maritim Iran bahwa ini minyak. Nah itu yang sampai sekarang juga belum jelas itu minyaknya siapa kalau memang ada minyak di Kamsunoro dan Pertamina Pride itu gitu. Karena kan tadi sudah saya sampaikan ini kan dioperasikan oleh pihak ketiga, tentu dia mengangkut barang pihak lain juga gitu loh, belum tentu punyanya Pertamina itu gitu loh. Artinya kalau kapal itu keluar belum tentu juga ke Jakarta. Apalagi itu kan kapal gede banget ya di Jakarta mungkin nggak masuk tuh kapal, paling di tengah laut gitu. Paling dibawa ke Singapura untuk disuling minyaknya atau dibawa ke Malaysia untuk disuling. Jadi banyak sekali yang perlu dijelaskan oleh Indonesia. Makanya saya selalu bilang, ngapain sih Indonesia repot-repot ngurusin beginian gitu loh. Serahkan saja dari awal itu kepada ekosistemnya bisnis pelayaran, perusahaan asuransi, negosiator internasional. Beres gitu loh. Kan itu juga yang dipakai oleh Malaysia. Mereka menyerahkan kepada negosiator. Dan jangan lupa ketika bernegosiasi ini nggak gratisan. Kita harus bayar ke berbagai pihak termasuk Iran. Oke, jadi ada negosiator tambahan dan juga ada uang gitu Pak ya? Oh iya, nggak gratis karena kan ini nggak gratis itu begini. Kapal itu kan ada asuransi-asuransi. Kapal itu kan ada asuransi lambung, permesinan, ada asuransi barang, kemudian ada asuransi untuk ABK-nya. Ini semua kalau tidak ada kejadian yang rawan, hangus gitu loh. Karena ini asuransi sekali jalan gitu loh. Kecuali full and machinery insurance tadi ya, kalau saya tidak salah. Jadi ya ini yang harus dimanfaatkan di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ada asuransi memasuki kawasan perang. Wah itu mahal gitu loh. Tapi sekali jalan gitu loh. Kalau nggak ada kapalnya ketembak atau tenggelam, ya nggak keluar itu asuransi hangus. Oke, baik Pak Asis. Kemudian melihat konteks geopolitik saat ini, apakah praktik bisnis perkapalan Indonesia gitu kita bilangnya sistem bisnisnya kali ini bisa berdampak pada persepsi global terhadap armada nasional Indonesia yang mungkin juga bisa menjadi perbaikan gitu buat pemerintah ya Pak Asis ya terkait dengan sistem bisnis perkapalan ini. Gimana Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya saya bukan mau pesimis ya, Pia. Ini udah lama gitu. Bukan hanya karena kasus ini gitu loh. Berapa banyak sih kapal Indonesia yang keluar negeri? Kita kan seingat saya itu 400-500 gitu. Itu kapal berbendera Indonesia yang keluar negeri. Keluar negerinya mana? Nggak jauh-jauh juga gitu loh. Singapura, Malaysia, Thailand. Ini kita menyebutnya intra-Asia. Untuk sampai ke Selat Hormuz sana gitu loh atau untuk sampai ke Amerika sana
masih agak berat karena kapalnya kecil-kecil gitu loh, ya. Nah, akhirnya kan ya udahlah, karena kita membeli atau kita mengimpor, mengekspor produk yang berjuta-juta ton, kita mendatangkan kapal besar. Kapal besar ini hampir 100% berbendera asing. Jadi ada capital outflow, ada dolar yang keluar dari kantong kita karena kapalnya berbendera asing. Nah, lagi-lagi Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada Semangat, duitnya gitu. semangat Ini kan membuat for Hot malu News sebenarnya semua. gitu. Inilah dampak Saya nggak bisa korupsi, melihat di grup saja. sogok Dia banyaknya menyogok coba berapa di memperlihat hari ini, weh. kalangan kita yang uh, memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Mau dapat surat persetujuan berlayar, sogok sah bandar gitu. Ini kan diketahui internasional, ya. Gimana kita memperbaiki ini? Karena ini udah tahunan gitu. Dan seluruh Menteri Perhubungan bukan ini yang dia urus gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini emang perbaikannya sampai level bawah gitu ya Pak ya, kalau emang mau memperbaiki sistem pelayaran dan bisnis perkapalan Bukan kita bawah ya. dulu, maaf saya potong. Bukan bawah dulu, di atasnya. Oh, di Menterinya atas ngerti dulu. nggak? Iya, ngerti nggak yang beginian gitu loh. Oke, sebenarnya Kesulitan ini. mungkin sebelum menutup, apakah modal investasi pelayaran perkapalan ini termasuk investasi besar juga yang mungkin bisa harus jadi perhatian Berdua Joko, menanggapi geopolitik saat ini, Pak? berdua Joko Oh, sangat besar, sangat namanya besar. dikilas Mi. Di dalam bisnis pelayaran itu, seperti yang sering dibilang oleh para investor itu adalah capital intensive. Sangat masif. Kapal kan editor handalannya nggak ada yang di bawah apa ya, nggak ada yang di bawah 5 miliar gitu, uang kita ya. Kalau kapal yang VLCC begitu tuh udah nyundul 1 triliun belinya itu, bahkan lebih. Makin mudah tahunnya, makin mahal gitu loh, ya. Jadi makanya kita butuh sistem perbankan yang pro bisnis pelayaran. Alah, Sekarang kan dan kalau kita pinjam tuh. uang untuk bikin kapal di Indonesia itu sudah 2 digit bunganya. Sementara di Singapura, Malaysia di bawah 1 digit, 7%, 8% gitu. Nanti balik kuan. Kenapa Nanti balik ku suku bunga rendah ini diperlukan? Karena bisnis pelayaran ini Pak Kambi, kembali modalnya lama, puluhan tahun gitu. Kapal belinya mahal, tetapi dia slow yielding. Iya, Cok. Dikumpulkan dulu seperak, 2 peraknya gitu. Dan yang dimaksud capital intensif itu juga biaya operasinya mahal, ya. Belinya mahal, bangunnya mahal, mengoperasikannya mahal, biaya pelaut, gajinya harus gede, kalau nggak ada pelaut yang mau kerja di situ. Kemudian BBM-nya ribuan liter dia nyedot minyak gitu. Tidak pernah ketemu sama om angkatku dong. Murah. Bagaimana gitu. kabarnya om angkatku? Ada di datang kah? Tinggi. Kemudian kalaupun pinjam uang, tenornya rendah, singkat. Ya nggak ada yang mau, orang kabur ke Singapura, ke Hong Kong, ke Shanghai. Oke, baik Pak Asis, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, terkait dengan potensi bisnis pelayaran Indonesia ini sepertinya menarik, akan kita bahas berikutnya. Tapi untuk kali ini kita terkait dengan kajian 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang masih tertahan di Selat Hormuz. Terima kasih Pak Siswanto waktunya Pak. Sama-sama ya. Baik, Tribuners, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa dinamika di Selat Hormuz ini bukan sekedar isu kawasan, melainkan memiliki implikasi luas mulai dari stabilitas energi global hingga kepentingan nasional Indonesia di sektor maritim. Sejumlah tantangan masih harus dihadapi baik dari sistem diplomasinya, operasional pelayarannya, maupun persepsi terhadap armada nasional. Namun di sisi lain ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi dan juga strategi Indonesia di tengah peta geopolitik yang terus bergerak. Sekian On Focus kali ini, berita terupdate lainnya
dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Memang keponakannya ini cerita terus kita apa namanya bilang, Mbak? Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu loh. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu. Bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Wajar dong Iran tidak merespon segera. Gitu. Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi sogok menyogok di kalangan kita yang memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, sorotan kita hari ini terkait titik paling strategis dalam peta energi dunia yakni Selat Hormuz. Sebagai jalur utama distribusi minyak global, setiap dinamika yang terjadi di Selat Hormuz memiliki dampak luas tidak hanya bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat adanya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Indonesia turut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses negosiasi perizinan kapal yang dilaporkan mengalami hambatan birokrasi, hingga sorotan terhadap praktik operasional kapal atas nama Indonesia yang menjadi perhatian publik yang sampai saat ini masih tertahan di Selat Hormuz karena saat ini Iran masih memblokade atau melakukan pengawasan ketat di Selat Hormuz dan adanya juga blokade dari Amerika Serikat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Tribuners pakar kemaritiman Bapak Siswanto Rusdi. Halo, selamat siang Pak Sis. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bapak. Bapak apa kabar juga Pak? Baik, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Siap. Baik Pak, ini menjadi sorotan panjang sejak terjadinya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran terkait dengan penutupan Selat Hormuz yang kemudian juga berdampak pada 2 kapal Indonesia atas nama Pertamina International Shipping ya Pak ya, yang dari awal Maret sampai sekarang nih udah menuju akhir April masih tertahan gitu di Selat Hormuz. Bahkan negara-negara tetangga kita ya Pak ya itu udah dapat izin untuk melewati saat Selat Hormuz kemarin. Sedikit dilonggarkan peraturannya dan sekarang lebih tight lagi, lebih diperkuat lagi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak secara kemaritiman gitu Pak. Ini krusial posisi Selat Hormuz dalam jalur energi global saat ini seperti apa, atau mungkin sudah ada Bapak melihat ada alternatif jalur lain gitu Pak yang jadi opsi potensial Pak? Jadi gini, Selat Hormuz ini dari berbagai sumber ya disebut disebut sekitar 20% lalu lintas energi dunia. Jadi 20%.
80% mungkin di tempat lain. Sementara menurut Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, 70-an% melalui Selat Malaka. Cuman kan ini menurut saya perbandingannya tidak seimbang atau apple to apple. Kenapa? Karena kan Selat Hormuz itu komoditasnya kan energi, gas, kemudian BBM, eh, crude oil atau minyak mentah. Jadi jelas dari sisi harga lebih tinggi sedikit atau lebih tinggi banyak gitu ya dengan barang-barang atau komoditas yang melewati Selat Malaka. Selat Malaka itu kan rata-rata kan kapal-kapal peti kemas gitu. Itu kan kayak baju, kemudian furniture, kemudian baju bekas. Tentu ada energi yang melalui Selat Malaka, tetapi tidak sesignifikan lalu lintas energi di Selat Hormuz. Jadi tetap saja Selat Hormuz itu sangat penting gitu loh. Kalau tidak mau kita bilang penting sekali bagi bisnis energi dunia. Nah, bagaimana dengan jalan alternatif? Jalan alternatif itu sebetulnya begini, kan tidak seluruh dunia bergantung pada BBM atau gas dari Selat Hormuz atau negara Teluk. Kita saja seperti yang disampaikan oleh Menteri Bahlil, kita mengimpor lebih banyak dari Angola, kemudian dari Nigeria. Belakangan kita mencari dari Rusia. Gitu. Jadi alternatif itu lebih kepada kita beli minyaknya dari mana gitu. Kalau kita bergantung dari 100% ya, bergantung dari negara Teluk, ya nggak ada alternatif gitu. Jadi sepenuhnya itulah satu-satunya jalan gitu. Menurut saya itu yang terjadi. Sekarang ini kan orang melakukan pengalihan rute, kapal-kapal kan mengalihkan rute untuk tidak masuk ke Selat Hormuz. Tetapi menurut saya itu lebih kepada barang-barang non energi gitu. Kalau misalnya beli dari Amerika Serikat maksud saya, ya kita nggak perlu lewat Selat Hormuz gitu. Kalau kita beli dari Rusia, kita tidak perlu lewat Selat Hormuz. Beli dari Angola, Nigeria juga tidak perlu lewat Selat Hormuz. Seperti itu. Baik, jadi lebih bukan alternatif jalurnya, tapi dipindahkan saja ya Pak ya, pembeliannya negara potensial lainnya. Oke, baik Pak Asis. Kemudian ini sudah 1 bulan berjalan, dampaknya terasa sekali penumpukan kapal terjadi, harga minyak dunia terpengaruh, bahkan sampai ke barang-barang juga sekarang sudah mulai ikut naik ya Pak ya, karena tertahannya energi tersebut. Ini menurut analisis Bapak, kalau melihat kemarin kan sebenarnya sudah terjadi konsolidasi pertama ya, pertemuan pertama antara Amerika Serikat dan Iran, namun keduanya menyatakan kurang sepakat nih sama usulan-usulan dari kedua negara yang akhirnya membuat sekarang kondisinya makin tegang lagi. Menurut Bapak ini siapakah pihak-pihak yang bisa mendamaikan atau membantu menengahi, karena nampaknya dari posisi Pakistan sebagai mediator kemarin kurang berhasil gitu Pak? Disinilah sebetulnya kepercayaan itu perlu gitu ya. Sejauh ini Iran masih percaya dengan Pakistan. Sebelum perang maksud saya, Iran mempercayai Oman untuk perundingan nuklir. Tetapi lagi berunding nuklir gitu, Iran diserang. Nah, kita sebetulnya masih punya, maksud saya dunia ya, masih punya beberapa opsi platform yang bisa dipakai untuk mendamaikan. Tetapi ya kembali ke Iran atau kembali kepada Amerika. Dia mempercayai nggak platform ini? Misalnya kita ambil contoh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kita, Iran,
dan banyak negara Islam lainnya kan anggota di situ gitu loh. Nah, tetapi sejauh ini kan tidak muncul di dalam pemberitaan atau di dalam apa ya gitu ya, peran OKI ini gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada platform yang lain namanya non-blok, gerakan non-blok gitu loh. Iran dan Indonesia, kemudian negara-negara lain juga masuk di dalam non-blok itu, kecuali Amerika ya, dan sekutunya mungkin tidak ada di situ. Ini bisa dipakai jadi platform untuk berunding, tetapi kan tidak ada yang paling tidak saya tidak mendengar kedua platform ini atau gerakan non-blok tadi dipakai sebagai tempat untuk bernegosiasi antara Iran dan Amerika. Jadi tetap saja negara-negara atau individu-individu tertentu yang nampaknya harus lebih maju gitu loh. Kita kan Pak Prabowo mencoba menawarkan diri di awal perang, tetapi kan sepertinya Iran tidak berminat gitu. Oke, baik, ini lebih ke pendekatan personal gitu ya Pak ya, sepertinya Iran menginginkan ada kedekatan. Ya. Kemudian personal pemimpinnya gitu loh. Iran ini kan sebagai sebuah bangsa, dia dekat dengan Pakistan, dia dekat dengan Oman gitu loh. Terutama dari sisi keyakinan Syiahnya gitu. Nah, kita punya nggak, atau negara lain punya nggak kualitas seperti ini gitu. Kalau ada, mungkin saya kira Iran akan mau. Oke, jadi ibarat katanya ya Pak ya, ini Pakistan ini masih jadi potensial menjadi mediator, cuman usulan-usulan dari Iran maupun Amerika Serikat nih kali belum nemu gitu ya Pak ya, kesepakatannya. Oke, baik. Nah, kemudian bergeser terkait dengan efek kemaritiman, tentunya ada 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang saat ini masih tertahan di Teluk Arab ya Pak ya. Ini update terbaru dari Pak Menlu, Pak Sugiono, ini mengungkapkan hambatan birokrasi dalam proses negosiasi ini yang jadi hambatan utamanya, terutama terkait dengan implementasi kebijakan yang dinilai tidak selaras Pak antara keputusan pemerintah pusat dengan di lapangannya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hambatan ini, atau mungkin Indonesia ada saran gitu Pak terkait dengan poin-poin mana yang mungkin bisa menjadi diajukan oleh pemerintah agar 2 kapal tersebut bisa melintas di Selat Hormuz Pak? Sebetulnya dalam sistem politik Iran kita harus paham, yang paling didengar, yang paling memiliki hak, apalagi di dalam aspek luar negeri, itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Said Mujtaba gitu. Jadi Menteri Luar Negeri itu dia bisa saja mengusulkan, Presiden bisa saja mengusulkan, tapi kan di dalam sistem Iran kata putusnya kan di pemimpin agung tadi gitu. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono menyebut tidak ada koordinasi di internal Iran. Iran itu sistemnya seperti itu. Presiden itu dia tidak menguasai angkatan bersenjata misalnya. Yang menguasai angkatan bersenjata pemimpin agung. Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian kerjasama mungkin dibahas di parlemen, tetapi diputuskan di pemimpin agung. Pemimpin agung ini punya penasehat gitu loh, sehingga mereka inilah yang nanti didengarkan oleh Said Mujtaba gitu, bahwa dari Jakarta atau dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspon, bisa saja tidak mencapai ke pemimpin agung, mungkin karena tidak penting yang dibicarakan itu, atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya. Bagaimana kita mensiasati ini?
Ya, kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang. Sementara Iran itu sejak kapal itu ditangkap sekitar 3 tahun yang lalu, itu sudah bernegosiasi untuk melepaskan. Tetapi kan kita memimpok, kita lempar sana lempar sini gitu. Saya dapat informasi ini dari pihak terutama. Jadi ini diperbaiki dulu gitu loh. Sama kan kalau kita mau baikkan sama teman gitu. Kita harus melihatkan niat baik kita. Kita harus melihatkan sikap kita. Kalau nggak ada perubahan, ya ngapain berbaik-baikan yang teman tadi gitu. Oke, baik. Jadi lebih kepada sepertinya kurang memahami karakter Iran dan ada catatan-catatan ke belakang yang belum diperbaiki gitu ya Pak ya. Atau mungkin ada sisi lain lagi Pak dari mungkin dari sektor lapangan lainnya Pak yang membuat alot perundingan Indonesia dengan Iran Pak. Nah, yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gang Sunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu, turun gunung menyelesaikan ini, gitu. Bukan kita gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu. Hampir tidak ada darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Ya, wajar dong Iran tidak merespon segera gitu. Dan perlu kita pahami di dalam meloloskan kapal-kapal yang sudah lolos itu, Iran kan bertanya, ini benderanya siapa yang punya? Kemudian muatannya siapa? Terus ownernya siapa? Gitu-gitu loh. Itu pertanyaan standar sebetulnya. Tetapi kan loh, ini yang maju mungkin Pertamina, ESDM. Nah ini benderanya seperti itu kerumitannya gitu loh. Entar dulu kata otoritas maritim Iran. Sampai kalian menyelesaikan ini, kita nggak akan berunding. Oke. Boleh dibantu jelaskan Pak, apakah praktik bisnis ini legal dan lazim di industri pelayaran gitu Pak atas nama Pertamina International Shipping tapi benderanya pakai bendera lain atau seperti apa, boleh dibantu jelasin Pak? Ya, sebetulnya sangat lazim. Jadi di dalam dunia pelayaran itu ada yang namanya ship owner atau pemilik. Kemudian ada ship management, operator kapal. Ship owner ini dalam banyak kejadian itu adalah lembaga-lembaga keuangan, perbankan, kemudian fund manager. Dia punya duit mau diinvestasikan, investasinya beli kapal, bangun kapal. Nah, di dalam proses pembuatan itu kan dia negosiasi dengan para pemodal sama pemilik. Oke, kapal ini dibiayai oleh sindikasi gitu. Katakanlah 2, 3 atau 4 penjamdan dana. Oke, dapat duitnya, bikin kapal. Masuk ke level yang kedua, ini kapal mau pakai bendera mana gitu. Nah, biasanya dalam dunia pelayaran supaya nggak ribet-ribet mengoperasikannya, itu pakai bendera kemudahan. Seperti bendera Panama, Liberia gitu loh, kemudian nanti bendera macam-macam. Nah, disebut bendera kemudahan karena memang mudah gitu loh. Gaji terserah pemilik atau operator kapal, gaji pelaut maksudnya. Kemudian pajak sekali bayar waktu beli bendera saja, setelah itu nggak perlu bayar lagi. Nah, di Indonesia ini kan nggak bisa gitu loh. Aturan kita kan berlapis-lapis, pajak berlapis-lapis, belum lagi pungli gitu loh. Walhasil
Bisa saja pemilik kapal atau ship owner-nya itu Pertamina, tapi saya meragukan ini. Ya sudahlah, pakai bendera yang mudah aja daripada nanti kita mau keluar pelabuhan ditahan, ini ditahan pakai bendera Singapura. Nah, itu yang ship owner. Kemudian ada yang namanya ship operator. Jadi ketika kapal itu sudah jadi, lengkap benderanya, kemudian ada namanya, datang pihak ketiga yang namanya ship management. Ship management ini ada Bernard Sulte misalnya untuk contoh ya. Kemudian banyak. Nah, terakhir kan kita lihat eh, kapal Gamsunoro itu dioperasikan oleh satu ship management gitu loh. Dan ship management ini dia charternya kosong. Maksudnya tuh kosong, pelaut harus dia yang cari gitu. Jadi dia nyewa dari pemilik kapal tuh kosongan gitu loh. Jadi dia yang mencari ABK-nya, dia yang mencari muatannya. Pemilik kapal, ship owner menerima uang sewa per hari ratusan ribu dolar biasanya gitu. Nah, karena kapal ini sudah dua kali, satu kali ya dari ship owner ke ship management. Nah, udah satu kali perpindahan eh, kepemilikan dalam tanda petik. Ya, terserah ship operatornya atau ship manajemennya mau cari ABK yang mana. Dan ini kan juga tergantung dengan kemudahan-kemudahan tadi. Kalau pakai orang Indonesia dengan segala hormat, bahasa Inggrisnya kurang, gitu loh. Atau etosnya rendah, cepat homesickness, gitu loh. Berbanding terbalik dengan orang-orang India misalnya. India itu dia bahasa Inggrisnya rata-rata baik. Atau mungkin orang-orang Rusia atau ya banyaklah negara di dunia ini yang mensuplai pelaut. Kita memang termasuk penyuplai pelaut juga, tetapi dalam kasus Gamsunoro kemarin sudah viral, pelautnya kebanyakan orang India. Di global sebenarnya wajar ya Pak ya dalam penyewaan Wajar, kapal, wajar. kewenangan penuh itu perekrutan tadi di manajemennya itu di level kedua manajemen itu ya Pak ya? Iya, Hmm, betul, betul. oke oke Jadi oke. sebetulnya tidak tidak inilah namanya juga ya model bisnis ya gitu loh. Model bisnis ini sudah berjalan ratusan tahun gitu loh. Kalau kita mau mengubahnya, ya mungkin kita harus memperbaiki sistem keuangan kita, sistem asuransi kita, sehingga orang mau memakai bendera kita gitu. Sekarang memakai bendera Indonesia ribet. Di luar negeri belum tentu mau terima kapal kita. Nah, di dalam negeri sendiri banyak berlapis-lapis pajak, berlapis-lapis PNBP gitu. Orang nggak mau repot ya, sudahlah kita benderakan ke negara lain. Oke. Sebenarnya wajar, cuman kalau ada anomali seperti ini, gangguan seperti ini, jadi bingung ya Pak ya? Ini benderanya Iya. negaranya banyak, jadi harus negara mana yang bertanggung jawab dan menyelesaikan gitu ya Pak ya? Nah, jadi itulah kerumitan atau apa ya, jelimetnya bisnis pelayaran ini. Kapal dibangun oleh galangan atas pembiayaan penyandang dana atau investor. Kemudian begitu kapal keluar dari galangan, dioperasikan oleh orang lain atau perusahaan yang lain. Kemudian nanti perusahaan ini mencari barang muatan. Atau bisa juga barangnya dicarikan oleh pihak yang lain. Akhirnya jadi bingung kita ketika terjadi kasus. Siapa yang harus bertanggung jawab? Gitu. Tetapi secara sederhana, eh, yang bertanggung jawab adalah administrasi yang benderanya dikibarkan di atas kapal itu. Tetapi tadi saya sudah bilang, ini kan benderanya bendera kemudahan gitu loh. Biasanya bendera kemudahan itu nggak mau repot. Setelah benderanya dipakai, dia nggak peduli lagi di kapal mau gimana gitu loh. Yang penting tadi waktu dia dapat bendera itu bayar pajak atau bayar berbagai macam eh, apa ya
pungutan-pungutan. Yang biasanya itu juga sekali bayar seumur hidup gitu. Udah selesai kapalnya mau tenggelam, nanti ada kasus, ada apa. Mereka nggak mau tahu. Juga dong ya Pak ya di dalam perundingan ini. Ya, fight-nya itu begini. Paling tidak kita meyakinkan otoritas maritim Iran bahwa ini minyak. Nah, itu yang sampai sekarang juga belum jelas, itu minyaknya siapa kalau memang ada minyak di Kamsunoro dan Pertamina Pride itu gitu. Karena kan tadi sudah saya sampaikan, ini kan dioperasikan oleh pihak ketiga, tentu dia mengangkut barang pihak lain juga gitu loh, belum tentu punyanya Pertamina itu gitu loh. Artinya kalau kapal itu keluar belum tentu juga ke Jakarta, apalagi itu kan kapal gede banget ya, di Jakarta mungkin nggak masuk tuh kapal, paling di tengah laut gitu, paling dibawa ke Singapura untuk disuling minyaknya atau dibawa ke Malaysia untuk disuling. Jadi banyak sekali yang perlu dijelaskan oleh Indonesia. Makanya saya selalu bilang, ngapain sih Indonesia repot-repot ngurusin beginian gitu loh. Serahkan saja dari awal itu kepada ekosistemnya bisnis pelayaran, perusahaan asuransi, negosiator internasional, beres gitu loh. Kan itu juga yang dipakai oleh Malaysia. Mereka menyerahkan kepada negosiator. Dan jangan lupa, ketika bernegosiasi ini nggak gratisan. Kita harus bayar ke berbagai pihak, termasuk Iran. Oke, jadi ada negosiator tambahan dan juga ada uang gitu Pak ya? Oh iya, nggak gratis. Karena kan ini, nggak gratis itu begini. Kapal itu kan ada asuransi-asuransi. Kapal itu kan ada asuransi lambung, permesinan, ada asuransi barang, kemudian ada asuransi untuk APK-nya. Ini semua, kalau tidak ada kejadian yang rawan, hangus gitu loh. Karena ini asuransi sekali jalan gitu loh. Kecuali full and machinery insurance tadi ya, kalau saya tidak salah. Jadi, ya ini yang harus dimanfaatkan di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ada asuransi memasuki kawasan perang. Wah, itu mahal gitu. Tapi sekali jalan gitu. Kalau nggak ada kapalnya ketembak atau tenggelam, ya nggak keluar itu asuransi, hangus. Oke, baik Pak Sis. Kemudian melihat konteks geopolitik saat ini, apakah praktik bisnis perkapalan Indonesia gitu kita bilangnya, sistem bisnisnya kali ini nih bisa berdampak pada persepsi global terhadap armada nasional Indonesia yang mungkin juga bisa menjadi perbaikan gitu buat pemerintah ya Pak Sis ya, terkait dengan sistem bisnis perkapalan ini. Gimana Pak tanggapannya Pak? Penyelenggaraan ibadah haji 2026. Saya bukan mau pesimis ya. Penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz karena Madinah. Kasus ini gitu. Berapa banyak sih kapal Indonesia yang keluar negeri? Kita kan dirancang dengan layanan yang ramah bagi jemaah lanjut usia. 400-500. Itu kapal berbendera Indonesia yang perempuan dan penyandang lanjut luar usia, negerinya mana nggak jauh-jauh juga. disabilitas. Singapura, Malaysia, Thailand, kita Tugas menyebutnya intra Asia. Untuk sampai ke Selat Hormuz sana, Tugas penyelenggara ibadah atau haji untuk sampai ke PPIH Amerika daerah sana, kerja bandara masih agak berat karena kapalnya kecil-kecil gitu loh ya. Nah, akhirnya kan ya udahlah, karena kita memberikan membeli atau kita pendampingan sejak mengimpor jemaah tiba ekspor di produk yang Tanah Suci. berjuta-juta ton, kita mendatangkan kapal besar. Kapal besar ini hampir 100% berbendera asing. Jadi ada capital outflow, ada dolar yang keluar dari kantong kita karena kapalnya berbendera asing. Nah, lagi-lagi Indonesia setibanya di bandara, jemaah haji Indonesia langsung disambut dengan pelayanan dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Petugas sigap memberikan perhatian ada khusus duitnya gitu. Pelayanan Ini kan membuat malu sigap sebenarnya gitu. Inilah dampak korupsi, sogok menyogok di kalangan kita yang menunjukkan petugas sigap memberikan perhatian khusus. Mau dapat surat persetujuan berlayar, sogok sak bandar. Perhatian khusus. Ini kan diketahui internasional ya.
Gimana kita memperbaiki Perhatian khusus ini? kepada Karena ini kelompok udah rentan tahunan. dengan menyediakan kursi Dan roda seluruh Menteri serta layanan Perhubungan mobil bukan golf. ini yang dia urus gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini emang perbaikannya sampai level Dan bawah mobil gitu ya golf Pak ya, untuk kalau emang memudahkan mau memperbaiki mobilitas. sistem pelayaran dan bisnis perkapalan Bukan kita bawah ya. dulu, Afia, maaf saya potong. Bukan bawah dulu, di atasnya. Oh, di Menterinya atas ngerti dulu. nggak? Iya, ngerti nggak yang beginian gitu loh. Oke, sebenarnya iya. Kesulitan. Mungkin sebelum menutup, apakah modal investasi pelayaran perkapalan ini termasuk investasi besar juga yang mungkin bisa harus jadi perhatian menanggapi geopolitik saat ini, Pak? Oh, sangat besar, sangat besar. Untuk Di memudahkan dalam bisnis mobilitas pelayaran dari itu, area kedatangan seperti yang menuju sering, pavilion. dibilang oleh para investor itu adalah capital intensive. Sangat masif. Kapal kan Pavilion. Alhamdulillah. nggak ada yang dibawa apa ya, nggak ada yang dibawa Pavilion. Layanan tersebut ditujukan untuk 5 memastikan miliar proses gitu. perpindahan jemaah Uang-uang berlangsung kita aman ya. dan nyaman, Kalau sekaligus kapal yang meminimalkan VLCC kelelahan, begitu tuh udah nyundul 1 triliun belinya itu, bahkan lebih. Makin muda tahunnya, makin mahal gitu loh. terutama bagi Jadi, jemaah yang memiliki makanya, keterbatasan fisik. kita butuh sistem perbankan yang pro bisnis pelayaran. Batasan gitu. fisik. Seluruh proses Sekarang kan, penanganan dilakukan Kalau dengan kita pendekatan pinjam humanis uang dan untuk juga bikin cepat. kapal di Indonesia, itu sudah 2 digit bunganya. Sementara di Singapura, Malaysia di bawah 1 digit, 7%, 8%. Kepala PPIH Daerah gitu. Kerja Bandara Abdul Kenapa Basir menegaskan suku bunga rendah ini diperlukan? Karena bisnis pelayaran ini kembali modalnya lama, bahwa puluhan pelayanan tahun. inklusif menjadi komitmen Kapal utama belinya dalam penyelenggaraan mahal, haji tahun ini. Tetapi dia slow yielding. Haji tahun ini. Menurutnya, Dikumpulkan berbagai dulu, fasilitas yang disiapkan seperak, merupakan 2 bagian dari peraknya, upaya gitu. Dan yang dimaksud capital intensive dari itu upaya juga biaya meningkatkan operasinya kenyamanan jemaah mahal, sejak Afia. awal kedatangan Belinya di Arab mahal, Saudi. bangunnya mahal, mengoperasikannya mahal, biaya pelaut, gajinya harus Kedatangan di Arab Saudi gede. dengan Kalau nggak layanan ada yang pelaut yang mau kerja di situ. Kemudian BBM-nya ribuan liter dia nyedot minyak gitu. Di mana murahnya gitu. Tetapi di kita suku bunga tinggi. Kemudian kalaupun pinjam uang, tenornya rendah, singkat. Ya nggak ada yang mau. Orang kabur ke Singapura, ke Hong Kong, ke Shanghai. Oke, baik Pak Asis, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, terkait dengan potensi bisnis pelayaran Indonesia ini sepertinya menarik, akan kita bahas berikutnya. Tapi untuk kali ini kita terkait dengan kajian dengan 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang masih tertahan di Selat Hormuz. Terima kasih Pak Asis untuk waktunya Pak. Tersebut. Sama-sama ya. Baik, Tribuners, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa dinamika di Selat Hormuz ini bukan sekedar isu kawasan, melainkan memiliki implikasi luas mulai dari stabilitas energi global hingga kepentingan nasional Indonesia di sektor maritim. Sejumlah tantangan masih harus dihadapi, baik dari sistem diplomasinya, operasional pelayarannya, maupun persepsi terhadap armada nasional. Namun di sisi lain ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi dan juga strategi Indonesia di tengah peta geopolitik yang terus bergerak. Sekian On Fokus kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Tribun Saksikan berita X hot news sekarang lainnya hanya di kanal YouTube dan menghadirkan Facebook. lokal menjadi Indonesia. Typo. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook kita Tribun harus Timur. memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu. Facebook Tribun Timur. Artinya tuh begini. Kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran. Tribun gitu. Timur. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum gitu. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang. Ibadah dengan bendera lebih tenang kapal dan gitu. optimal. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. benderanya Saksikan berita Panama. hot news lainnya hanya di Kemudian kanal YouTube dan Pertamina Facebook Pride Tribun Timur. benderanya Singapura. Jangan Biasanya
jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu. Nah, saya melihat Asis dari awal Madinah kita sudah dirancang dengan terjebak, layanan yang terutama ramah bagi Kementerian jemaah lanjut usia, ESDM, perempuan, dan terus penyandang disabilitas. Kementerian Luar Petugas Negeri. penyelenggara ibadah haji PPIH Hampir daerah tidak kerja ada bandara memberikan darah dalam pendampingan tanda sejak petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Wajar dan dong Iran penyandang disabilitas. tidak Petugas merespon penyelenggara ibadah segera. haji PPIH Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu loh. Inilah dampak korupsi, sogok menyogok di kalangan kita yang memunculkan sisi negatif di bidang pelayaran. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sorotan kita hari ini terkait titik paling strategis dalam peta energi dunia yakni Selat Hormuz. Sebagai jalur utama distribusi minyak global, setiap dinamika yang terjadi di Selat Hormuz memiliki dampak luas tidak hanya bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat adanya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Indonesia turut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses negosiasi perizinan kapal yang dilaporkan mengalami hambatan birokrasi, hingga sorotan terhadap praktik operasional kapal atas nama Indonesia yang menjadi perhatian publik yang sampai saat ini masih tertahan di Selat Hormuz karena saat ini Iran masih memblokade atau melakukan pengawasan ketat di Selat Hormuz dan adanya juga blokade dari Amerika Serikat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Tribuners pakar kemaritiman Bapak Siswanto Rusdi. Halo, selamat siang Pak Sis. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bapak. Bapak apa kabar juga Pak? Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Siap. Anda. Baik Pak, ini menjadi sorotan panjang sejak terjadinya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran terkait dengan penutupan Selat Hormuz yang kemudian juga berdampak pada 2 kapal Indonesia atas nama Pertamina International Shipping ya Pak ya, yang dari awal Maret sampai sekarang nih udah menuju akhir April masih tertahan gitu di Selat Hormuz. Bahkan negara-negara tetangga kita ya Pak ya itu udah dapat izin untuk melewati saat Selat Hormuz kemarin. Sedikit dilonggarkan peraturannya dan sekarang lebih tight lagi, lebih diperkuat lagi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak secara kemaritiman gitu Pak. Ini krusial posisi Selat Hormuz dalam jalur energi global saat ini seperti apa, atau mungkin sudah ada Bapak melihat ada alternatif jalur lain gitu Pak yang jadi opsi potensial Pak? Jadi gini, Selat Hormuz ini dari berbagai sumber ya disebut sekitar 20% lalu lintas siapkan merupakan bagian dari energi upaya dunia. meningkatkan Jadi, kenyamanan jemaah 20%. sejak awal kedatangan di Arab Saudi. 80% Dengan layanan mungkin yang di tempat ramah dan lain. responsif Sementara tersebut, menurut diharapkan Presiden jemaah Prabowo haji Indonesia dan dapat menjalani Perdana rangkaian Menteri Luar ibadah Negeri dengan lebih Singapura, tenang dan Vivian optimal. Balakrishnan, Itulah tadi berita 70-an% melalui haji Selat, Indonesia dapat menjalani rangkaian Malaka. ibadah dengan lebih tenang dan Kan optimal. Itulah tadi ini menurut saya perbandingannya tidak dan optimal. Itulah seimbang tadi berita hot news atau kita. apple to apple. Itulah tadi berita hot Kenapa? news kita. Karena kan Selat Hormuz itu komoditasnya kan energi, gas, kemudian BBM, crude oil atau minyak mentah. Jadi jelas dari sisi harga lebih tinggi sedikit atau lebih tinggi banyak gitu ya dengan barang-barang atau komoditas yang melewati Selat Malaka. Selat Malaka itu kan rata-rata kan kapal-kapal peti kemas gitu. Itu kan kayak baju, kemudian furniture, kemudian baju bekas. Tentu ada energi yang melalui Selat Malaka, tetapi tidak sesignifikan
lalu lintas energi di Selat Hormuz. Jadi tetap saja Selat Hormuz itu sangat penting gitu loh. Kalau tidak mau kita bilang penting sekali bagi bisnis energi dunia. Nah, bagaimana dengan jalan alternatif? Jalan alternatif itu sebetulnya begini, kan tidak seluruh dunia bergantung pada BBM atau gas dari Selat Hormuz atau negara Teluk. Ada kita saja seperti yang disampaikan oleh Menteri Bahlil, kita mengimpor lebih banyak dari Perempuan dan Angola, penyandang kemudian dari disabilitas. Petugas Nigeria. Belakangan kita mencari dari Rusia. Gitu. Jadi alternatif itu lebih kepada kita beli minyaknya dari mana. Gitu. Kalau kita bergantung dari 100% ya, bergantung dari negara Teluk, ya nggak ada alternatif gitu. Jadi sepenuhnya itulah satu-satunya jalan gitu. Menurut saya itu yang terjadi. Sekarang ini kan orang melakukan pengalihan rute, kapal-kapal kan mengalihkan rute untuk tidak masuk ke Selat Hormuz. Tetapi menurut saya itu lebih kepada barang-barang non energi gitu loh. Kalau misalnya beli dari Amerika Serikat maksud saya, ya kita nggak perlu lewat Selat Hormuz gitu loh. Kalau kita beli dari Rusia, kita tidak perlu lewat Selat Hormuz. Beli dari Angola, Nigeria juga tidak perlu lewat Selat Hormuz. Seperti itu. Baik, jadi lebih bukan alternatif jalurnya, tapi dipindahkan saja ya Pak ya, pembeliannya negara potensial lainnya. Oke, baik Pak Asis. Kemudian ini sudah 1 bulan berjalan, dampaknya terasa sekali, penumpukan kapal terjadi, harga minyak dunia terpengaruh, bahkan sampai ke barang-barang juga sekarang sudah mulai ikut naik ya Pak ya, karena tertahannya energi tersebut. Ini menurut analisis Bapak, kalau melihat kemarin kan sebenarnya sudah terjadi konsolidasi pertama ya, pertemuan pertama antara Amerika Serikat dan Iran, namun keduanya menyatakan kurang sepakat nih sama usulan-usulan dari kedua negara yang akhirnya membuat sekarang kondisinya makin tegang lagi. Menurut Bapak ini siapakah pihak-pihak yang bisa mendamaikan atau membantu menengahi, karena nampaknya dari posisi Pakistan sebagai mediator kemarin kurang berhasil gitu Pak? Disinilah sebetulnya kepercayaan itu perlu gitu ya. Sejauh ini Iran masih percaya dengan Pakistan. Sebelum perang maksud saya, Iran mempercayai Oman untuk perundingan nuklir, tetapi lagi itulah tadi berita Iran diserang. Nah, kita sebetulnya masih punya, maksud saya dunia ya, masih punya beberapa opsi. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Daerah Kerja Bandara memberikan pendampingan sejak jemaah tiba di Tanah Suci. Setibanya di bandara, jemaah haji Indonesia langsung disambut dengan pelayanan terbaik. Petugas sigap memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan dengan menyediakan kursi roda serta layanan mobil golf untuk memudahkan mobilitas dari area kedatangan menuju pavilion. Layanan tersebut ditujukan untuk memastikan proses perpindahan jemaah berlangsung aman dan nyaman, sekaligus meminimalkan kelelahan, terutama bagi jemaah yang memiliki keterbatasan fisik. Peran OKI ini gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada platform yang lain namanya non-blok, gerakan non-blok gitu loh. Iran dan Indonesia, kemudian negara-negara lain juga masuk di dalam non-blok itu, kecuali Amerika ya. Dan sekutunya mungkin proses penanganan dilakukan dengan ada di situ. Ini bisa petugas dipakai penyelenggara ibadah haji PPIH Daerah Kerja. Tetapi kan tidak ada yang paling tidak saya tidak mendengar kedua platform ini atau gerakan non-blok tadi dipakai sebagai tempat untuk bernegosiasi antara Iran dan Amerika. Bandara memberikan pendampingan sejak jemaah tiba di Tanah Suci. Setibanya di tertentu yang nampaknya harus lebih maju gitu loh. Kita kan Pak Prabowo mencoba menawarkan diri di awal perang, tetapi kan sepertinya Iran tidak berminat gitu loh.
Oke, baik, ini lebih ke pendekatan personal gitu ya Pak ya, sepertinya Iran Ya, menginginkan ada personal kedekatan. negara, ya. Kemudian Oke. personal pemimpinnya gitu. Iran ini kan sebagai apa? Sebagai sebuah bangsa, dia dekat dengan Pakistan, dia dekat dengan Oman gitu. Terutama dari sisi apa? Keyakinan Syiahnya gitu. Nah, kita punya nggak atau negara lain punya nggak kualitas seperti ini gitu loh. Kalau ada, mungkin saya kira Iran akan mau mendengar. Oke, jadi ibarat katanya ya Pak ya, ini Pakistan nih masih jadi potensial menjadi mediator, cuman usulan-usulan dari Iran maupun Amerika Serikat nih kali belum nemu gitu ya Pak ya, kesepakatannya. Oke, baik. Betul. Nah, kemudian bergeser terkait dengan efek kemaritiman, tentunya ada 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang saat ini masih tertahan di Teluk Arab ya Pak ya. Ini update terbaru dari Pak Menlu, Pak Sugiono, ini mengungkapkan hambatan birokrasi dalam proses negosiasi ini Petugas yang menjadi penyelenggara ibadah hambatan haji utamanya, PPIH terutama daerah kerja terkait dengan bandara implementasi memberikan pendampingan kebijakan sejak yang dinilai tidak selaras Pak antara keputusan pemerintah pusat dengan di lapangannya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hambatan ini, atau mungkin Indonesia ada saran gitu Pak terkait dengan poin-poin mana yang mungkin bisa menjadi diajukan oleh pemerintah agar 2 kapal tersebut bisa melintas di Selat Hormuz, Pak? Sebetulnya dalam sistem politik Iran ya, kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak, apalagi di dalam aspek luar negeri, itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Said Mujtaba gitu loh. Jadi Menteri Luar Negeri itu dia bisa saja mengusulkan, Presiden bisa saja mengusulkan, tetapi kan di dalam sistem Iran kata putusnya kan di pemimpin agung tadi gitu loh. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono petugas penyelenggara ibadah haji PPIH minimalkan Iran. kelelahan. Iran itu sistemnya seperti itu. Presiden itu dia tidak menguasai angkatan bersenjata misalnya. Yang menguasai angkatan bersenjata pemimpin agung Said Mujtaba gitu. Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian-perjanjian terutama bagi jemaah. Mungkin Itulah dibahas tadi di berita hot parlemen, news kita tetapi pada hari diputuskan di lebih tenang di dan pemimpin optimal. agung. Itulah tadi berita hot Pemimpin news agung kita ini pada hari punya, ini. Saksikan berita hot news lainnya penasehat hanya di kanal gitu. YouTube dan Facebook Sehingga, Tribun Timur. Download Tribun mereka X inilah yang nanti didengarkan oleh Said Mujtaba gitu loh, bahwa dari Jakarta atau dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspon, bisa saja tidak mencapai ke pemimpin agung, mungkin karena tidak penting yang dibicarakan itu, atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan gitu loh. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Ya, kalau menurut saya, pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di mata Iran gitu. Nah, catatan ini sudah kita perbaiki belum? Gitu. Misalnya penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dirancang dengan berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu. Sementara Iran itu sejak kapal itu ditangkap sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah bernegosiasi untuk melepaskan gitu. Tetapi kan kita memimpong, kita lempar sana lempar sini gitu loh. Saya dapat informasi ini dari pihak kedutaan. Jadi ini diperbaiki dulu gitu loh. Sama kan kalau kita mau baikan sama teman gitu. Kita harus melihatkan niat baik kita. Kita harus melihatkan sikap kita. Kalau nggak ada perubahan ya ngapain berbaik-baikan yang teman tadi gitu loh.
Oke, baik. Jadi lebih kepada sepertinya kurang memahami karakter Iran dan ada catatan-catatan ke belakang yang belum diperbaiki gitu ya Pak ya. Atau mungkin ada sisi lain lagi Pak dari mungkin dari sektor lapangan lainnya Pak yang membuat alot perundingan Indonesia dengan Iran Pak. Nah, yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu, turun gunung menyelesaikan ini gitu. Bukan kita gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian SDM, terus menjelang perayaan Idul Adha, geliat perdagangan hewan ternak di Sulawesi Selatan mulai terlihat. Dari pantauan Tribun, darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Ya, wajar dong Iran tidak merespon segera gitu. Dan perlu kita pahami di dalam meloloskan kapal-kapal yang sudah lolos itu, Iran kan bertanya, ini benderanya siapa yang punya? Kemudian muatannya siapa? Dari pantauan tribuntimur.com di kantor Badan Karantina Hewan, siapa? Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan, Kota Parepare. Tetapi kan, loh ini yang maju mungkin Pertamina, ESDF. Nah ini benderanya seperti itu kerumitannya. 23 April gitu. 2026. Dulu kata otoritas maritim Iran. Gitu. Sampai kalian menyelesaikan ini, kita nggak akan berunding. Ratusan sapi 2026, ratusan boleh sapi dibantu jelaskan Pak, apakah praktik bisnis ini legal dan lazim di industri pelayaran gitu Pak atas nama Pertamina International Shipping, tapi benderanya pakai bendera lain atau seperti apa, boleh dibantu jelasin Pak? Iya, sebetulnya sangat lazim. Jadi di dalam dunia dari berbagai pelayaran wilayah di Sulawesi ada Selatan yang Tengah namanya ship dipersiapkan owner atau pemilik. Kemudian ada ship management, operator kapalnya. Ship owner ini dalam Tengah dipersiapkan, banyak di Sulawesi Selatan Tengah dipersiapkan, itu adalah lembaga-lembaga keuangan, perbankan, kemudian dipersiapkan untuk didistribusikan dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan Tengah dipersiapkan untuk didistribusikan ke wilayah Kalimantan Timur. Nah, di dalam proses pembuatan itu kan dia negosiasi Kalimantan dengan Selatan hingga para Kalimantan pemodal Utara sama pemilik. Oke, kapal ini dibiayai oleh sindikasi gitu. Katakanlah 2, 3 atau 4 penjandang dana. Oke, dapat duitnya, bikin kapal. Masuk ke level yang kedua, ini kapal mau pakai bendera mana gitu. Nah, biasanya dalam dunia pelayaran supaya nggak ribet-ribet mengoperasikannya, itu pakai bendera kemudahan. Seperti bendera Panama, Liberia gitu loh, kemudian nanti bendera macam-macam. Nah, disebut bendera kemudahan karena memang mudah gitu loh. Gaji terserah pemilik atau operator kapal. Namun gaji sebelum pelaut, dikirim, maksudnya. ratusan sapi itu Kemudian, harus melewati pemeriksaan fisik. Sekali bayar waktu beli bendera saja, setelah itu nggak perlu bayar lagi. Nah, di Indonesia ini kan nggak bisa gitu loh. Aturan kita kan berlapis-lapis, pajak berlapis-lapis, belum lagi pungli gitu loh. Walhasil bisa saja pemilik kapal atau ship ownernya itu Pertamina, tapi saya meragukan ini. Ya sudahlah, pakai bendera yang mudah aja daripada nanti kita mau keluar pelabuhan ditahan, ini ditahan pakai bendera Singapura. Nah, itu yang ship owner. Pedagang sapi bernama Andi Once mengatakan, jadi ketika kapal itu sudah jadi lengkap benderanya, saat ini kemudian pihaknya ada tengah namanya, menyiapkan pengiriman 100 datang ekor pihak sapi ketiga tujuan yang namanya Balikpapan, ship Kalimantan Timur. management. Ship management ini ada Bernard Sulte misalnya untuk contoh ya. Kata dia, harga sapi mengalami kenaikan cukup signifikan. Terakhir kan kita lihat kapal yang sebelumnya Gamsunoro 15 itu juta rupiah dioperasikan oleh satu ship management gitu loh. Dan ship management ini dia charternya kosong. Maksudnya tuh kosong. Iya, menjadi 17 juta rupiah untuk satu ekor sapi. Jadi dia nyewa dari Once mengungkapkan naiknya harga sapi dipengaruhi harga bahan bakar minyak non subsidi yang ABK-nya, dia yang mencari muatannya.
pemilik subsidi yang juga ship mengalami owner kenaikan. menerima uang sewa per hari ratusan ribu dolar Senada- biasanya gitu. Nah, Senada karena dengan Once, kapal ini pedagang sudah sapi dua kali, lainnya. satu kali ya dari ship owner ke ship management. Nah, udah satu Haja kali Jumriyah. perpindahan kepemilikan dalam tanda petik. Ya, juga mengonfirmasi tren kenaikan harga sapi yang cukup Operatornya tajam. atau ship management yang mau cari ABK yang mahal. Dan ini kan juga tergantung Menurutnya dengan sapi yang tahun lalu dijual dengan harga 12 juta kalau rupiah pakai dengan orang bobot paling Indonesia kecil, dengan segala hormat bahasa Inggrisnya kurang. itu angka kecil, ini menyentuh angka 5 Etosnya kecil, ini menyentuh angka 15 juta rupiah per ekor. homesickness gitu. Berbanding terbalik dengan orang-orang India. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan rata-rata Facebook. baik. Atau mungkin orang-orang Rusia atau ya banyaklah negara di dunia ini yang mensuplai pelaut. Kita memang termasuk penyuplai pelaut juga, tetapi dalam kasus Gamsunoro kemarin sudah viral, pelautnya Ini menyentuh kebanyakan angka orang 15 India. juta rupiah per ekornya. Itulah tadi berita. Politik global sebenarnya wajar ya Pak ya dalam penyewaan Wajar, kapal, wajar. kewenangan penuh itu perekrutan tadi di manajemennya Ya, per itu di ekornya. level kedua. Itulah tadi Manajemen itu ya Pak Iya, ya? betul. Oke. Jadi sebetulnya tidak ekornya. Itulah tadi inilah berita. namanya juga Per anu ya, Hingga 12 model juta bisnis rupiah. ya gitu loh. Model bisnis ini sudah berjalan ratusan tahun gitu. Ekornya. Itulah tadi berita. Kita mau Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. mengubahnya, ya mungkin kita harus memperbaiki sistem keuangan kita, sistem asuransi kita, sehingga orang mau Mulai memakai terlihat. bendera Dari pantauan kita. tribuntimur.com di Sekarang memakai bendera Indonesia ribet. Di luar negeri belum tentu mau terima kapal kita. mulai Di terlihat. dalam negeri Dari sendiri pantauan banyak, tribuntimur.com di kantor Badan berlapis-lapis Karantina pajak, berlapis-lapis PNBP gitu. Orang nggak mau repot ya sudahlah kita benderakan ke negara lain. Oke. Sebenarnya wajar, cuman kalau ada anomali seperti ini, gangguan seperti ini, jadi bingung ya Pak ya? Ini benderanya, Iya. negaranya banyak, jadi harus negara mana yang bertanggung jawab dan menyelesaikan gitu ya Pak ya? Nah, jadi itulah kerumitan atau apa ya, jelimetnya bisnis pelayaran ini. Kapal dibangun oleh galangan atas pembiayaan penyandang dana menjelang atau perayaan Idul investor. Adha, geliat perdagangan Kemudian hewan begitu ternak di kapal keluar Sulawesi dari Selatan galangan, mulai terlihat. dioperasikan Dari oleh pantauan orang lain atau tribuntimur.com di perusahaan kantor yang Badan lain. Karantina Kemudian Hewan, nanti perusahaan ikan dan ini tumbuh mencari 12 juta rupiah per barang ekor. muatan. Itulah tadi berita hot news Atau kita pada bisa hari juga ini. barangnya Saksikan berita dicarikan oleh pihak yang lain. Akhirnya jadi bingung kita ketika terjadi kasus siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Tetapi secara sederhana yang bertanggung jawab adalah ternak di Sulawesi Selatan mulai terlihat. administrasi Dari yang pantauan benderanya dikibarkan di atas kapal. 15 juta rupiah Tapi tadi saya per sudah ekor. bilang, Itulah tadi berita hot ini news. kan benderanya 15 juta bendera rupiah dengan bobot kemudahan. paling kecil, kini menyentuh Biasanya bendera kemudahan itu nggak mau repot. Setelah benderanya dipakai, dia nggak peduli lagi di kapal mau gimana gitu. Yang penting tadi waktu dia dapat bendera itu bayar pajak atau bayar berbagai macam pungutan-pungutan. Yang biasanya itu juga sekali bayar seumur hidup gitu. Udah selesai kapalnya mau tenggelam, nanti ada kasus, ada apa. Mereka nggak mau tahu. Juga dong ya Pak ya di menjelang dalam perayaan perundingan Idul ini. Adha, Sulawesi Selatan mulai Ya, terlihat. fight Dari itu pantauan begini, tribuntimur.com di paling kantor tidak Badan Karantina. Kita meyakinkan otoritas maritim kita bahwa ini minyak. Nah itu yang sampai sekarang juga belum jelas itu minyaknya siapa. Dari Kalau memang pantauan ada minyak di tribuntimur.com di Gamsunoro kantor dan Badan Karantina Pertamina Hewan, Pride Ikan itu. dan Tumbuhan Sulawesi Karena Selatan, kan tadi Kota sudah Parepare. Pada Kamis saya 23 April sampaikan, 2026, ini kan ratusan dioperasikan sapi oleh sedang pihak diperiksa. ketiga. Tentu dia mengangkut barang pihak lain juga gitu. Belum tentu punyanya Pertamina itu gitu. Artinya kalau kapal itu keluar belum tentu juga ke Jakarta. Apalagi itu kan kapal gede banget ya, di Jakarta mungkin nggak masuk tuh kapal, paling di tengah laut gitu, paling dibawa ke Singapura untuk disuling minyaknya atau dibawa ke Malaysia untuk disuling. Jadi
banyak sekali Namun yang sebelum dikirim perlu dijelaskan oleh Indonesia. Makanya saya selalu bilang, ngapain sih Indonesia repot-repot ngurusin Namun sebelum beginian, dikirim, gitu. ratusan sapi itu Serahkan harus saja melewati dari awal pemeriksaan itu fisik kepada secara menyeluruh hingga ekosistemnya deteksi bisnis dini. pelayaran, perusahaan asuransi, negosiator internasional, beres gitu loh. Kan itu juga yang dipakai oleh Malaysia. Mereka menyerahkan kepada negosiator. Dan jangan lupa, ketika bernegosiasi ini nggak gratisan. Kita harus bayar ke berbagai pihak, termasuk iuran. Oke. Jadi ada negosiator tambahan dan juga ada uang gitu Pak ya? Oh iya, nggak gratis, karena kan ini nggak gratis itu begini. Kapal itu kan ada asuransi. Kapal itu kan ada asuransi lambung, permesinan, ada asuransi barang, kemudian ada asuransi untuk ABK-nya. Sapi Ini mengalami semua, kenaikan cukup signifikan kalau yang tidak sebelumnya ada 15 juta kejadian diperkirakan sebanyak yang rawan, hangus gitu loh, karena ini asuransi sekali jalan gitu loh, kecuali full and machinery insurance tadi ya, kalau saya tidak salah. Jadi ya ini yang harus dimanfaatkan di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ada asuransi memasuki kawasan perang. Wah itu mahal gitu loh. Tapi sekali jalan gitu loh. Kalau nggak ada kapalnya ketembak atau tenggelam, ya nggak keluar itu asuransi. lainnya konfirmasi tren Oke, kenaikan harga baik Pak Sis. sapi Kemudian yang melihat cukup tajam. konteks Menurutnya, geopolitik sapi yang saat tahun ini, lalu apakah dijual dengan harga praktik 12 juta rupiah dengan bobot perkapalan paling Indonesia gitu kita bilangnya sistem bisnisnya kali ini bisa berdampak pada persepsi global terhadap armada nasional Indonesia yang mungkin juga bisa menjadi perbaikan gitu buat pemerintah ya Pak Sis ya terkait dengan sistem bisnis yang juga perkapalan ini. mengalami Gimana Pak kenaikan tanggapannya? Pak? senada dengan once. Sebetulnya saya bukan mau pesimis ya, Fia. Ini udah lama gitu. Mulai Bukan terlihat hanya dari karena pantauan kasus Tribuntimur.com ini. di kantor Badan Berapa banyak Karantina sih Hewan, kapal Indonesia Ikan, yang dan keluar Tumbuhan Sulawesi Selatan, Kota Parepare. Pada Kamis 23 April Seingat 2026, saya, ratusan itu, sapi sedang diperiksa. 400, Dari data yang 500. diterima, diperkirakan sebanyak 400 kapal ekor sapi berbendera dari Indonesia berbagai yang wilayah keluar. di Sulawesi Selatan Tengah Luar negerinya dipersiapkan nggak untuk jauh-jauh didistribusikan juga. ke wilayah Kalimantan Timur, Singapura, Kalimantan Selatan, hingga Malaysia, Kalimantan Utara. Namun sebelum Thailand, dikirim, kita ratusan sapi itu menyebutnya harus Citra melewati Asia. pemeriksaan fisik secara Untuk menyeluruh sampai hingga ke- deteksi dini virus. Pedagang sapi Selat bernama Andi Hormuzana, Once mengatakan gitu, atau saat untuk ini sampai ke pihaknya Amerika tengah sana. menyiapkan Masih agak berat karena kapalnya kecil-kecil gitu loh, Fia. Nah, akhirnya kan ya udahlah, karena kita membeli atau kita mengimpor, mengekspor produk yang berjuta-juta, kita mendatangkan kapal besar. Kapal besar ini hampir 100% berbendera asing. Jadi ada capital outflow, ada dolar yang keluar dari kantong kita karena kapalnya berbendera asing. Nah, lagi-lagi Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita saat tidak ini terlalu pihak dipercaya. mengatakan saat oleh ini kalangan, pihaknya bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu. Inilah dampak korupsi. Di Balikpapan, Kalimantan. Sogok Ada berapa banyak menyogok Pak? di kalangan kita yang Ada berapa menyiapkan banyak, Pak, pengiriman sapi 100 ini? ekor sapi tujuan Balikpapan, memunculkan Kalimantan. sisi negatif di bidang pelayaran. Mau dapat surat Kata persetujuan dia, berlayar, harga sapi sogok, mengalami sampai kenaikan atas. cukup Ini signifikan kan yang diketahui internasional, Fia. sebelumnya 15 juta rupiah menjadi 17 juta Mana rupiah kita mau untuk satu perbaiki? ekor sapi. Karena Once ini udah mengungkapkan tahunan. naiknya harga sapi dipengaruhi Seluruh harga Menteri bahan Perhubungan bakar bukan minyak ini non yang dia subsidi yang urus, juga gitu. mengalami kenaikan. Senada Begitu. dengan Once, pedagang sapi Jadi ini lainnya emang perbaikannya sampai level bawah gitu ya Pak ya kalau emang mau memperbaiki sistem pelayaran dan bisnis perkapalan Bukan kita bawah ini. dulu, maaf saya potong, bukan bawah dulu, di atasnya. Oh, di Menterinya atas ngerti dulu. nggak? Iya, ngerti nggak yang beginian? bahan gitu. bakar minyak non subsidi yang juga mengalami kenaikan. Sebenarnya, Kita iya. kesulitan. Mungkin sebelum menutup, apakah modal investasi pelayaran perkapalan ini termasuk investasi besar juga yang mungkin bisa harus jadi perhatian menanggapi geopolitik saat ini, Pak? Oh, sangat besar, sangat besar. Di dalam bisnis pelayaran itu, seperti yang sering dibilang oleh para investor itu adalah capital intensive. Sangat masif. Kapal kan nggak ada yang di bawah nggak ada yang di bawah
Naiknya harga sapi gitu. dipengaruhi harga Uang-uang bahan kita, bakar ya. minyak non Kalau subsidi kapal yang yang juga PLCC mengalami begitu kenaikan. tuh Senada udah dengan nyundul Once, 1 pedagang triliun sapi belinya. lainnya, Haja Bahkan Jumriyah lebih. juga mengonfirmasi tren Makin muda tahunnya, makin mahal gitu loh Afi ya. Jadi makanya kita butuh sistem perbankan yang pro bisnis pelayaran gitu. Sekarang kan koneksi kalau jenis kita virus. pinjam uang untuk bikin kapal di Indonesia itu sudah 2 digit bunganya. Sementara di Singapura, Malaysia di bawah 1 Naiknya harga apa, sapi 1 dipengaruhi digit, harga 7%, bahan bakar minyak non subsidi yang juga gitu. mengalami kenaikan. Senada Kenapa, dengan Once, pedagang sapi suku lainnya, bunga Haja rendah Jumriyah ini juga diperlukan? mengonfirmasi tren kenaikan Karena harga sapi. bisnis pelayaran ini kembali modalnya lama, puluhan tahun gitu. Kapal belinya mahal, tetapi Haja Jumriyah dia slow juga yielding. mengonfirmasi Dikumpulkan dulu seperak 2 peraknya juga gitu. mengonfirmasi Dan tren kenaikan yang harga dimaksud sapi yang capital cukup intensive tajam. itu juga Menurutnya biaya sapi yang tahun operasinya lalu dijual mahal, belinya mahal, bangunnya mahal, mengoperasikannya mahal, biaya pelaut, gajinya harus gede, kalau nggak ada pelaut yang mau kerja di situ. Kemudian BBM-nya ribuan liter dia nyeplok minyak gitu, di mana murahnya gitu. Tetapi di kita suku bunga tinggi, kemudian kalaupun pinjam uang tenornya rendah, singkat, ya nggak ada yang mau, orang kabur ke Singapura, ke Hong Kong, ke Shanghai. Oke, baik Pak Asis, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, terkait dengan potensi bisnis pelayaran Indonesia ini seperti yang menarik, akan kita bahas berikutnya. Tapi untuk kali ini kita terkait dengan kajian 2 kapal atas nama Pertamina International Shipping yang masih tertahan di Selat Hormuz. Terima kasih Pak Siswanto waktunya dari Pak. pantauan tribuntimur.com di kantor Badan Karantina Baik, Hewan, Tribuners, dari Ikan, diskusi dan ini kita bisa Tumbuhan melihat Sulawesi. bahwa dinamika di Selat Hormuz ini bukan sekedar isu kawasan, melainkan memiliki implikasi April luas 2026, mulai dari stabilitas energi dari global berbagai wilayah hingga di kepentingan Sulawesi nasional Selatan Indonesia di sektor dipersiapkan maritim. untuk didistribusikan Sejumlah ke tantangan wilayah masih harus Kalimantan dihadapi Timur, baik Kalimantan dari sistem Selatan, hingga diplomasinya, Kalimantan operasional Utara. pelayarannya, Namun sebelum maupun dikirim, persepsi ratusan terhadap sapi itu armada harus nasional. melewati Namun di sisi lain ini juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi dan juga strategi Indonesia di tengah peta geopolitik yang terus bergerak. Sekian on fokus kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. 15 juta rupiah menjadi 17 juta Download rupiah Tribun untuk 1 X ekor sekarang. sapi. Once mengungkapkan Menghadirkan naiknya harga lokal sapi menjadi dipengaruhi harga Indonesia. bahan bakar minyak non subsidi yang juga mengalami kenaikan. Senada dengan Once, pedagang sapi lainnya, Haja Jumriyah juga mengonfirmasi tren kenaikan harga sapi yang cukup tajam. Menurutnya sapi yang kelemahan kita yang bernegosiasi juga mengalami dengan kenaikan. Senada dengan Pejabat Once, Kemlu, pedagang diplomat sapi kita lainnya, tidak mengerti Haja Jumriyah karakter juga mengonfirmasi Iran tren ini. kenaikan harga Iran sapi ini yang cukup apa-apa tajam. tergantung Menurutnya kepada sapi yang tahun pemimpinnya. lalu dijual dengan harga 12 juta rupiah Kalau dengan menurut bobot saya, paling pertama kecil, kita kini harus menyentuh angka memahami 15 juta rupiah per sistem ekor. politik Itulah tadi berita dan hot news kita budaya pada hari Iran, gitu. Artinya tuh 15 juta begini, rupiah per ekornya. Kita Itulah tadi kan berita bisa hot news kita pada hari ini. catatan Saksikan berita di hot news mata lainnya Iran. hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Nah, Timur. catatan ini sudah kita Download. perbaiki belum? Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu. Bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya jurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian ESDM, terus Kementerian Luar Negeri gitu loh. Hampir tidak ada darah dalam tanda petik ya, darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Wajar dong Iran tidak merespon segera gitu. Indonesia dalam posisi yang kurang beruntung. Kita tidak terlalu dipercaya oleh kalangan bisnis pelayaran gitu. Apa-apa rumit, apa-apa ada duitnya gitu. Ini kan membuat malu sebenarnya gitu. Inilah dampak korupsi, sogok menyogok di kalangan kita yang Menjelang perayaan Idul memunculkan, Adha, geliat sisi negatif perdagangan di bidang hewan ternak di pelayaran. Sulawesi Selatan mulai terlihat. Dari pantauan tribuntimur.com di kantor
Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sorotan kita hari ini terkait titik paling strategis dalam peta energi dunia yakni Selat Hormuz. Sebagai jalur utama distribusi minyak global, setiap dinamika yang terjadi di Selat Hormuz memiliki dampak luas tidak hanya bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat adanya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Indonesia turut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses negosiasi perizinan kapal yang dilaporkan mengalami hambatan birokrasi, hingga sorotan terhadap praktik operasional kapal atas nama Indonesia yang menjadi perhatian publik yang sampai saat ini masih tertahan di Selat Hormuz karena saat ini Iran masih memblokade atau melakukan pengawasan ketat di Selat Hormuz dan adanya juga blokade dari Amerika Serikat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Tribuners Pakar Kemaritiman Bapak Siswanto Rusdi. Halo, selamat siang Pak Sis. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bapak, Bapak apa kabar juga Pak? Konferensi pers, asisten pelatih PSM Alhamdulillah ya Pak ya, siap. Baik Pak, ini menjadi sorotan panjang sejak terjadinya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran terkait dengan penutupan Selat Hormuz yang kemudian juga berdampak pada 2 kapal Indonesia atas nama Pertamina International Shipping ya Pak ya, yang dari awal Maret sampai sekarang nih udah menuju akhir April masih tertahan gitu di Selat Hormuz. Bahkan negara-negara tetangga kita ya Pak ya itu udah dapat izin untuk melewati saat Selat Hormuz kemarin. Sedikit dilonggarkan peraturannya dan sekarang lebih tight lagi, lebih diperkuat lagi. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak secara kemaritiman gitu Pak. Ini krusial posisi Selat Hormuz dalam jalur energi global saat ini seperti apa, atau mungkin sudah ada Bapak melihat ada alternatif jalur lain gitu Pak yang jadi opsi potensial Pak? Jadi keras, gini, semua Selat tim dan Hormuz juga ini supporter yang setia dari mendukung berbagai PSM sumber Makassar. ya disebut sekitar 20%. Amiruddin mengutarakan di pertandingan kali ini pemainnya menunjukkan mentalitas yang Jadi, seharusnya ada di PSM Makassar. 80% mungkin di tempat lain. Sementara menurut Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Ia pun Luar berharap Negeri kemenangan kali ini menjadi titik balik PSM Makassar. 70-an% melalui Selat Makassar menjauh dari zona degradasi Super League 2025. Ini menurut saya perbandingannya tidak seimbang atau apple to apple. Kenapa? Karena kan Selat Hormuz itu komoditasnya kan energi. 2026. Sementara itu Kapten PSM Makassar Yuran Fernandes mengatakan BBM, crude oil atau minyak mentah. Jadi jelas dari mengatakan sisi para pemain datang di pertandingan harga kali ini dengan ambisi besar. Lebih tinggi sedikit atau lebih tinggi banyak gitu ya, dengan barang-barang atau komoditas yang melewati Selat Malaka. Selat Malaka itu kan rata-rata kan kapal-kapal peti kemas melalui penalti Yuran Fernandes di menit ke-37. Kemudian furniture, kemudian baju bekas. 37. Penalti diperoleh setelah Sheridin Boboev dilanggar di garis kotak penalti. Tetapi tidak sesignifikan. Yuran Fernandes mencetak gol dengan mengarahkan bola ke di Selat Hormuz. Jadi tetap saja Selat Hormuz itu sangat penting gitu loh. Kalau tidak mau kita bilang penting sekali bagi bisnis energi dunia. Nah, bagaimana dengan jalan bola alternatif? ke pojok kanan gawang Persik. Jalan alternatif itu sebetulnya begini, kan tidak seluruh dunia bergantung pada BBM atau gas dari Selat Hormuz atau negara Teluk. Ada kita saja seperti yang disampaikan oleh PSM Makassar mengandalkan kita mengimpor lebih banyak dari Angola, kemudian dari Nigeria. Belakangan kita mencari dari PSM Makassar menggandakan skor di menit ke-60 melalui tembakan kaki kanan Sheridin Boboev. Alternatif itu lebih kepada kita beli pemain timnas minyaknya Tajikistan dari ini mana. tak menyia-nyiakan Kalau umpan kita Advance untuk menggetarkan dari gawang Leo Navaccio untuk kedua kali. Bergantung dari negara Teluk, ya nggak ada alternatif gitu. Jadi
sepenuhnya. dua kali. Itulah Namun Persik satu-satunya sempat jalan. memperkecil Saya kedudukan. Sekali lagi. itu yang terjadi. Sekarang ini kan orang melakukan pengalihan rute, kapal-kapal kan mengalihkan rute untuk tidak masuk ke Selat Namun Hormuz. Persik sempat memperkecil kedudukan di menit ke-85 lewat penalti Ernesto Gomez. Non energi gitu loh. Kalau Penalti didapat misalnya setelah dari Ernesto Gomez Amerika dijatuhkan oleh Victor Luis. Serikat maksud saya, ya kita nggak perlu lewat Selat Hormuz gitu loh. Kalau kita Dengan tenang, pemain beli nomor dari punggung 7 Rusia, ini arahkan bola kita ke tidak sudut perlu kanan lewat gawang Selat Hilman Hormuz. Shah. Beli dari Angola, Nigeria juga tidak perlu lewat Selat Hormuz, seperti itu. Baik, jadi lebih bukan alternatif jalurnya, tapi Makassar menyudahi dipindahkan perlawanan saja Persik ya Pak ya, Manca. pembeliannya Makassar menyudahi negara perlawanan Persik potensial melalui lainnya. gol Luka Oke, Pumi. baik Pak Asis. Kemudian ini sudah 1 bulan berjalan, dampaknya terasa sekali, penumpukan kapal terjadi, harga minyak dunia terpengaruh, bahkan sampai ke barang-barang juga sekarang sudah mulai ikut naik ya Pak ya, karena tertahannya energi tersebut. Ini menurut analisis Bapak, kalau melihat kemarin kan sebenarnya sudah terjadi konsolidasi pertama ya, pertemuan pertama antara Amerika Serikat dan Iran, namun keduanya menyatakan kurang sepakat nih sama usulan-usulan dari kedua negara yang akhirnya membuat sekarang kondisinya makin tegang lagi. Menurut Bapak ini siapakah pihak-pihak yang bisa mendamaikan atau membantu menengahi, karena nampaknya dari posisi Pakistan sebagai mediator kemarin kurang berhasil gitu Pak. Klub kebanggaan Disinilah sebetulnya dari zona merah. Kepercayaan itu perlu gitu. Sejauh ini Iran masih percaya dari zona merah. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini naik ke jauh dari zona merah. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini naik ke posisi untuk perundingan nuklir, tetapi lagi berunding nuklir gitu Iran diserang. Nah, kita sebetulnya masih punya, maksud saya dunia ya masih punya beberapa opsi. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini naik untuk mendamaikan. Merah. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini naik ke posisi Iran atau kembali kepada Amerika. Dia mempercayai nggak platform ini? Misalnya kita ambil contoh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kita, Iran, dan banyak negara Islam lainnya kan anggota di situ. Gitu. Merah. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini naik menjauh dari zona merah. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini naik ke posisi 13 dengan 31 poin. Peran OKI ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada platform yang lain namanya poin sekaligus memangkas jarak dengan Persik di urutan ke-12 dengan 33 poin. Negara-negara lain juga masuk di dalam non-blok itu, kecuali bagi Persik dan sekutunya. Kekalahan ini tidak ada. Bagi Persik, kekalahan ini membuat mereka tak pernah menang di 11 laga away. Tetapi kan tidak ada yang paling tidak saya tidak mendengar kedua platform ini atau gerakan non-blok tadi dipakai sebagai tempat untuk bernegosiasi antara Iran dan Amerika. Jadi tetap saja negara-negara atau individu-individu tertentu yang nampaknya harus itulah tadi berita hot news kita lebih maju gitu loh. Kita kan Pak Prabowo mencoba menawarkan diri di awal perang, tetapi kan sepertinya Iran tidak berminat gitu. 23 April 2026. Oke, baik, ini lebih ke pendekatan personal gitu ya Pak ya, sepertinya Iran menginginkan ada kedekatan. Kemudian personal pemimpinnya gitu. Iran ini kan sebagai di Stadion B.J. Habibie Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 April 2026. Gitu. Terutama dari sisi 2026. Kemenangan ini memutus rentetan hasil buruk. Kita punya nggak atau negara lain punya nggak kualitas seperti ini gitu loh. Kalau ada, mungkin saya kira Iran bagi Persik mau mendengar. Oke, jadi ibarat katanya ya Pak ya, ini Pakistan nih masih jadi potensial menjadi mediator, cuman usulan-usulan dari Iran maupun Amerika Serikat nih kali belum nemu gitu ya Pak ya, kesepakatannya. Oke, baik. Nah, kemudian bergeser terkait dengan efek kemaritiman, tentunya ada 2 kapal
atas nama Pertamina International Shipping yang saat ini masih tertahan di Teluk Arab ya Pak ya. Ini update terbaru dari Pak Menlu, Pak Sugiono ini mengungkapkan hambatan birokrasi dalam proses negosiasi ini yang jadi hambatan utamanya, terutama terkait dengan implementasi kebijakan yang dinilai tidak selaras Pak antara keputusan pemerintah pusat dengan di lapangannya. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hambatan ini, atau mungkin Indonesia ada saran gitu Pak terkait dengan poin-poin mana yang mungkin bisa menjadi diajukan oleh pemerintah agar dua kapal tersebut bisa melintas di Selat Hormuz Pak? Sebetulnya dalam sistem politik Iran ya, kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak, apalagi di dalam aspek luar negeri itu adalah pemimpin semua tim agungnya, dan yang juga sekarang saya kan kemenangan di kandang. Mujtaba, Dia mengungkapkan gitu. tak pernah Menteri menang Luar di Negeri 11 itu laga dia bisa Itulah tadi saja berita hot news kita. mengusulkan. Presiden bisa saja mengusulkan, tetapi kan di dalam sistem Iran kata putusnya kan di pemimpin agung tadi gitu. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono menyebut tidak ada koordinasi di internal Iran. Iran itu sistemnya seperti itu. Presiden itu dia tidak menguasai angkatan bersenjata misalnya. April 2020. Kemenangan ini memutus rentetan hasil Said Mujtaba gitu. Untuk urusan-urusan luar negeri yang saat penting, bermain di nuklir, kemudian perjanjian kerjasama mungkin dibahas di parlemen, tetapi diputuskan di pemimpin agung. Setelah 5 bulan, akhirnya kami PSN bisa merasakan kemenangan di kandang. Dia mengungkapkan kemenangan ini atas mereka inilah yang nanti rasa syukurnya atas oleh Said Mujtaba gitu loh, bahwa dari Jakarta atau dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspon, bisa saja tidak mencapai ke didampingi Kapten PSM Yuran agung, mungkin karena tidak penting yang dibicarakan itu, atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan gitu. Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Dia berharap kemenangan kali ini menjadi titik balik PSM Makassar. Iran ini gitu loh. Iran itu apa-apa tergantung kepada pemimpinnya gitu. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Ya, kalau menurut saya pertama kita harus memahami psikologi, sistem politik dan budaya Iran gitu. Artinya tuh begini, kita kan bukan tanpa catatan di namun mata Persik Iran, sempat memperkecil kedudukan di menit ke-85 lewat penalti Ernesto Gomez. Penalti didapat setelah Ernesto Gomez dijatuhkan. Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran, kemudian merampas isinya, berikut kapalnya, terus kita mau lelang gitu. Sementara Iran itu sejak kapal itu ditangkap Sisi 13 dengan 31 poin sekaligus memangkas jarak dengan Persik di urutan ke-12 dengan 33 poin. Tetapi kan kita memimpong, kita lempar sana lempar sini gitu loh. Saya dapat ini informasi dengan tenang, ini pemain dari nomor punggung 7 ini. Jadi ini diperbaiki dulu gitu loh. Sama kan kalau kita mau baikan sama teman gitu, kita harus melihatkan niat baik kita. Kita harus melihatkan sikap kita. Kalau nggak ada perubahan ya ngapain perbaik-baikan yang teman tadi gitu. Namun Persik sempat memperkecil kedudukan di menit ke-85 lewat baik. penalti. Jadi lebih kepada sepertinya kurang memahami karakter Iran dan ada catatan-catatan ke belakang yang belum diperbaiki gitu ya Pak ya. Atau mungkin ada sisi lain lagi Pak dari mungkin dari sektor lapangan lainnya Pak yang membuat alat perundingan Indonesia dengan Iran Pak. Yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal gitu. Yang tertahan itu kan Gamsunoro, benderanya Panama. Kemudian Pertamina Pride, benderanya Singapura. Biasanya Ahmad Amiruddin mengutarakan rasa syukurnya atas hasil maksimal 3 April 2026. Gitu. Kemenangan ini menyelesaikan ini gitu. Bukan kita gitu. Nah, saya melihat dari awal kita sudah terjebak, terutama Kementerian Kementerian Luar Negeri gitu. 3 April 2026. Hampir tidak ada. Kemenangan ini memutus rentetan hasil buruk. 3 April 2026. Darah dalam tanda petik, kemenangan darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu.
ya wajar dong Iran tidak merespon segera gitu. Dan perlu kita pahami di dalam meloloskan kapal-kapal yang sudah lolos itu, Iran kan bertanya, ini benderanya siapa yang punya? Kemudian muatannya siapa? Terus ownernya siapa? Gitu-gitu loh. Itu pertanyaan standar sebetulnya. Kemenangan ini Tetapi kan B.J. Habibie Kota yang Parepare, maju mungkin Sulawesi Selatan Pertamina, pada Kamis SDM. Nah, ini 23 benderanya April seperti itu 2026. kerumitannya. Kemenangan ini gitu. memutus Entar dulu rentetan kata hasil buruk otoritas skuad maritim cukup Iran. Gitu. Sampai kalian pernah menyelesaikan menang di ini, kita 11 nggak akan laga berunding. away. Itulah tadi berita Oke, hot news kita. boleh dibantu jelaskan Pak, apakah praktik bisnis ini legal dan lazim di industri pelayaran gitu Pak, atas nama Pertamina International Shipping tapi benderanya pakai bendera lain, atau seperti apa, boleh dibantu jelasin Pak? Iya. Sebetulnya sangat lazim. Memperkecil kedudukan Jadi di menit dalam ke-85 dunia lewat pelayaran penalti itu Ernesto ada yang Gomez. namanya Penalti didapat ship setelah owner Ernesto atau Gomez pemilik. dijatuhkan oleh Victor Ruiz. Kemudian ada atas ship laga away. management. Itulah tadi berita hot Operator news kita kapal. pada hari ini. Ship Saksikan berita owner hot ini news lainnya hanya di dalam, kanal YouTube dan Facebook Tribun TV. Banyak Download kejadian Tribun itu X. adalah lembaga-lembaga keuangan, perbankan, kemudian fund manager. Dia punya duit mau diinvestasikan, investasinya beli kapal, bangun kapal. Nah, di dalam proses pembuatan itu kan dia negosiasi dengan para pemodal sama pemilik. Oke, kapal ini dibiayai oleh sindikasi gitu. Katakanlah 2, 3, atau 4 penjandang dana. Oke, dapat duitnya, bikin kapal. Masuk ke level yang kedua, ini kapal mau pakai bendera mana gitu. Nah, biasanya dalam dunia pelayaran, supaya nggak ribet-ribet mengoperasikannya, itu pakai bendera kemudahan. Seperti bendera Panama, Liberia gitu loh, kemudian nanti bendera macam-macam. Nah, disebut bendera kemudahan karena memang mudah gitu loh. Gaji terserah pemilik atau operator kapal, gaji pelaut maksudnya ya. Kemudian pajak sekali bayar waktu beli bendera saja, setelah itu nggak perlu bayar lagi. Nah, di Indonesia ini kan nggak bisa gitu loh. Aturan kita kan berlapis-lapis, pajak berlapis-lapis, belum lagi pungli gitu loh. Walhasil, bisa saja pemilik kapal atau ship owner-nya itu Pertamina, tapi saya meragukan ini. Ya sudahlah, pakai bendera yang mudah aja, daripada nanti kita mau keluar pelabuhan ditahan, ini ditahan, pakai bendera Singapura. Nah, itu yang ship owner. Kemudian ada yang namanya ship operator. Jadi ketika kapal itu sudah jadi, lengkap benderanya, kemudian ada namanya, datang pihak ketiga yang namanya ship management. Ship management ini ada Bernard Sulte. BSM Makassar akhirnya meraih kemenangan setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 3-1 di Stadion B.J. Habibie Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 April 2026. Kemenangan ini memutus rentetan hasil buruk skuad suku Eja saat bermain di kandang. Saat memasuki ruang konferensi pers, kosong. Maksudnya itu kosong, pelaut harus dia yang cari. Jadi dia nyewa dari pemilik kapal tuh kosongan gitu loh. Jadi dia yang mencari ABK-nya, dia yang mencari muatannya. Pemilik kapal, ship owner menerima uang sewa per hari ratusan ribu dolar biasanya gitu. Nah, karena kapal ini sudah satu kali ya dari ship owner ke ship management. Nah, udah satu kali perpindahan kepemilikan dalam tanda petik. Ya terserah ship operatornya atau ship manajemen yang mau cari ABK yang mana. Dan ini kan juga tergantung dengan kemudahan-kemudahan tadi. Kalau pakai orang Indonesia dengan segala hormat, bahasa Inggrisnya kurang. Atau etosnya rendah, cepat homesickness gitu loh. Berbanding terbalik dengan orang-orang India misalnya. India itu dia bahasa Inggrisnya rata-rata baik. Atau mungkin orang-orang Rusia atau
Ya banyaklah negara di dunia ini yang mensuplai pelaut. Kita memang termasuk penyuplai pelaut juga, tetapi dalam kasus Gamsunoro kemarin sudah viral, pelautnya kebanyakan orang India. Di global sebenarnya wajar ya Pak ya dalam penyewaan kapal, wajar. kewenangan penuh itu perekrutan tadi di manajemennya itu di level kedua manajemen itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Jadi sebetulnya tidak inilah namanya juga model bisnis ya gitu loh. Model bisnis ini sudah berjalan ratusan tahun gitu loh. Kalau kita mau mengubahnya, ya mungkin kita harus memperbaiki sistem keuangan kita, sistem asuransi kita, sehingga orang mau memakai bendera kita gitu. Sekarang memakai bendera Indonesia ribet. Di luar negeri belum tentu mau terima kapal kita. Nah, di dalam negeri sendiri banyak berlapis-lapis pajak, berlapis-lapis PNBP gitu. Orang nggak mau repot, ya sudahlah kita benderakan ke negara lain. Oke. Sebenarnya wajar, cuman kalau ada anomali seperti ini, gangguan seperti ini, jadi bingung ya Pak ya? Ini benderanya negaranya banyak, jadi harus negara mana yang bertanggung jawab dan menyelesaikan gitu ya Pak ya? Nah, jadi itulah kerumitan atau jelimetnya bisnis pelayaran ini. Kapal dibangun oleh galangan atas pembiayaan penyandang dana atau investor. Kemudian begitu kapal keluar dari galangan, dioperasikan oleh orang lain atau perusahaan yang lain. Kemudian nanti perusahaan ini mencari barang muatan. Atau bisa juga barangnya dicarikan oleh pihak yang lain. Akhirnya jadi bingung kita ketika terjadi kasus. Siapa yang harus bertanggung